terletak di koordinat 8,22 derajat lintang selatan kedalaman 11 km. Sebelumnya gempa terjadi di Bengkulu dan Lampung berkekuatan M5,3 pada Jumat tanggal 6 September tahun 2024 pukul 8:06 waktu Indonesia Barat. Pusat lindu di 42 km arah tenggara Enggano Bengkulu Utara kedalaman 44 km. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami, Daryono mengatakan, dampak Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Kepahyang, pesisir barat dan Liwa, Lampung Barat, Lampung. Begitupun di Bali dan Pidi Aceh. Namun tidak berpotensi tsunami, kata Daryono. BMKG mengingatkan pernyataan peneliti Indonesia terhadap seismik gap di Megatras Selat Sunda, Mentawai Siberut dan Enggano berpotensi gempa 8,9 m dan menimbulkan tsunami raksasa. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, merujuk peta sumber dan bahaya gempa Indonesia tahun 2017, 6 megatras mengepung Sumatera, yakni Andaman Sumatera dengan potensi gempa magnitudo 9,2, Nias Simele dengan potensi gempa magnitudo 8,9, Megatras Batu dengan potensi gempa magnitudo 8,2. Kemudian Megatras Mentawai Siberut dengan gempa magnitudo 8,7, Mentawai Pagai dengan potensi gempa magnitudo 8,9, dan Enggano dengan potensi gempa magnitudo 8,9 dan pergeseran 4 cm per tahun. Menanggapi ini, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo, Wayantoni Supriyanto bekerjasama dengan BMKG dan pihak terkait memasang sistem peringatan real-time gempa megaturut dan bisa diakses di ponsel masing. Sumsel diintai tsunami Enggano. Gempa megatrust menggeliat, Bengkulu Lampung bergetar. Segmen megatrust Enggano menggeliat, BMKG pun mengeluarkan peringatan mitigasi. Sebab, gempa yang mengguncang beberapa wilayah Bengkulu dan Lampung berkekuatan M53. Gempa yang terjadi Jumat, 6 September 2024, pukul 8.06 WIB menurut BMKG awalnya berkekuatan M56, dengan pusat lindu di 42 km, km, arah tenggara Enggano Bengkulu Utara kedalaman 44 km. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan, gempa Enggano ada di zona megatrust. Dirasakan di Enggano 34 mmi, Bengkulu Utara, Bengkulu, Kepahyang 3 mmi, dan pesisir barat, Liwa 2 mmi, ditulis Daryono, Jumat. Merupakan jenis gempa bumi dangkal karena aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia ke dalam lempeng Eurasia. Ada sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan naik, thrust fault. BMKG juga mencatat gempa Enggano berdampak dan dirasakan di Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Kepahyang, pesisir barat dan Liwa, Lampung Barat, Lampung. Namun tidak berpotensi tsunami, katanya. Maka itu, BMKG mengingatkan terkait pernyataan para peneliti Indonesia terhadap seismik gap di Megatrust Selat Sunda, Mentawai Siberut dan Enggano yang diprediksi mencapai 8,9 dan pergeseran 4 cm per tahun. Bengkulu menjadi bagian dalam zona merah atau waspada. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Bengkulu, Christian Hermansyah, daerah yang rentan bencana gelombang tsunami dihuni 119.669 jiwa. Ada 7 kabupaten rentan bencana termasuk di 43 kecamatan. Tercatat sebanyak 41 kecamatan masuk dalam tsunami kategori tinggi dan 2 kecamatan dalam kategori rendah. Penduduk terpapar tsunami ini mulai kategori rendah, sedang hingga tinggi, kata Christian, Kamis, 5 September 2024. Menurutnya, terdapat ratusan ribu penduduk yang terancam gelombang tsunami dari kategori rendah hingga tinggi paling berada di kota Bengkulu sebanyak 39.731 jiwa yang tersebar di 7 kecamatan. Lantas apakah Sumsel terdampak? Beberapa daerah pesisir di Sumsel ternyata tidak terdampak tsunami ataupun gempa, karena berada di zona aman. Skenario mitigasi disipkan, Selatan Jawa diprediksi megatrust berkekuatan magnitudo 8, potensi tsunami digaungkan. BMKG memprediksi bakal terjadi megatrust maha dahsyat di bagian selatan Jawa. Saat ini, skenario mitigasi menyelamatkan penduduk sudah disosialisasikan meski kapan terjadinya gempa tersebut masih belum bisa diprediksi. Mengutip tribunjabar.id, megatrust yang bakal terjadi diperkirakan kekuatannya mencapai magnitudo 8 dan berpotensi tsunami. Adapun sumbernya dari zona penunjaman busur Sunda, terutama dari zona megatrust di selatan Jawa. Koordinator Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami PVMBG, Supartoyo, saat dihubungi Sabtu, 7 September 2024,
mengatakan menggunakan data tersebut untuk menyusun peta kawasan rawan bencana gempa bumi, KRBG, dan peta kawasan rawan bencana tsunami, KRBT. Menurut catatan data geologi dan beberapa referensi, di selatan Jawa itu hingga kini belum pernah kekuatan gempa buminya mencapai magnitudo 8. Adapun yang terjadi di selatan Jawa Barat dan Selat Sunda sekitar 1903 kalau tidak salah magnitudo 7,9, katanya. Gempa bumi dan tsunami hingga kini belum dapat diramal menyangkut waktu, kekuatan dan lokasinya. Upaya terbaik yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan upaya mitigasi yang dilakukan secara struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural dapat dilakukan melalui pembangunan fisik untuk dapat mengurangi jenis-jenis bahaya gempa bumi dan tsunami. Selain itu, sebaiknya disusun regulasi khusus tentang mitigasi bencana, bisa dalam bentuk perda, pergub atau perbub. Sebab, kalau tidak ada regulasi, kata dia, akan sulit melakukan upaya mitigasi dan tata ruang secara baik. Regulasi ini harus dipisahkan dari bencana lain, jadi khusus untuk tsunami, ucapnya. Pulau Seram bergetar, ahli ungkap tsunami 20 meter ancam Pulau Jawa Maluku. BMKG dan para mengimbau agar warga tidak panik, meski Indonesia berada di cincin api megatrust dan tsunami usai gempa dengan magnitudo 3,7 mengguncang Seram bagian timur, Maluku, Minggu tanggal 8 September tahun 2024. Diketahui, BMKG mengatakan, gempa di Seram Maluku terjadi di kedalaman gempa 10 km. Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan berubah seiring kelengkapan data, tulis petugas. Pulau Seram merupakan pulau ke-12 yang diguncang gempa sepanjang Agustus-September. Sebelumnya, kawasan Jawa Barat seperti Bandung, Pangandaran, Sukabumi, Cianjur diguncang gempa. Lalu di DIY ada Gunung Kidul. Khusus gempa DIY erat kaitannya dengan segmen megatrust. Begitu juga di kawasan Sulawesi, Aceh, dan baru-baru ini di Gianyar, Bali. Total hingga 12 pulau diguncang gempa. BMKG mengungkapkan, ada beberapa wilayah yang mengalami gempa karena desakan dari megatrust, namun ada pula yang tidak. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif mengatakan megatrust memiliki 3, yakni fase interseismik, koseismik, dan postseismik. Interseismis merupakan fase pengumpulan energi di bagian lempeng, terutama di Selat Sunda. Lalu fase koseismik tahap pelepasan energi, dan postseismik adalah fase pasca pelepasan energi. Fase-fase ini bisa diukur menggunakan GPS. Pergerakan ini per milimeter. Tapi, milimeter ini kalau di Jawa, pergerakan yang terkunci ke bawah kurang lebih 6 cm per tahun, kata Nuraini Sabtu tanggal 7 September tahun 2024. Siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, dan dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Hal inilah yang ditakutkan, dilepas sekaligus maka kekuatan gempanya bisa M8,8 itu dari segmen Selat Sunda saja. Jika seluruh Jawa bisa M9,0 atau mirip dengan gempa Aceh dan Jepang, ada potensi tsunami besar. Kepala Balai Besar MKG Wilayah 3 Denpasar Cahyo Nugroho dalam laporan yang diterima di Jakarta, Sabtu meminta warga waspada. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa,
ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. Tiga tetangga IKN zona merah Megatras, selama Agustus terjadi 153 kali gempa. Tiga wilayah yang menjadi tetangga ibu kota Nusantara masuk zona merah gempa raksasa. Ketiganya adalah Tarakan, Berau, dan Bontang yang berada di kawasan pantai timur Pulau Kalimantan. Tahun 2024, riwayat kegempaan Pulau Kalimantan melonjak 5 kali lipat. Kurun Januari-Agustus, telah terjadi 153 kali gempa bumi atau 3 hingga 4 kali gempa bumi dalam sebulan yang dirasakan oleh masyarakat, seperti yang dirasakan masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Berau yang mengalami getaran gempa berulang. Terbaru adalah gempa magnitudo 4,7 dengan kedalaman 10 km di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada tanggal 13 Februari tahun 2024. Ini merupakan getaran terkuat yang terjadi sepanjang tahun 2024 karena berbarengan dengan gempa Bawean dengan kekuatan M5,9 hingga M6,5. Sementara pada periode yang sama tahun 2023 tercatat hanya 30-an kali gempa bumi dengan getaran biasa. Dilansir Kompas.com, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Balikpapan Rasmit menuturkan, terjadinya lonjakan gempa bumi di Pulau Kalimantan mengindikasikan masa-masa pelepasan energi. Dalam kurun 5-10 tahun sekarang ini periode merilis energi. Jadi, gempa bumi terjadi berulang ketika lempengnya bergerak akan memberikan tekanan pada batuan, maka batuan dengan elastisitas berbeda-beda yang ketika ada tekanan akan lepas. Terjadilah gempa, papar Rasmit kepada Kompas.com, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. Jadi, menurut Rasmit saat ini adalah masa melepas tekanan, dan ketika tekanan sudah habis, batuan itu akan mengumpulkan energi kembali, stres dan pelepasan lagi. Proses ini terjadi seterusnya berulang. Bagaimana dengan ibu kota Nusantara, amankah dari ancaman gempa? Rasmit memastikan IKN relatif aman dari gempa, baik gempa skala kecil, sedang, maupun skala raksasa yang populer dipahami sebagai megatras atau gempa bumi lintas lempeng. Sebaliknya, megatras akan berpengaruh pada pantai timur Pulau Kalimantan seperti Tarakan, Berau, dan Bontang. Kalaupun ada 2 sesar yang mengapit IKN, relatif kecil karena bukan terbentuk dari aktivitas bebatuan tektonik melainkan aktivitas fluida atau hidrokarbon yang tidak dieksplorasi. Demikian halnya dengan keberadaan sesar meratus yang memicu gempa di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, tidak sampai menjalar ke atas dan tidak dirasakan di IKN. Hal ini karena gelombang gempa berlalu dengan cepat dan amplitudonya kecil, sementara wilayah IKN dipenuhi bebatuan keras. Rasmit mengungkapkan, sebelum IKN dibangun, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah berkoordinasi dengan Stasiun Geofisika Kelas 3 Balikpapan untuk melakukan mikrozonasi. Dari hasil proses mikrozonasi tersebut disimpulkan bahwa wilayah IKN yang akan menjadi ibu kota negara Indonesia aman dari bencana gempa bumi. Langsa dan 4 pulau digoyang megatras hari ini. BMKG Kominfo pasang alarm real-time tsunami. Gempa megatras mengguncang 5 wilayah di Indonesia sejak Senin, tanggal 2 September tahun 2024 pagi. BMKG merilis, gempa pertama terjadi di barat daya kota Langsa Aceh pukul 5.16 waktu Indonesia Barat, yakni di 17 km barat daya kota Langsa, kedalaman 10 km berkekuatan magnitudo 4.1. Lalu, gempa kedua terjadi di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pukul 1.48 banding 52 WIB dengan kekuatan magnitudo 2,7 di kedalaman 5 km. Gempa ketiga terjadi di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara berkekuatan magnitudo 5,1 pukul 2.59 banding 25 WIB.
BMKG memastikan gempa di kedalaman 21 km itu tidak berpotensi tsunami, namun warga diminta waspada. Selanjutnya, gempa keempat terjadi di Nagan Raya, Aceh dengan kekuatan magnitudo 4,9 pukul 7.39.09 WIB. Gempa ini berpusat di darat kedalaman 10 km yang dirasakan di Aceh Besar, Banda Aceh, Pidi Jaya, Bener Meriah dan Takengon. Terakhir Senin malam, Aceh kembali diguncang gempa bumi berpusat di darat 28 km barat daya Pidi Jaya. Gempa berkekuatan magnitudo 4,7 itu terjadi pada pukul 20.51, 28 WIB. Kedalaman 5 km itu dirasakan di Mane, Calang, dan Nagan Raya. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. PPI juga membangun sistem komunikasi bersama BNPB yang diluncurkan September tahun 2024. Menurutnya, sistem ini akan bekerja cepat meneruskan informasi BMKG disebarkan lewat televisi digital dan WhatsApp secara real-time. Dengan adanya sistem ini, diharapkan warga akan lebih waspada, sehingga orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami, kata Wayan. Diketahui, ada 16 titik cincin api megatras dan tsunami, yakni Megatras Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jabar M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. 3 wilayah diguncang Megatras hari ini. BMKG Kominfo pasang sistem peringatan real-time tsunami. Gempa dari zona Megatras berkekuatan M4,9 mengguncang Melongoane, Sulawesi Utara, Sulut pukul 13.15 waktu Indonesia Barat di kedalaman 130 km. Gempa Mach 4.9, 30 Auk 202413 pukul 15.50 WIB, 248 km barat laut Melongoane Sulut Gede Elemen, 130 km, kata BMKG dikutip dari situs resminya, Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024. BMKG menyatakan, gempa berada di titik koordinat 6,15 lintang utara dan 126,07 bujur timur. Belum diketahui dampak kerusakan dan korban. Sementara itu, sehari sebelumnya terjadi gempa di Pidi Aceh sekitar 4,0 mg dan gempa di Gunung Kidul, Jawa Barat. Dengan adanya 3 gempa itu, BMKG meminta warga waspada terutama zona Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Selain itu, PPI membangun sistem komunikasi untuk pihak terkait seperti BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di mana sistem ini akan diluncurkan September tahun 2024, yang merupakan hibah dari pemerintah Jepang. Menurutnya, sistem ini akan bekerja cepat meneruskan informasi BMKG yang disebarkan lewat televisi digital dan pesan WhatsApp secara real-time. Bentuknya alert di televisi dan HP saat terjadi tempat, ujarnya. Dengan adanya sistem ini, diharapkan warga akan lebih waspada,
sehingga orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami, kata Wayan. Diketahui, cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri dari 16 titik, yakni Megatras Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, dan Jawa Tengah Jawa Timur M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Diintai tsunami 34 meter, Padang, Bengkulu, Lampung waspada, pakar geologi ungkap sumbernya. Kawasan pesisir barat Sumatera dan sekitarnya disebut sebagai sumber gempa Megathrust 8,9 M dan memicu tsunami dahsyat setinggi 34 meter. Hal ini diungkapkan oleh pakar geologi ITS Dr. Amin Widodo, Senin, 19 Agustus 2024. Dikutip dari kajian para peneliti dan pihak BMKG, pesisir barat Sumatera meliputi Padang dan sekitarnya, seperti Nias, Banyak dan Batu. Sementara Bengkulu bisa terjadi tsunami karena dipicu kawasan Enggano. Lalu kawasan Lampung pesisir seperti Krui dan sekitar, dan kawasan Laut Banda Aceh dan sekitarnya. Maka itu, dosen kampus ITS Surabaya itu menyebut guncangan gempa Megathrust dipicu oleh tumbukan lempeng dengan kedalaman antara 0,70 km km. Menurutnya ada 7 wilayah di Indonesia yang diprediksi dapat merasakan getaran tumbukan lempeng. Yakni, Pantai Barat Sumatera, Pantai Selatan Jawa, Pantai Selatan Bali dan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Maluku Utara, Pantai Utara dan Timur Sulawesi dan Pantai Utara Papua. Maka masyarakat Indonesia di 7 wilayah itu harus berhati-hati, dan diharapkan juga dapat menyiapkan ilmu mitigasi bencana alam. Salah satu langkah dalam mitigasi Megathrust dapat dilakukan dengan cara mematuhi standar bangunan di Indonesia ketika mendirikan rumah dan meningkatkan kewaspadaan. Ia meminta warga tidak panik, sebab aktivitas gempa yang bersumber di zona Megathrust tidak selalu berkekuatan besar. Waktunya juga belum menentu. Terjadinya gempa ini juga tidak dapat diprediksi kapan waktunya, sehingga masyarakat tidak perlu panik, terangnya. Diketahui, BMKG memperingatkan gempa Megathrust, tinggal tunggu waktu, mengguncang Indonesia. Gempa berskala besar yang memicu tsunami itu berpotensi terjadi di 2 Megathrust Indonesia. Yakni Megathrust Selat Sunda dengan potensi kekuatan M8,7 dan Megathrust Mentawai Siberut M8,9. Megathrust dan potensi tsunami raksasa di Indonesia, Sandiaga Uno khawatir pariwisata sepi. Ramainya informasi seputar gempa Megathrust menimbulkan kekhawatiran sektor pariwisata sepi. Sebab, wisatawan takut akan ada bencana alam besar terjadi, terutama di area laut dan pantai serta pegunungan. Sadar akan terjadinya potensi buruk itu terjadi, Sandiaga Uno turun tangan. Selain itu, BMKG yang pertama kali mencetuskan informasi seputar Megathrust memastikan belum mengeluarkan peringatan dini. Bagi yang belum tahu, Megathrust adalah daerah pertemuan antar lempeng tektonik bumi. Kondisi tersebut berpotensi memicu gempa kuat dan tsunami dahsyat. Zona ini diprediksi bisa pecah secara berulang dengan jeda hingga ratusan tahun. Daerah yang berpotensi mengalami Megathrust adalah Selat Sunda dan wilayah Mentawai Siberut. Secara rinci, Megathrust di Selat Sunda berpotensi memiliki kekuatan Megarichter 8,7, sementara di Mentawai Siberut hingga Megarichter 8,9. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf RI, Sandiaga Uno, meminta masyarakat rutin memantau perkiraan cuaca melalui aplikasi info BMKG dan mengutamakan keselamatan. Kondisi ini tidak mengharuskan masyarakat takut berkunjung ke tempat wisata, tetapi tetap menikmati alam dengan mengutamakan kewaspadaan. Kita tetap berwisata dengan tentunya memantau informasi terkini mengenai cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi BMKG, imbuhnya. Sementara itu, Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati mengatakan Megathrust bukanlah baru pertama kali disampaikan oleh BMKG. Ia menilai, masyarakat harusnya sudah biasa dengar Megathrust karena itu sudah sesuatu yang 2018 sempat heboh. Potensi Megathrust di Indonesia bukanlah peringatan dini. Sebab, gempa berbeda dengan tsunami yang bisa diprediksi oleh BMKG.
Kalau peringatan dini itu begini, loh, awas, hati-hati dalam waktu sekian jam akan terjadi, gitu, kata Dwi Korita. Gempa hari ini, PD Aceh Bengkulu diguncang megatrust, BMKG pasang alarm tsunami. Gempa bumi dari segmen megatrust kembali mengguncang wilayah Indonesia, terutama di Ring of Fire api megatrust. Gempa pagi ini, Rabu tanggal 11 Agustus tahun 2024, terjadi di Blang PD Aceh Barat Daya, berkekuatan magnitudo 3,4 pukul 3:08 waktu Indonesia Barat. Terjadi di 51 km barat daya Blang PD Aceh Barat Daya, tulis BMKG. Lalu, pukul 10.26 waktu Indonesia Barat, Buleleng, Bali diguncang gempa berkekuatan magnitudo 2,5. Epicentrum gempa terletak di koordinat 8,22 derajat lintang selatan kedalaman 11 km. Sebelumnya gempa terjadi di Bengkulu dan Lampung berkekuatan M5,3 pada Jumat tanggal 6 September tahun 2024 pukul 8:06 waktu Indonesia Barat. Pusat lindu di 42 km arah tenggara Enggano Bengkulu Utara kedalaman 44 km. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami, Daryono mengatakan, dampak Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Kepahyang, pesisir barat dan Liwa, Lampung Barat, Lampung. Begitupun di Bali dan PD Aceh. Namun tidak berpotensi tsunami, kata Daryono. BMKG mengingatkan pernyataan peneliti Indonesia terhadap seismik gap di megatrust Selat Sunda, Mentawai Siberut dan Enggano berpotensi gempa 8,9 m dan menimbulkan tsunami raksasa. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, merujuk peta sumber dan bahaya gempa Indonesia tahun 2017, 6 megatrust mengepung Sumatera, yakni Andaman Sumatera dengan potensi gempa magnitudo 9,2, Nias Simele dengan potensi gempa magnitudo 8,9, megatrust Batu dengan potensi gempa magnitudo 8,2. Kemudian megatrust Mentawai Siberut dengan gempa magnitudo 8,7, Mentawai Pagai dengan potensi gempa magnitudo 8,9, dan Enggano dengan potensi gempa magnitudo 8,9 dan pergeseran 4 cm per tahun. Menanggapi ini, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo, Wayantoni Supriyanto bekerjasama dengan BMKG dan pihak terkait memasang sistem peringatan real-time gempa megaturut dan bisa diakses di ponsel masing-masing. Sumsel diintai tsunami Enggano. Gempa megatrust menggeliat, Bengkulu Lampung bergetar. Segmen megatrust Enggano menggeliat, BMKG pun mengeluarkan peringatan mitigasi. Sebab, gempa yang mengguncang beberapa wilayah Bengkulu dan Lampung berkekuatan M5,3. Gempa yang terjadi Jumat, 6 September 2024, pukul 8.06 WIB menurut BMKG awalnya berkekuatan M5,6, dengan pusat lindu di 42 km, km, arah tenggara Enggano Bengkulu Utara kedalaman 44 km. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan, gempa Enggano ada di zona megatrust. Dirasakan di Enggano 3,4 mmi, Bengkulu Utara, Bengkulu, Kepahyang 3 mmi, dan pesisir barat, Liwa 2 mmi, ditulis Daryono, Jumat. Merupakan jenis gempa bumi dangkal karena aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia ke dalam lempeng Eurasia. Ada sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan naik, thrust fault. BMKG juga mencatat gempa Enggano berdampak dan dirasakan di Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Kepahyang, pesisir barat dan Liwa, Lampung Barat, Lampung. Namun tidak berpotensi tsunami, katanya. Maka itu, BMKG mengingatkan terkait pernyataan para peneliti Indonesia terhadap seismik gap di megatrust Selat Sunda, Mentawai Siberut dan Enggano yang diprediksi mencapai 8,9 dan pergeseran 4 cm per tahun. Bengkulu menjadi bagian dalam zona merah atau waspada. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Bengkulu, Christian Hermansyah, daerah yang rentan bencana gelombang tsunami dihuni 119.669 jiwa. Ada 7 kabupaten rentan bencana termasuk di 43 kecamatan. Tercatat sebanyak 41 kecamatan masuk dalam tsunami kategori tinggi dan 2 kecamatan dalam kategori rendah. Penduduk terpapar tsunami ini mulai kategori rendah, sedang hingga tinggi, kata Christian, Kamis, 5 September 2024. Menurutnya, terdapat ratusan ribu penduduk yang terancam gelombang tsunami dari kategori rendah hingga tinggi paling berada di kota Bengkulu sebanyak 39.731 jiwa yang tersebar di 7 kecamatan.
Lantas apakah Sumsel terdampak? Beberapa daerah pesisir di Sumsel ternyata tidak terdampak tsunami ataupun gempa, karena berada di zona aman. Skenario mitigasi disipkan, Selatan Jawa diprediksi megatrust berkekuatan magnitudo 8, potensi tsunami digaungkan. BMKG memprediksi bakal terjadi megatrust maha dahsyat di bagian selatan Jawa. Saat ini, skenario mitigasi menyelamatkan penduduk sudah disosialisasikan meski kapan terjadinya gempa tersebut masih belum bisa diprediksi. Mengutip tribunjabar.id, megatrust yang bakal terjadi diperkirakan kekuatannya mencapai magnitudo 8 dan berpotensi tsunami. Adapun sumbernya dari zona penunjaman busur Sunda, terutama dari zona megatrust di selatan Jawa. Koordinator Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami PVMBG, Supartoyo, saat dihubungi Sabtu, 7 September 2024, mengatakan menggunakan data tersebut untuk menyusun peta kawasan rawan bencana gempa bumi, KRBG, dan peta kawasan rawan bencana tsunami, KRBT. Menurut catatan data geologi dan beberapa referensi, di selatan Jawa itu hingga kini belum pernah kekuatan gempa buminya mencapai magnitudo 8. Adapun yang terjadi di selatan Jawa Barat dan Selat Sunda sekitar 1903 kalau tidak salah magnitudo 7,9, katanya. Gempa bumi dan tsunami hingga kini belum dapat diramal menyangkut waktu, kekuatan dan lokasinya. Upaya terbaik yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan upaya mitigasi yang dilakukan secara struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural dapat dilakukan melalui pembangunan fisik untuk dapat mengurangi jenis-jenis bahaya gempa bumi dan tsunami. Selain itu, sebaiknya disusun regulasi khusus tentang mitigasi bencana, bisa dalam bentuk perda, pergub atau perbuk. Sebab, kalau tidak ada regulasi, kata dia, akan sulit melakukan upaya mitigasi dan tata ruang secara baik. Regulasi ini harus dipisahkan dari bencana lain, jadi khusus untuk tsunami, ucapnya. Pulau Seram bergetar, ahli ungkap tsunami 20 meter ancam Pulau Jawa Maluku. BMKG dan para mengimbau agar warga tidak panik, meski Indonesia berada di cincin api megatrust dan tsunami usai gempa dengan magnitudo 3,7 mengguncang Seram bagian timur, Maluku, Minggu tanggal 8 September tahun 2024. Diketahui, BMKG mengatakan, gempa di Seram Maluku terjadi di kedalaman gempa 10 km. Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan berubah seiring kelengkapan data, tulis petugas. Pulau Seram merupakan pulau ke-12 yang diguncang gempa sepanjang Agustus-September. Sebelumnya, kawasan Jawa Barat seperti Bandung, Pangandaran, Sukabumi, Cianjur diguncang gempa. Lalu di DIY ada Gunung Kidul. Khusus gempa DIY erat kaitannya dengan segmen megatrust. Begitu juga di kawasan Sulawesi, Aceh, dan baru-baru ini di Gianyar, Bali. Total hingga 12 pulau diguncang gempa. BMKG mengungkapkan, ada beberapa wilayah yang mengalami gempa karena desakan dari megatrust, namun ada pula yang tidak. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahmah Hanif mengatakan megatrust memiliki 3, yakni fase interseismik, koseismik, dan postseismik. Interseismis merupakan fase pengumpulan energi di bagian lempeng, terutama di Selat Sunda. Lalu fase koseismik tahap pelepasan energi, dan postseismik adalah fase pasca pelepasan energi. Fase-fase ini bisa diukur menggunakan GPS. Pergerakan ini per milimeter. Tapi, milimeter ini kalau di Jawa, pergerakan yang terkunci ke bawah kurang lebih 6 cm per tahun, kata Nuraini Sabtu tanggal 7 September tahun 2024. Siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, dan dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Hal inilah yang ditakutkan, dilepas sekaligus maka kekuatan gempanya bisa M8,8 itu dari segmen Selat Sunda saja. Jika seluruh Jawa bisa M9,0 atau mirip dengan gempa Aceh dan Jepang, ada potensi tsunami besar. Kepala Balai Besar MKG Wilayah 3 Denpasar Cahyo Nugroho dalam laporan yang diterima di Jakarta, Sabtu meminta warga waspada. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi.
BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. Tiga tetangga IKN zona merah Megatras, selama Agustus terjadi 153 kali gempa. 3 wilayah yang menjadi tetangga ibu kota Nusantara masuk zona merah gempa raksasa. Ketiganya adalah Tarakan, Berau, dan Bontang yang berada di kawasan pantai timur Pulau Kalimantan. Tahun 2024, riwayat kegempaan Pulau Kalimantan melonjak 5 kali lipat. Kurun Januari-Agustus telah terjadi 153 kali gempa bumi atau 3 hingga 4 kali gempa bumi dalam sebulan yang dirasakan oleh masyarakat, seperti yang dirasakan masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Berau yang mengalami getaran gempa berulang. Terbaru adalah gempa magnitudo 4,7 dengan kedalaman 10 km di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada tanggal 13 Februari tahun 2024. Ini merupakan getaran terkuat yang terjadi sepanjang tahun 2024 karena berbarengan dengan gempa Bawean dengan kekuatan M5,9 hingga M6,5. Sementara pada periode yang sama tahun 2023 tercatat hanya 30-an kali gempa bumi dengan getaran biasa. Dilansir Kompas.com, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Balikpapan Rasmit menuturkan, terjadinya lonjakan gempa bumi di Pulau Kalimantan mengindikasikan masa-masa pelepasan energi. Dalam kurun 5-10 tahun sekarang ini periode merilis energi. Jadi, gempa bumi terjadi berulang ketika lempengnya bergerak akan memberikan tekanan pada batuan, maka batuan dengan elastisitas berbeda-beda yang ketika ada tekanan akan lepas. Terjadilah gempa, papar Rasmit kepada Kompas.com, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. Jadi, menurut Rasmit saat ini adalah masa melepas tekanan, dan ketika tekanan sudah habis, batuan itu akan mengumpulkan energi kembali, stres dan pelepasan lagi. Proses ini terjadi seterusnya berulang. Bagaimana dengan ibu kota Nusantara, amankah dari ancaman gempa? Rasmit memastikan IKN relatif aman dari gempa, baik gempa skala kecil, sedang, maupun skala raksasa yang populer dipahami sebagai megatras atau gempa bumi lintas lempeng. Sebaliknya, megatras akan berpengaruh pada pantai timur Pulau Kalimantan seperti Tarakan, Berau, dan Bontang. Kalaupun ada 2 sesar yang mengapit IKN, relatif kecil karena bukan terbentuk dari aktivitas bebatuan tektonik melainkan aktivitas fluida atau hidrokarbon yang tidak dieksplorasi. Demikian halnya dengan keberadaan sesar meratus yang memicu gempa di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, tidak sampai menjalar ke atas dan tidak dirasakan di IKN. Hal ini karena gelombang gempa berlalu dengan cepat dan amplitudonya kecil, sementara wilayah IKN dipenuhi bebatuan keras. Rasmit mengungkapkan, sebelum IKN dibangun, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah berkoordinasi dengan Stasiun Geofisika Kelas 3 Balikpapan untuk melakukan mikrozonasi. Dari hasil proses mikrozonasi tersebut disimpulkan bahwa wilayah IKN yang akan menjadi ibu kota negara Indonesia aman dari bencana gempa bumi. Langsa dan 4 pulau digoyang megatras hari ini,
BMKG Kominfo pasang alarm real-time tsunami. Gempa Megatrust mengguncang 5 wilayah di Indonesia sejak Senin, tanggal 2 September tahun 2024 pagi. BMKG merilis, gempa pertama terjadi di barat daya kota Langsa, Aceh pukul 5.16 waktu Indonesia Barat, yakni di 17 km barat daya kota Langsa, kedalaman 10 km berkekuatan magnitudo 4.1. Lalu, gempa kedua terjadi di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pukul 1.48 banding 52 WIB dengan kekuatan magnitudo 2,7 di kedalaman 5 km. Gempa ketiga terjadi di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara berkekuatan magnitudo 5,1 pukul 2.59 banding 25 WIB. BMKG memastikan gempa di kedalaman 21 km itu tidak berpotensi tsunami, namun warga diminta waspada. Selanjutnya, gempa keempat terjadi di Nagan Raya, Aceh dengan kekuatan magnitudo 4,9 pukul 7.39.09 WIB. Gempa ini berpusat di darat kedalaman 10 km yang dirasakan di Aceh Besar, Banda Aceh, Pidi Jaya, Bener Meriah dan Takengon. Terakhir Senin malam, Aceh kembali diguncang gempa bumi berpusat di darat 28 km barat daya Pidi Jaya. Gempa berkekuatan magnitudo 4,7 itu terjadi pada pukul 20.51, 28 WIB, kedalaman 5 km itu dirasakan di Mane, Calang, dan Nagan Raya. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. PPI juga membangun sistem komunikasi bersama BNPB yang diluncurkan September tahun 2024. Menurutnya, sistem ini akan bekerja cepat meneruskan informasi BMKG disebarkan lewat televisi digital dan WhatsApp secara real-time. Dengan adanya sistem ini, diharapkan warga akan lebih waspada, sehingga orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami, kata Wayan. Diketahui, ada 16 titik cincin api Megatrust dan tsunami, yakni Megatrust Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jabar M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. 3 wilayah diguncang Megatrust hari ini. BMKG Kominfo pasang sistem peringatan real-time tsunami. Gempa dari zona Megatrust berkekuatan M4,9 mengguncang Melonguane, Sulawesi Utara, Sulut pukul 13.15 waktu Indonesia Barat di kedalaman 130 km. Gempa Mach 4.9, 30 Auk 202413, pukul 15.50 WIB, 248 km barat laut Melonguane Sulut Gede Elemen, 130 km, kata BMKG dikutip dari situs resminya, Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024. BMKG menyatakan, gempa berada di titik koordinat 6,15 lintang utara dan 126,07 bujur timur. Belum diketahui dampak kerusakan dan korban. Sementara itu, sehari sebelumnya terjadi gempa di Pidi Aceh sekitar 4,0 mg, dan gempa di Gunung Kidul, Jawa Barat. Dengan adanya 3 gempa itu, BMKG meminta warga waspada terutama zona Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api,
sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Selain itu, PPI membangun sistem komunikasi untuk pihak terkait seperti BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di mana sistem ini akan diluncurkan September tahun 2024, yang merupakan hibah dari pemerintah Jepang. Menurutnya, sistem ini akan bekerja cepat meneruskan informasi BMKG yang disebarkan lewat televisi digital dan pesan WhatsApp secara real-time. Bentuknya alert di televisi dan HP saat terjadi tempat, ujarnya. Dengan adanya sistem ini, diharapkan warga akan lebih waspada, sehingga orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami, kata Wayan. Diketahui, cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri dari 16 titik, yakni Megatras Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, dan Jawa Tengah Jawa Timur M8,9, lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Diintai tsunami 34 meter, Padang, Bengkulu, Lampung waspada, pakar geologi ungkap sumbernya. Kawasan pesisir barat Sumatera dan sekitarnya disebut sebagai sumber gempa Megathrust 8,9 M dan memicu tsunami dahsyat setinggi 34 meter. Hal ini diungkapkan oleh pakar geologi ITS Dr. Amin Widodo, Senin, 19 Agustus 2024. Dikutip dari kajian para peneliti dan pihak BMKG, pesisir barat Sumatera meliputi Padang dan sekitarnya, seperti Nias, Banyak dan Batu. Sementara Bengkulu bisa terjadi tsunami karena dipicu kawasan Enggano. Lalu kawasan Lampung pesisir seperti Krui dan sekitar, dan kawasan Laut Banda Aceh dan sekitarnya. Maka itu, dosen kampus ITS Surabaya itu menyebut guncangan gempa Megathrust dipicu oleh tumbukan lempeng dengan kedalaman antara 0,70 km, km. Menurutnya ada 7 wilayah di Indonesia yang diprediksi dapat merasakan getaran tumbukan lempeng. Yakni, Pantai Barat Sumatera, Pantai Selatan Jawa, Pantai Selatan Bali dan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Maluku Utara, Pantai Utara dan Timur Sulawesi dan Pantai Utara Papua. Maka masyarakat Indonesia di 7 wilayah itu harus berhati-hati, dan diharapkan juga dapat menyiapkan ilmu mitigasi bencana alam. Salah satu langkah dalam mitigasi Megathrust dapat dilakukan dengan cara mematuhi standar bangunan di Indonesia ketika mendirikan rumah dan meningkatkan kewaspadaan. Ia meminta warga tidak panik, sebab aktivitas gempa yang bersumber di zona Megathrust tidak selalu berkekuatan besar. Waktunya juga belum menentu. Terjadinya gempa ini juga tidak dapat diprediksi kapan waktunya, sehingga masyarakat tidak perlu panik, terangnya. Diketahui, BMKG memperingatkan gempa Megathrust, tinggal tunggu waktu, mengguncang Indonesia. Gempa berskala besar yang memicu tsunami itu berpotensi terjadi di 2 Megathrust Indonesia, yakni Megathrust Selat Sunda dengan potensi kekuatan M8,7 dan Megathrust Mentawai Siberut M8,9. Megathrust dan potensi tsunami raksasa di Indonesia, Sandiaga Uno khawatir pariwisata sepi. Ramainya informasi seputar gempa Megathrust menimbulkan kekhawatiran sektor pariwisata sepi. Sebab, wisatawan takut akan ada bencana alam besar terjadi, terutama di area laut dan pantai serta pegunungan. Sadar akan terjadinya potensi buruk itu terjadi, Sandiaga Uno turun tangan. Selain itu, BMKG yang pertama kali mencetuskan informasi seputar Megathrust memastikan belum mengeluarkan peringatan dini. Bagi yang belum tahu, Megathrust adalah daerah pertemuan antar lempeng tektonik bumi. Kondisi tersebut berpotensi memicu gempa kuat dan tsunami dahsyat. Zona ini diprediksi bisa pecah secara berulang dengan jeda hingga ratusan tahun.
Daerah yang berpotensi mengalami megatrust adalah Selat Sunda dan wilayah Mentawai Siberut. Secara rinci, megatrust di Selat Sunda berpotensi memiliki kekuatan megarichter 8,7, sementara di Mentawai Siberut hingga megarichter 8,9. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf RI, Sandiaga Uno, meminta masyarakat rutin memantau perkiraan cuaca melalui aplikasi info BMKG dan mengutamakan keselamatan. Kondisi ini tidak mengharuskan masyarakat takut berkunjung ke tempat wisata, tetapi tetap menikmati alam dengan mengutamakan kewaspadaan. Kita tetap berwisata dengan tentunya memantau informasi terkini mengenai cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi BMKG, imbuhnya. Sementara itu, Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati mengatakan megatrust bukanlah baru pertama kali disampaikan oleh BMKG. Ia menilai, masyarakat harusnya sudah biasa dengar megatrust karena itu sudah sesuatu yang 2018 sempat heboh. Potensi megatrust di Indonesia bukanlah peringatan dini. Sebab, gempa berbeda dengan tsunami yang bisa diprediksi oleh BMKG. Kalau peringatan dini itu begini, loh, awas, hati-hati dalam waktu sekian jam akan terjadi, gitu, kata Dwi Korita. Gempa hari ini, PD Aceh Bengkulu diguncang megatrust, BMKG pasang alarm tsunami. Gempa bumi dari segmen megatrust kembali mengguncang wilayah Indonesia, terutama di Ring of Fire api megatrust. Gempa pagi ini, Rabu tanggal 11 Agustus tahun 2024, terjadi di Blang PD Aceh Barat Daya, berkekuatan magnitudo 3,4 pukul 3:08 waktu Indonesia Barat. Terjadi di 51 km barat daya Blang PD Aceh Barat Daya, tulis BMKG. Lalu, pukul 10.26 waktu Indonesia Barat, Buleleng, Bali diguncang gempa berkekuatan magnitudo 2,5. Epicentrum gempa terletak di koordinat 8,22 derajat lintang selatan kedalaman 11 km. Sebelumnya gempa terjadi di Bengkulu dan Lampung berkekuatan M5,3 pada Jumat tanggal 6 September tahun 2024 pukul 8:06 waktu Indonesia Barat. Pusat lindu di 42 km arah tenggara Enggano Bengkulu Utara kedalaman 44 km. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami, Daryono mengatakan, dampak Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Kepahyang, pesisir barat dan Liwa, Lampung Barat, Lampung. Begitupun di Bali dan PD Aceh. Namun tidak berpotensi tsunami, kata Daryono. BMKG mengingatkan pernyataan peneliti Indonesia terhadap seismik gap di megatrust Selat Sunda, Mentawai Siberut dan Enggano berpotensi gempa 8,9 m dan menimbulkan tsunami raksasa. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, merujuk peta sumber dan bahaya gempa Indonesia tahun 2017, 6 megatrust mengepung Sumatera, yakni Andaman Sumatera dengan potensi gempa magnitudo 9,2, Nias Simele dengan potensi gempa magnitudo 8,9, megatrust Batu dengan potensi gempa magnitudo 8,2. Kemudian megatrust Mentawai Siberut dengan gempa magnitudo 8,7, Mentawai Pagai dengan potensi gempa magnitudo 8,9, dan Enggano dengan potensi gempa magnitudo 8,9 dan pergeseran 4 cm per tahun. Menanggapi ini, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo, Wayantoni Supriyanto bekerjasama dengan BMKG dan pihak terkait memasang sistem peringatan real-time gempa megaturut dan bisa diakses di ponsel masing-masing. Sumsel diintai tsunami Enggano. Gempa megatrust menggeliat, Bengkulu Lampung bergetar. Segmen megatrust Enggano menggeliat, BMKG pun mengeluarkan peringatan mitigasi. Sebab, gempa yang mengguncang beberapa wilayah Bengkulu dan Lampung berkekuatan M5,3. Gempa yang terjadi Jumat, 6 September 2024, pukul 8.06 WIB menurut BMKG awalnya berkekuatan M5,6, dengan pusat lindu di 42 km, km, arah tenggara Enggano Bengkulu Utara kedalaman 44 km. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan, gempa Enggano ada di zona megatrust. Dirasakan di Enggano 3,4 mmi, Bengkulu Utara, Bengkulu, Kepahyang 3 mmi, dan pesisir barat, Liwa 2 mmi, ditulis Daryono, Jumat. Merupakan jenis gempa bumi dangkal karena aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia ke dalam lempeng Eurasia. Ada sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan naik, thrust fault. BMKG juga mencatat gempa Enggano berdampak dan dirasakan di Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Kepahyang, pesisir barat dan Liwa, Lampung Barat, Lampung. Namun tidak berpotensi tsunami, katanya. Maka itu,
BMKG mengingatkan terkait pernyataan para peneliti Indonesia terhadap seismic gap di Megatrust Selat Sunda, Mentawai Siberut dan Enggano yang diprediksi mencapai 8,9 dan pergeseran 4 cm per tahun. Bengkulu menjadi bagian dalam zona merah atau waspada. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Bengkulu, Christian Hermansyah, daerah yang rentan bencana gelombang tsunami dihuni 119.669 jiwa. Ada 7 kabupaten rentan bencana termasuk di 43 kecamatan. Tercatat sebanyak 41 kecamatan masuk dalam tsunami kategori tinggi dan 2 kecamatan dalam kategori rendah. Penduduk terpapar tsunami ini mulai kategori rendah, sedang hingga tinggi, jika Tahiristian, Kamis, 5 September 2024. Menurutnya, terdapat ratusan ribu penduduk yang terancam gelombang tsunami dari kategori rendah hingga tinggi paling berada di Kota Bengkulu sebanyak 39.731 jiwa yang tersebar di 7 kecamatan. Lantas apakah Sumsel terdampak? Beberapa daerah pesisir di Sumsel ternyata tidak terdampak tsunami ataupun gempa, karena berada di zona aman. Skenario mitigasi disipkan, Selatan Jawa diprediksi megatrust berkekuatan magnitudo 8, potensi tsunami digaungkan. BMKG memprediksi bakal terjadi megatrust maha dahsyat di bagian selatan Jawa. Saat ini, skenario mitigasi menyelamatkan penduduk sudah disosialisasikan meski kapan terjadinya gempa tersebut masih belum bisa diprediksi. Mengutip tribunjabar.id, megatrust yang bakal terjadi diperkirakan kekuatannya mencapai magnitudo 8 dan berpotensi tsunami. Adapun sumbernya dari zona penunjaman busur Sunda, terutama dari zona megatrust di selatan Jawa. Koordinator Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami PVMBG, Supartoyo, saat dihubungi Sabtu, 7 September 2024, mengatakan menggunakan data tersebut untuk menyusun peta kawasan rawan bencana gempa bumi, KRBG, dan peta kawasan rawan bencana tsunami, KRBT. Menurut catatan data geologi dan beberapa referensi, di selatan Jawa itu hingga kini belum pernah kekuatan gempa buminya mencapai magnitudo 8. Adapun yang terjadi di selatan Jawa Barat dan Selat Sunda sekitar 1903 kalau tidak salah magnitudo 7,9, katanya. Gempa bumi dan tsunami hingga kini belum dapat diramal menyangkut waktu, kekuatan dan lokasinya. Upaya terbaik yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan upaya mitigasi yang dilakukan secara struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural dapat dilakukan melalui pembangunan fisik untuk dapat mengurangi jenis-jenis bahaya gempa bumi dan tsunami. Selain itu, sebaiknya disusun regulasi khusus tentang mitigasi bencana, bisa dalam bentuk perda, pergub atau perbuk. Sebab, kalau tidak ada regulasi, kata dia, akan sulit melakukan upaya mitigasi dan tata ruang secara baik. Regulasi ini harus dipisahkan dari bencana lain, jadi khusus untuk tsunami, ucapnya. Pulau Seram bergetar. Ahli ungkap tsunami 20 meter ancam Pulau Jawa Maluku. BMKG dan para mengimbau agar warga tidak panik, meski Indonesia berada di cincin api megatrust dan tsunami usai gempa dengan magnitudo 3,7 mengguncang Seram bagian timur, Maluku, Minggu tanggal 8 September tahun 2024. Diketahui, BMKG mengatakan, gempa di Seram Maluku terjadi di kedalaman gempa 10 km. Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan berubah seiring kelengkapan data, tulis petugas. Pulau Seram merupakan pulau ke-12 yang diguncang gempa sepanjang Agustus-September. Sebelumnya, kawasan Jawa Barat seperti Bandung, Pangandaran, Sukabumi, Cianjur diguncang gempa. Lalu di DIY ada Gunung Kidul. Khusus gempa DIY erat kaitannya dengan segmen megatrust. Begitu juga di kawasan Sulawesi, Aceh, dan baru-baru ini di Gianyar, Bali. Total hingga 12 pulau diguncang gempa. BMKG mengungkapkan, ada beberapa wilayah yang mengalami gempa karena desakan dari megatrust, namun ada pula yang tidak. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif mengatakan megatrust memiliki 3, yakni fase interseismik, koseismik, dan postseismik. Interseismis merupakan fase pengumpulan energi di bagian lempeng, terutama di Selat Sunda. Lalu fase koseismik tahap pelepasan energi, dan postseismik adalah fase pasca pelepasan energi. Fase-fase ini bisa diukur menggunakan GPS. Pergerakan ini per milimeter. Tapi,
mm ini kalau di Jawa, pergerakan yang terkunci ke bawah kurang lebih 6 cm per tahun, kata Nuraini Sabtu tanggal 7 September tahun 2024. Siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, dan dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Hal inilah yang ditakutkan, dilepas sekaligus maka kekuatan gempanya bisa M8,8 itu dari segmen Selat Sunda saja. Jika seluruh Jawa bisa M9,0 atau mirip dengan gempa Aceh dan Jepang, ada potensi tsunami besar. Kepala Balai Besar MKG Wilayah 3 Denpasar Cahyo Nugroho dalam laporan yang diterima di Jakarta, Sabtu meminta warga waspada. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. Tiga tetangga IKN zona merah megatrust selama Agustus terjadi 153 kali gempa. 3 wilayah yang menjadi tetangga ibu kota Nusantara masuk zona merah gempa raksasa. Ketiganya adalah Tarakan, Berau, dan Bontang yang berada di kawasan pantai timur Pulau Kalimantan. Tahun 2024, riwayat kegempaan Pulau Kalimantan melonjak 5 kali lipat. Kurun Januari-Agustus telah terjadi 153 kali gempa bumi atau 3 hingga 4 kali gempa bumi dalam sebulan yang dirasakan oleh masyarakat, seperti yang dirasakan masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Berau yang mengalami getaran gempa berulang. Terbaru adalah gempa magnitudo 4,7 dengan kedalaman 10 km di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada tanggal 13 Februari tahun 2024. Ini merupakan getaran terkuat yang terjadi sepanjang tahun 2024 karena berbarengan dengan gempa Bawean dengan kekuatan M5,9 hingga M6,5. Sementara pada periode yang sama tahun 2023 tercatat hanya 30-an kali gempa bumi dengan getaran biasa. Dilansir Kompas.com, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Balikpapan Rasmit menuturkan, terjadinya lonjakan gempa bumi di Pulau Kalimantan mengindikasikan masa-masa pelepasan energi. Dalam kurun 5-10 tahun sekarang ini periode merilis energi. Jadi, gempa bumi terjadi berulang ketika lempengnya bergerak akan memberikan tekanan pada batuan, maka batuan dengan elastisitas berbeda-beda yang ketika ada tekanan akan lepas. Terjadilah gempa, papar Rasmit kepada Kompas.com, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. Jadi, menurut Rasmit saat ini adalah masa melepas tekanan, dan ketika tekanan sudah habis, batuan itu akan mengumpulkan energi kembali, stres dan pelepasan lagi. Proses ini terjadi seterusnya berulang. Bagaimana dengan Ibu
ibu kota Nusantara, amankah dari ancaman gempa? Rasmit memastikan IKN relatif aman dari gempa, baik gempa skala kecil, sedang, maupun skala raksasa yang populer dipahami sebagai megatrust atau gempa bumi lintas lempeng. Sebaliknya, megatrust akan berpengaruh pada pantai timur Pulau Kalimantan seperti Tarakan, Berau, dan Bontang. Kalaupun ada 2 sesar yang mengapit IKN, relatif kecil karena bukan terbentuk dari aktivitas bebatuan tektonik melainkan aktivitas fluida atau hidrokarbon yang tidak dieksplorasi. Demikian halnya dengan keberadaan sesar meratus yang memicu gempa di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, tidak sampai menjalar ke atas dan tidak dirasakan di IKN. Hal ini karena gelombang gempa berlalu dengan cepat dan amplitudonya kecil, sementara wilayah IKN dipenuhi bebatuan keras. Rasmit mengungkapkan, sebelum IKN dibangun, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah berkoordinasi dengan Stasiun Geofisika Kelas 3 Balikpapan untuk melakukan mikrozonasi. Dari hasil proses mikrozonasi tersebut disimpulkan bahwa wilayah IKN yang akan menjadi ibu kota negara Indonesia aman dari bencana gempa bumi. Langsa dan 4 pulau digoyang megatrust hari ini. BMKG Kominfo pasang alarm real-time tsunami. Gempa megatrust mengguncang 5 wilayah di Indonesia sejak Senin, tanggal 2 September tahun 2024 pagi. BMKG merilis, gempa pertama terjadi di barat daya kota Langsa Aceh pukul 5.16 waktu Indonesia Barat, yakni di 17 km barat daya kota Langsa, kedalaman 10 km berkekuatan magnitudo 4.1. Lalu, gempa kedua terjadi di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pukul 1.48 banding 52 WIB dengan kekuatan magnitudo 2,7 di kedalaman 5 km. Gempa ketiga terjadi di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara berkekuatan magnitudo 5,1 pukul 2.59 banding 25 WIB. BMKG memastikan gempa di kedalaman 21 km itu tidak berpotensi tsunami namun warga diminta waspada. Selanjutnya, gempa keempat terjadi di Nagan Raya, Aceh dengan kekuatan magnitudo 4,9 pukul 7.39.09 WIB. Gempa ini berpusat di darat kedalaman 10 km yang dirasakan di Aceh Besar, Banda Aceh, Pidijaya, Bener Meriah dan Takengon. Terakhir Senin malam, Aceh kembali diguncang gempa bumi berpusat di darat 28 km barat daya Pidijaya. Gempa berkekuatan magnitudo 4,7 itu terjadi pada pukul 20.51, 28 WIB, kedalaman 5 km itu dirasakan di Mane, Calang, dan Nagan Raya. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. PPI juga membangun sistem komunikasi bersama BNPB yang diluncurkan September tahun 2024. Menurutnya, sistem ini akan bekerja cepat meneruskan informasi BMKG disebarkan lewat televisi digital dan WhatsApp secara real-time. Dengan adanya sistem ini, diharapkan warga akan lebih waspada, sehingga orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami, kata Wayan. Diketahui, ada 16 titik cincin api megatrust dan tsunami, yakni Megatrust Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jabar M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2.
3 wilayah diguncang megatrust hari ini. BMKG Kominfo pasang sistem peringatan real-time tsunami. Gempa dari zona megatrust berkekuatan M4,9 mengguncang Melongoane, Sulawesi Utara, Sulut pukul 13.15 waktu Indonesia Barat di kedalaman 130 km. Gempa Mach 4.9, 30 Auk 202413, pukul 15.50 WIB, 248 km barat laut Melongoane Sulut Gede Elemen, 130 km, kata BMKG dikutip dari situs resminya, Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024. BMKG menyatakan, gempa berada di titik koordinat 6,15 lintang utara dan 126,07 bujur timur. Belum diketahui dampak kerusakan dan korban. Sementara itu, sehari sebelumnya terjadi gempa di Pidi Aceh sekitar 4,0 mg dan gempa di Gunung Kidul, Jawa Barat. Dengan adanya 3 gempa itu, BMKG meminta warga waspada terutama zona Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Selain itu, PPI membangun sistem komunikasi untuk pihak terkait seperti BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di mana sistem ini akan diluncurkan September tahun 2024, yang merupakan hibah dari pemerintah Jepang. Menurutnya, sistem ini akan bekerja cepat meneruskan informasi BMKG yang disebarkan lewat televisi digital dan pesan WhatsApp secara real-time. Bentuknya alert di televisi dan HP saat terjadi tempat, ujarnya. Dengan adanya sistem ini, diharapkan warga akan lebih waspada, sehingga orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami, kata Wayan. Diketahui, cincin api megatrust dan tsunami itu terdiri dari 16 titik, yakni Megatrust Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, dan Jawa Tengah Jawa Timur M8,9. Lalu Megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Diintai tsunami 34 meter, Padang, Bengkulu, Lampung waspada, pakar geologi ungkap sumbernya. Kawasan pesisir barat Sumatera dan sekitarnya disebut sebagai sumber gempa megatrust 8,9 m dan memicu tsunami dahsyat setinggi 34 meter. Hal ini diungkapkan oleh pakar geologi ITS Dr. Amin Widodo, Senin, 19 Agustus 2024. Dikutip dari kajian para peneliti dan pihak BMKG, pesisir barat Sumatera meliputi Padang dan sekitarnya, seperti Nias, Banyak dan Batu. Sementara Bengkulu bisa terjadi tsunami karena dipicu kawasan Enggano. Lalu kawasan Lampung pesisir seperti Krui dan sekitar, dan kawasan Laut Banda Aceh dan sekitarnya. Maka itu, dosen kampus ITS Surabaya itu menyebut guncangan gempa megatrust dipicu oleh tumbukan lempeng dengan kedalaman antara 0,70 km, km. Menurutnya ada 7 wilayah di Indonesia yang diprediksi dapat merasakan getaran tumbukan lempeng, yakni Pantai Barat Sumatera, Pantai Selatan Jawa, Pantai Selatan Bali dan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Maluku Utara, Pantai Utara dan Timur Sulawesi dan Pantai Utara Papua. Maka masyarakat Indonesia di 7 wilayah itu harus berhati-hati, dan diharapkan juga dapat menyiapkan ilmu mitigasi bencana alam. Salah satu langkah dalam mitigasi megatrust dapat dilakukan dengan cara mematuhi standar bangunan di Indonesia ketika mendirikan rumah dan meningkatkan kewaspadaan. Ia meminta warga tidak panik, sebab aktivitas gempa yang bersumber di zona megatrust tidak selalu berkekuatan besar. Waktunya juga belum menentu.
Terjadinya gempa ini juga tidak dapat diprediksi kapan waktunya, sehingga masyarakat tidak perlu panik, terangnya. Diketahui, BMKG memperingatkan gempa megatrust, tinggal tunggu waktu, mengguncang Indonesia. Gempa berskala besar yang memicu tsunami itu berpotensi terjadi di 2 megatrust Indonesia, yakni megatrust Selat Sunda dengan potensi kekuatan M8,7 dan megatrust Mentawai Siberut M8,9. Megatrust dan potensi tsunami raksasa di Indonesia, Sandiaga Uno khawatir pariwisata sepi. Ramainya informasi seputar gempa megatrust menimbulkan kekhawatiran sektor pariwisata sepi. Sebab, wisatawan takut akan ada bencana alam besar terjadi, terutama di area laut dan pantai serta pegunungan. Sadar akan terjadinya potensi buruk itu terjadi, Sandiaga Uno turun tangan. Selain itu, BMKG yang pertama kali mencetuskan informasi seputar megatrust memastikan belum mengeluarkan peringatan dini. Bagi yang belum tahu, megatrust adalah daerah pertemuan antar lempeng tektonik bumi. Kondisi tersebut berpotensi memicu gempa kuat dan tsunami dahsyat. Zona ini diprediksi bisa pecah secara berulang dengan jeda hingga ratusan tahun. Daerah yang berpotensi mengalami megatrust adalah Selat Sunda dan wilayah Mentawai Siberut. Secara rinci, megatrust di Selat Sunda berpotensi memiliki kekuatan megarichter 8,7, sementara di Mentawai Siberut hingga megarichter 8,9. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf RI, Sandiaga Uno, meminta masyarakat rutin memantau perkiraan cuaca melalui aplikasi info BMKG dan mengutamakan keselamatan. Kondisi ini tidak mengharuskan masyarakat takut berkunjung ke tempat wisata, tetapi tetap menikmati alam dengan mengutamakan kewaspadaan. Kita tetap berwisata dengan tentunya memantau informasi terkini mengenai cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi BMKG, imbuhnya. Sementara itu, Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati mengatakan megatrust bukanlah baru pertama kali disampaikan oleh BMKG. Ia menilai, masyarakat harusnya sudah biasa dengar megatrust karena itu sudah sesuatu yang 2018 sempat heboh. Potensi megatrust di Indonesia bukanlah peringatan dini. Sebab, gempa berbeda dengan tsunami yang bisa diprediksi oleh BMKG. Kalau peringatan dini itu begini, loh, awas, hati-hati dalam waktu sekian jam akan terjadi, gitu, kata Dwi Korita. Gempa hari ini, PD Aceh Bengkulu diguncang megatrust, BMKG pasang alarm tsunami. Gempa bumi dari segmen megatrust kembali mengguncang wilayah Indonesia, terutama di Ring of Fire api megatrust. Gempa pagi ini, Rabu tanggal 11 Agustus tahun 2024, terjadi di Blang PD Aceh Barat Daya, berkekuatan magnitudo 3,4 pukul 3:08 waktu Indonesia Barat. Terjadi di 51 km barat daya Blang PD Aceh Barat Daya, tulis BMKG. Lalu, pukul 10.26 waktu Indonesia Barat, Buleleng, Bali diguncang gempa berkekuatan magnitudo 2,5. Epicentrum gempa terletak di koordinat 8,22 derajat lintang selatan kedalaman 11 km. Sebelumnya gempa terjadi di Bengkulu dan Lampung berkekuatan M5,3 pada Jumat tanggal 6 September tahun 2024 pukul 8:06 waktu Indonesia Barat. Pusat lindu di 42 km arah tenggara Enggano Bengkulu Utara kedalaman 44 km. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami, Daryono mengatakan, dampak Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Kepahyang, pesisir barat dan Liwa, Lampung Barat, Lampung. Begitupun di Bali dan PD Aceh. Namun tidak berpotensi tsunami, kata Daryono. BMKG mengingatkan pernyataan peneliti Indonesia terhadap seismik gap di megatrust Selat Sunda, Mentawai Siberut dan Enggano berpotensi gempa 8,9 M dan menimbulkan tsunami raksasa. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, merujuk peta sumber dan bahaya gempa Indonesia tahun 2017, 6 megatrust mengepung Sumatera, yakni Andaman Sumatera dengan potensi gempa magnitudo 9,2, Nias Simele dengan potensi gempa magnitudo 8,9, megatrust Batu dengan potensi gempa magnitudo 8,2. Kemudian megatrust Mentawai Siberut dengan gempa magnitudo 8,7
7, Mentawai Pagai dengan potensi gempa magnitudo 8,9 dan Enggano dengan potensi gempa magnitudo 8,9 dan pergeseran 4 cm per tahun. Menanggapi ini, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo, Wayantoni Supriyanto bekerja sama dengan BMKG dan pihak terkait memasang sistem peringatan real-time gempa megaturut dan bisa diakses di ponsel masing-masing. Sumsel diintai tsunami Enggano. Gempa megatrust menggeliat, Bengkulu Lampung bergetar. Segmen megatrust Enggano menggeliat, BMKG pun mengeluarkan peringatan mitigasi. Sebab, gempa yang mengguncang beberapa wilayah Bengkulu dan Lampung berkekuatan M53. Gempa yang terjadi Jumat, 6 September 2024, pukul 8.06 WIB menurut BMKG awalnya berkekuatan M56, dengan pusat lindu di 42 km, km, arah Tenggara Enggano Bengkulu Utara kedalaman 44 km. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan, gempa Enggano ada di zona megatrust. Dirasakan di Enggano 34 mmi, Bengkulu Utara, Bengkulu, Kepahyang 3 mmi, dan pesisir barat, Liwa 2 mmi, ditulis Daryono, Jumat. Merupakan jenis gempa bumi dangkal karena aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia ke dalam lempeng Eurasia. Ada sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan naik, thrust fault. BMKG juga mencatat gempa Enggano berdampak dan dirasakan di Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Kepahyang, pesisir barat dan Liwa, Lampung Barat, Lampung. Namun tidak berpotensi tsunami, katanya. Maka itu, BMKG mengingatkan terkait pernyataan para peneliti Indonesia terhadap seismic gap di megatrust Selat Sunda, Mentawai Siberut dan Enggano yang diprediksi mencapai 8,9 dan pergeseran 4 cm per tahun. Bengkulu menjadi bagian dalam zona merah atau waspada. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Bengkulu, Christian Hermansyah, daerah yang rentan bencana gelombang tsunami dihuni 119.669 jiwa. Ada 7 kabupaten rentan bencana termasuk di 43 kecamatan. Tercatat sebanyak 41 kecamatan masuk dalam tsunami kategori tinggi dan 2 kecamatan dalam kategori rendah. Penduduk terpapar tsunami ini mulai kategori rendah, sedang hingga tinggi, kata Christian, Kamis, 5 September 2024. Menurutnya, terdapat ratusan ribu penduduk yang terancam gelombang tsunami dari kategori rendah hingga tinggi paling berada di kota Bengkulu sebanyak 39.731 jiwa yang tersebar di 7 kecamatan. Lantas apakah Sumsel terdampak? Beberapa daerah pesisir di Sumsel ternyata tidak terdampak tsunami ataupun gempa, karena berada di zona aman. Skenario mitigasi disipkan, Selatan Jawa diprediksi megatrust berkekuatan magnitudo 8, potensi tsunami digaungkan. BMKG memprediksi bakal terjadi megatrust maha dahsyat di bagian selatan Jawa. Saat ini, skenario mitigasi menyelamatkan penduduk sudah disosialisasikan meski kapan terjadinya gempa tersebut masih belum bisa diprediksi. Mengutip tribunjabar.id, megatrust yang bakal terjadi diperkirakan kekuatannya mencapai magnitudo 8 dan berpotensi tsunami. Adapun sumbernya dari zona penunjaman busur Sunda, terutama dari zona megatrust di selatan Jawa. Koordinator Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami PVMBG, Supartoyo, saat dihubungi Sabtu, 7 September 2024, mengatakan menggunakan data tersebut untuk menyusun peta kawasan rawan bencana gempa bumi, KRBG, dan peta kawasan rawan bencana tsunami, KRBT. Menurut catatan data geologi dan beberapa referensi, di selatan Jawa itu hingga kini belum pernah kekuatan gempa buminya mencapai magnitudo 8. Adapun yang terjadi di selatan Jawa Barat dan Selat Sunda sekitar 1903 kalau tidak salah magnitudo 7,9, katanya. Gempa bumi dan tsunami hingga kini belum dapat diramal menyangkut waktu, kekuatan dan lokasinya. Upaya terbaik yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan upaya mitigasi yang dilakukan secara struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural dapat dilakukan melalui pembangunan fisik untuk dapat mengurangi jenis-jenis bahaya gempa bumi dan tsunami. Selain itu, sebaiknya disusun regulasi khusus tentang mitigasi bencana, bisa dalam bentuk perda, pergub atau perbuk. Sebab, kalau tidak ada regulasi, kata dia, akan sulit melakukan upaya mitigasi dan tata ruang secara baik. Regulasi ini harus dipisahkan dari bencana lain, jadi khusus untuk tsunami, ucapnya. Pulau Seram bergetar, ahli ungkap tsunami 20 meter ancam Pulau Jawa Maluku.
BMKG dan para mengimbau agar warga tidak panik, meski Indonesia berada di cincin api megatrust dan tsunami usai gempa dengan magnitudo 3,7 mengguncang Seram bagian timur, Maluku, Minggu tanggal 8 September tahun 2024. Diketahui, BMKG mengatakan, gempa di Seram Maluku terjadi di kedalaman gempa 10 km. Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan berubah seiring kelengkapan data, tulis petugas. Pulau Seram merupakan pulau ke-12 yang diguncang gempa sepanjang Agustus-September. Sebelumnya, kawasan Jawa Barat seperti Bandung, Pangandaran, Sukabumi, Cianjur diguncang gempa. Lalu di DIY ada Gunung Kidul. Khusus gempa DIY erat kaitannya dengan segmen megatrust. Begitu juga di kawasan Sulawesi, Aceh, dan baru-baru ini di Gianyar, Bali. Total hingga 12 pulau diguncang gempa. BMKG mengungkapkan, ada beberapa wilayah yang mengalami gempa karena desakan dari megatrust, namun ada pula yang tidak. Peneliti ahli Media Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahmah Hanif mengatakan megatrust memiliki 3, yakni fase interseismik, koseismik, dan postseismik. Interseismis merupakan fase pengumpulan energi di bagian lempeng, terutama di Selat Sunda. Lalu fase koseismik tahap pelepasan energi, dan postseismik adalah fase pasca pelepasan energi. Fase-fase ini bisa diukur menggunakan GPS. Pergerakan ini per milimeter. Tapi, milimeter ini kalau di Jawa, pergerakan yang terkunci ke bawah kurang lebih 6 cm per tahun, kata Nuraini Sabtu tanggal 7 September tahun 2024. Siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, dan dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Hal inilah yang ditakutkan, dilepas sekaligus maka kekuatan gempanya bisa M8,8 itu dari segmen Selat Sunda saja. Jika seluruh Jawa bisa M9,0 atau mirip dengan gempa Aceh dan Jepang, ada potensi tsunami besar. Kepala Balai Besar MKG Wilayah 3 Denpasar Cahyo Nugroho dalam laporan yang diterima di Jakarta, Sabtu meminta warga waspada. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Media Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahmah Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. Tiga tetangga IKN zona merah megatrust. Selama Agustus terjadi 153 kali gempa. 3 wilayah yang menjadi tetangga ibu kota Nusantara masuk zona merah gempa raksasa. Ketiganya adalah Tarakan, Berau, dan Bontang yang berada di kawasan pantai timur Pulau Kalimantan. Tahun 2024, riwayat kegempaan Pulau Kalimantan melonjak 5 kali lipat. Kurun Januari-Agustus telah terjadi 153 kali gempa bumi atau 3 hingga 4 kali
gempa bumi dalam sebulan yang dirasakan oleh masyarakat, seperti yang dirasakan masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Berau yang mengalami getaran gempa berulang. Terbaru adalah gempa magnitudo 4,7 dengan kedalaman 10 km di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada tanggal 13 Februari tahun 2024. Ini merupakan getaran terkuat yang terjadi sepanjang tahun 2024 karena berbarengan dengan gempa Bawean dengan kekuatan M5,9 hingga M6,5. Sementara pada periode yang sama tahun 2023 tercatat hanya 30-an kali gempa bumi dengan getaran biasa. Dilansir Kompas.com, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Balikpapan Rasmit menuturkan, terjadinya lonjakan gempa bumi di Pulau Kalimantan mengindikasikan masa-masa pelepasan energi. Dalam kurun 5-10 tahun sekarang ini periode merilis energi. Jadi, gempa bumi terjadi berulang ketika lempengnya bergerak akan memberikan tekanan pada batuan, maka batuan dengan elastisitas berbeda-beda yang ketika ada tekanan akan lepas. Terjadilah gempa, papar Rasmit kepada Kompas.com, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. Jadi, menurut Rasmit saat ini adalah masa melepas tekanan, dan ketika tekanan sudah habis, batuan itu akan mengumpulkan energi kembali, stres dan pelepasan lagi. Proses ini terjadi seterusnya berulang. Bagaimana dengan ibu kota Nusantara? Amankah dari ancaman gempa? Rasmit memastikan IKN relatif aman dari gempa, baik gempa skala kecil, sedang, maupun skala raksasa yang populer dipahami sebagai megatras atau gempa bumi lintas lempeng. Sebaliknya, megatras akan berpengaruh pada pantai timur Pulau Kalimantan seperti Tarakan, Berau, dan Bontang. Kalaupun ada 2 sesar yang mengapit IKN, relatif kecil karena bukan terbentuk dari aktivitas bebatuan tektonik melainkan aktivitas fluida atau hidrokarbon yang tidak dieksplorasi. Demikian halnya dengan keberadaan sesar meratus yang memicu gempa di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, tidak sampai menjalar ke atas dan tidak dirasakan di IKN. Hal ini karena gelombang gempa berlalu dengan cepat dan amplitudonya kecil, sementara wilayah IKN dipenuhi bebatuan keras. Rasmit mengungkapkan, sebelum IKN dibangun, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah berkoordinasi dengan Stasiun Geofisika Kelas 3 Balikpapan untuk melakukan mikrozonasi. Dari hasil proses mikrozonasi tersebut disimpulkan bahwa wilayah IKN yang akan menjadi ibu kota negara Indonesia aman dari bencana gempa bumi. Langsa dan 4 pulau digoyang megatras hari ini. BMKG Kominfo pasang alarm real-time tsunami. Gempa megatras mengguncang 5 wilayah di Indonesia sejak Senin, tanggal 2 September tahun 2024 pagi. BMKG merilis, gempa pertama terjadi di barat daya kota Langsa Aceh pukul 5.16 waktu Indonesia Barat, yakni di 17 km barat daya kota Langsa, kedalaman 10 km berkekuatan magnitudo 4.1. Lalu, gempa kedua terjadi di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pukul 1.48 banding 52 WIB dengan kekuatan magnitudo 2,7 di kedalaman 5 km. Gempa ketiga terjadi di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara berkekuatan magnitudo 5,1 pukul 2.59 banding 25 WIB. BMKG memastikan gempa di kedalaman 21 km itu tidak berpotensi tsunami namun warga diminta waspada. Selanjutnya, gempa keempat terjadi di Nagan Raya, Aceh dengan kekuatan magnitudo 4,9 pukul 7.39.09 WIB. Gempa ini berpusat di darat kedalaman 10 km yang dirasakan di Aceh Besar, Banda Aceh, Pidi Jaya, Bener Meriah dan Takengon. Terakhir Senin malam, Aceh kembali diguncang gempa bumi berpusat di darat 28 km barat daya Pidi Jaya. Gempa berkekuatan magnitudo 4,7 itu terjadi pada pukul 20.51, 28 WIB, kedalaman 5 km itu dirasakan di Mane, Calang, dan Nagan Raya. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami,
TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. PPI juga membangun sistem komunikasi bersama BNPB yang diluncurkan September tahun 2024. Menurutnya, sistem ini akan bekerja cepat meneruskan informasi BMKG disebarkan lewat televisi digital dan WhatsApp secara real-time. Dengan adanya sistem ini, diharapkan warga akan lebih waspada. Sehingga orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami, kata Wayan. Diketahui, ada 16 titik cincin api megatras dan tsunami, yakni Megatras Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jabar M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. 3 wilayah diguncang Megatras hari ini. BMKG Kominfo pasang sistem peringatan real-time tsunami. Gempa dari zona Megatras berkekuatan M4,9 mengguncang Melongoane, Sulawesi Utara, Sulut pukul 13.15 waktu Indonesia Barat di kedalaman 130 km. Gempa Mach 4.9, 30 Auk 202413, pukul 15.50 WIB, 248 km barat laut Melongoane Sulut Gede Elemen, 130 km, kata BMKG dikutip dari situs resminya, Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024. BMKG menyatakan, gempa berada di titik koordinat 6,15 lintang utara dan 126,07 bujur timur. Belum diketahui dampak kerusakan dan korban. Sementara itu, sehari sebelumnya terjadi gempa di Pidi Aceh sekitar 4,0 mg, dan gempa di Gunung Kidul, Jawa Barat. Dengan adanya 3 gempa itu BMKG meminta warga waspada terutama zona Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayan Tony Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Selain itu, PPI membangun sistem komunikasi untuk pihak terkait seperti BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di mana sistem ini akan diluncurkan September tahun 2024, yang merupakan hibah dari pemerintah Jepang. Menurutnya, sistem ini akan bekerja cepat meneruskan informasi BMKG yang disebarkan lewat televisi digital dan pesan WhatsApp secara real-time. Bentuknya alert di televisi dan HP saat terjadi tempat, ujarnya. Dengan adanya sistem ini, diharapkan warga akan lebih waspada, sehingga orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami, kata Wayan. Diketahui, cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri dari 16 titik, yakni Megatras Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, dan Jawa Tengah Jawa Timur M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Diintai tsunami 34 meter, Padang, Bengkulu, Lampung waspada, pakar geologi ungkap sumbernya. Kawasan pesisir barat Sumatera dan sekitarnya disebut sebagai sumber gempa megatrust 8,9 M dan memicu tsunami dahsyat setinggi 34 meter.
Hal ini diungkapkan oleh pakar geologi ITS Dr. Amin Widodo, Senin, 19 Agustus 2024. Dikutip dari kajian para peneliti dan pihak BMKG, pesisir barat Sumatera meliputi Padang dan sekitarnya, seperti Nias, Banyak dan Batu. Sementara Bengkulu bisa terjadi tsunami karena dipicu kawasan Enggano. Lalu kawasan Lampung pesisir seperti Krui dan sekitar, dan kawasan laut Banda Aceh dan sekitarnya. Maka itu, dosen kampus ITS Surabaya itu menyebut guncangan gempa megatrust dipicu oleh tumbukan lempeng dengan kedalaman antara 0,70 km km. Menurutnya ada 7 wilayah di Indonesia yang diprediksi dapat merasakan getaran tumbukan lempeng. Yakni, Pantai Barat Sumatera, Pantai Selatan Jawa, Pantai Selatan Bali dan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Maluku Utara, Pantai Utara dan Timur Sulawesi dan Pantai Utara Papua. Maka masyarakat Indonesia di 7 wilayah itu harus berhati-hati, dan diharapkan juga dapat menyiapkan ilmu mitigasi bencana alam. Salah satu langkah dalam mitigasi megatrust dapat dilakukan dengan cara mematuhi standar bangunan di Indonesia ketika mendirikan rumah dan meningkatkan kewaspadaan. Ia meminta warga tidak panik, sebab aktivitas gempa yang bersumber di zona megatrust tidak selalu berkekuatan besar. Waktunya juga belum menentu. Terjadinya gempa ini juga tidak dapat diprediksi kapan waktunya, sehingga masyarakat tidak perlu panik, terangnya. Diketahui, BMKG memperingatkan gempa megatrust, tinggal tunggu waktu, mengguncang Indonesia. Gempa berskala besar yang memicu tsunami itu berpotensi terjadi di 2 megatrust Indonesia. Yakni megatrust Selat Sunda dengan potensi kekuatan M8,7 dan megatrust Mentawai Siberut M8,9. Megatrust dan potensi tsunami raksasa di Indonesia, Sandiaga Uno khawatir pariwisata sepi. Ramainya informasi seputar gempa megatrust menimbulkan kekhawatiran sektor pariwisata sepi. Sebab, wisatawan takut akan ada bencana alam besar terjadi, terutama di area laut dan pantai serta pegunungan. Sadar akan terjadinya potensi buruk itu terjadi, Sandiaga Uno turun tangan. Selain itu, BMKG yang pertama kali mencetuskan informasi seputar megatrust memastikan belum mengeluarkan peringatan dini. Bagi yang belum tahu, megatrust adalah daerah pertemuan antar lempeng tektonik bumi. Kondisi tersebut berpotensi memicu gempa kuat dan tsunami dahsyat. Zona ini diprediksi bisa pecah secara berulang dengan jeda hingga ratusan tahun. Daerah yang berpotensi mengalami megatrust adalah Selat Sunda dan wilayah Mentawai Siberut. Secara rinci, megatrust di Selat Sunda berpotensi memiliki kekuatan megarichter 8,7, sementara di Mentawai Siberut hingga megarichter 8,9. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf RI, Sandiaga Uno, meminta masyarakat rutin memantau perkiraan cuaca melalui aplikasi info BMKG dan mengutamakan keselamatan. Kondisi ini tidak mengharuskan masyarakat takut berkunjung ke tempat wisata, tetapi tetap menikmati alam dengan mengutamakan kewaspadaan. Kita tetap berwisata dengan tentunya memantau informasi terkini mengenai cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi BMKG, imbuhnya. Sementara itu, Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati mengatakan megatrust bukanlah baru pertama kali disampaikan oleh BMKG. Ia menilai, masyarakat harusnya sudah biasa dengar megatrust karena itu sudah sesuatu yang 2018 sempat heboh. Potensi megatrust di Indonesia bukanlah peringatan dini. Sebab, gempa berbeda dengan tsunami yang bisa diprediksi oleh BMKG. Kalau peringatan dini itu begini, loh, awas, hati-hati dalam waktu sekian jam akan terjadi, gitu, kata Dwi Korita. Gempa hari ini di Aceh Bengkulu diguncang megatrust, BMKG pasang alarm tsunami. Gempa bumi dari segmen megatrust kembali mengguncang wilayah Indonesia, terutama di Ring of Fire api megatrust. Gempa pagi ini, Rabu tanggal 11 Agustus tahun 2024, terjadi di Blang Pidi Aceh Barat Daya, berkekuatan magnitudo 3,4 pukul 3:08 waktu Indonesia Barat. Terjadi di 51 km barat daya Blang Pidi Aceh Barat Daya, tulis BMKG. Lalu, pukul 10.26 waktu Indonesia Barat, Buleleng, Bali diguncang gempa berkekuatan magnitudo 2,5. Epicentrum gempa terletak di koordinat 8,22 derajat lintang selatan kedalaman 11 km.
Sebelumnya gempa terjadi di Bengkulu dan Lampung berkekuatan M5,3 pada Jumat tanggal 6 September tahun 2024 pukul 8:06 waktu Indonesia Barat. Pusat lindu di 42 km arah tenggara Enggano Bengkulu Utara kedalaman 44 km. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami, Daryono mengatakan, dampak Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Kepahyang, pesisir barat dan Liwa, Lampung Barat, Lampung. Begitupun di Bali dan Pidi Aceh. Namun tidak berpotensi tsunami, kata Daryono. BMKG mengingatkan pernyataan peneliti Indonesia terhadap seismik gap di Megatras Selat Sunda, Mentawai Siberut dan Enggano berpotensi gempa 8,9 m dan menimbulkan tsunami raksasa. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, merujuk peta sumber dan bahaya gempa Indonesia tahun 2017, 6 Megatras mengepung Sumatera, yakni Andaman Sumatera dengan potensi gempa magnitudo 9,2, Nias Simele dengan potensi gempa magnitudo 8,9, Megatras Batu dengan potensi gempa magnitudo 8,2. Kemudian Megatras Mentawai Siberut dengan gempa magnitudo 8,7, Mentawai Pagai dengan potensi gempa magnitudo 8,9, dan Enggano dengan potensi gempa magnitudo 8,9 dan pergeseran 4 cm per tahun. Menanggapi ini, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo, Wayantoni Supriyanto bekerja sama dengan BMKG dan pihak terkait memasang sistem peringatan real-time gempa megaturut dan bisa diakses di ponsel masing-masing. Sumsel diintai tsunami Enggano. Gempa Megatrust menggeliat, Bengkulu Lampung bergetar. Segmen Megatrust Enggano menggeliat, BMKG pun mengeluarkan peringatan mitigasi. Sebab, gempa yang mengguncang beberapa wilayah Bengkulu dan Lampung berkekuatan M5,3. Gempa yang terjadi Jumat, 6 September 2024, pukul 8.06 WIB menurut BMKG awalnya berkekuatan M5,6, dengan pusat lindu di 42 km, km, arah tenggara Enggano Bengkulu Utara kedalaman 44 km. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan, gempa Enggano ada di zona Megatrust. Dirasakan di Enggano 3,4 mmi, Bengkulu Utara, Bengkulu, Kepahyang 3 mmi, dan pesisir barat, Liwa 2 mmi, ditulis Daryono, Jumat. Merupakan jenis gempa bumi dangkal karena aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia ke dalam lempeng Eurasia. Ada sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan naik, thrust fault. BMKG juga mencatat gempa Enggano berdampak dan dirasakan di Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Kepahyang, pesisir barat dan Liwa, Lampung Barat, Lampung. Namun tidak berpotensi tsunami, katanya. Maka itu, BMKG mengingatkan terkait pernyataan para peneliti Indonesia terhadap seismik gap di Megatrust Selat Sunda, Mentawai Siberut dan Enggano yang diprediksi mencapai 8,9 dan pergeseran 4 cm per tahun. Bengkulu menjadi bagian dalam zona merah atau waspada. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Bengkulu, Christian Hermansyah, daerah yang rentan bencana gelombang tsunami dihuni 119.669 jiwa. Ada 7 kabupaten rentan bencana termasuk di 43 kecamatan. Tercatat sebanyak 41 kecamatan masuk dalam tsunami kategori tinggi dan 2 kecamatan dalam kategori rendah. Penduduk terpapar tsunami ini mulai kategori rendah, sedang hingga tinggi, kata Christian, Kamis, 5 September 2024. Menurutnya, terdapat ratusan ribu penduduk yang terancam gelombang tsunami dari kategori rendah hingga tinggi paling berada di kota Bengkulu sebanyak 39.731 jiwa yang tersebar di 7 kecamatan. Lantas apakah Sumsel terdampak? Beberapa daerah pesisir di Sumsel ternyata tidak terdampak tsunami ataupun gempa, karena berada di zona aman. Skenario mitigasi disipkan, Selatan Jawa diprediksi Megatrust berkekuatan magnitudo 8, potensi tsunami digaungkan. BMKG memprediksi bakal terjadi megatrust maha dahsyat di bagian selatan Jawa. Saat ini, skenario mitigasi menyelamatkan penduduk sudah disosialisasikan meski kapan terjadinya gempa tersebut masih belum bisa diprediksi. Mengutip tribunjabar.id, megatrust yang bakal terjadi diperkirakan kekuatannya mencapai magnitudo 8 dan berpotensi tsunami. Adapun sumbernya dari zona penunjaman busur Sunda, terutama dari zona megatrust di selatan Jawa. Koordinator Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami PVMBG, Supartoyo, saat dihubungi Sabtu, 7 September 2024, mengatakan menggunakan data tersebut untuk menyusun peta kawasan rawan bencana gempa bumi, KRBG, dan peta kawasan rawan bencana tsunami, KRBT.
Menurut catatan data geologi dan beberapa referensi, di selatan Jawa itu hingga kini belum pernah kekuatan gempa buminya mencapai magnitudo 8. Adapun yang terjadi di selatan Jawa Barat dan Selat Sunda sekitar 1903 kalau tidak salah magnitudo 7,9, katanya. Gempa bumi dan tsunami hingga kini belum dapat diramal menyangkut waktu, kekuatan dan lokasinya. Upaya terbaik yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan upaya mitigasi yang dilakukan secara struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural dapat dilakukan melalui pembangunan fisik untuk dapat mengurangi jenis-jenis bahaya gempa bumi dan tsunami. Selain itu, sebaiknya disusun regulasi khusus tentang mitigasi bencana, bisa dalam bentuk perda, pergub atau perbub. Sebab, kalau tidak ada regulasi, kata dia, akan sulit melakukan upaya mitigasi dan tata ruang secara baik. Regulasi ini harus dipisahkan dari bencana lain, jadi khusus untuk tsunami, ucapnya. Pulau Seram bergetar, ahli ungkap tsunami 20 meter ancam Pulau Jawa Maluku. BMKG dan para mengimbau agar warga tidak panik, meski Indonesia berada di cincin api megatrust dan tsunami usai gempa dengan magnitudo 3,7 mengguncang Seram bagian timur, Maluku, Minggu tanggal 8 September tahun 2024. Diketahui, BMKG mengatakan, gempa di Seram Maluku terjadi di kedalaman gempa 10 km. Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan berubah seiring kelengkapan data, tulis petugas. Pulau Seram merupakan pulau ke-12 yang diguncang gempa sepanjang Agustus-September. Sebelumnya, kawasan Jawa Barat seperti Bandung, Pangandaran, Sukabumi, Cianjur diguncang gempa. Lalu di DIY ada Gunung Kidul. Khusus gempa DIY erat kaitannya dengan segmen megatrust. Begitu juga di kawasan Sulawesi, Aceh, dan baru-baru ini di Gianyar, Bali. Total hingga 12 pulau diguncang gempa. BMKG mengungkapkan, ada beberapa wilayah yang mengalami gempa karena desakan dari megatrust, namun ada pula yang tidak. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahmah Hanif mengatakan megatrust memiliki 3, yakni fase interseismik, koseismik, dan postseismik. Interseismis merupakan fase pengumpulan energi di bagian lempeng, terutama di Selat Sunda. Lalu fase koseismik tahap pelepasan energi, dan postseismik adalah fase pasca pelepasan energi. Fase-fase ini bisa diukur menggunakan GPS. Pergerakan ini per milimeter. Tapi, milimeter ini kalau di Jawa, pergerakan yang terkunci ke bawah kurang lebih 6 cm per tahun, kata Nuraini Sabtu tanggal 7 September tahun 2024. Siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, dan dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Hal inilah yang ditakutkan, dilepas sekaligus maka kekuatan gempanya bisa M8,8 itu dari segmen Selat Sunda saja. Jika seluruh Jawa bisa M9,0 atau mirip dengan gempa Aceh dan Jepang, ada potensi tsunami besar. Kepala Balai Besar MKG Wilayah 3 Denpasar Cahyo Nugroho dalam laporan yang diterima di Jakarta, Sabtu meminta warga waspada. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahmah Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut,
Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. Tiga tetangga IKN zona merah Megatras, selama Agustus terjadi 153 kali gempa. Tiga wilayah yang menjadi tetangga ibu kota Nusantara masuk zona merah gempa raksasa. Ketiganya adalah Tarakan, Berau, dan Bontang yang berada di kawasan pantai timur Pulau Kalimantan. Tahun 2024, riwayat kegempaan Pulau Kalimantan melonjak 5 kali lipat. Kurun Januari-Agustus telah terjadi 153 kali gempa bumi atau 3 hingga 4 kali gempa bumi dalam sebulan yang dirasakan oleh masyarakat, seperti yang dirasakan masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Berau yang mengalami getaran gempa berulang. Terbaru adalah gempa magnitudo 4,7 dengan kedalaman 10 km di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada tanggal 13 Februari tahun 2024. Ini merupakan getaran terkuat yang terjadi sepanjang tahun 2024 karena berbarengan dengan gempa Bawean dengan kekuatan M5,9 hingga M6,5. Sementara pada periode yang sama tahun 2023 tercatat hanya 30-an kali gempa bumi dengan getaran biasa. Dilansir Kompas.com, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Balikpapan Rasmit menuturkan, terjadinya lonjakan gempa bumi di Pulau Kalimantan mengindikasikan masa-masa pelepasan energi. Dalam kurun 5-10 tahun sekarang ini periode merilis energi. Jadi, gempa bumi terjadi berulang ketika lempengnya bergerak akan memberikan tekanan pada batuan, maka batuan dengan elastisitas berbeda-beda yang ketika ada tekanan akan lepas. Terjadilah gempa, papar Rasmit kepada Kompas.com, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. Jadi, menurut Rasmit saat ini adalah masa melepas tekanan, dan ketika tekanan sudah habis, batuan itu akan mengumpulkan energi kembali, stres dan pelepasan lagi. Proses ini terjadi seterusnya berulang. Bagaimana dengan ibu kota Nusantara, amankah dari ancaman gempa? Rasmit memastikan IKN relatif aman dari gempa, baik gempa skala kecil, sedang, maupun skala raksasa yang populer dipahami sebagai megatras atau gempa bumi lintas lempeng. Sebaliknya, megatras akan berpengaruh pada pantai timur Pulau Kalimantan seperti Tarakan, Berau, dan Bontang. Kalaupun ada 2 sesar yang mengapit IKN, relatif kecil karena bukan terbentuk dari aktivitas bebatuan tektonik melainkan aktivitas fluida atau hidrokarbon yang tidak dieksplorasi. Demikian halnya dengan keberadaan sesar meratus yang memicu gempa di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, tidak sampai menjalar ke atas dan tidak dirasakan di IKN. Hal ini karena gelombang gempa berlalu dengan cepat dan amplitudonya kecil, sementara wilayah IKN dipenuhi bebatuan keras. Rasmit mengungkapkan, sebelum IKN dibangun, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah berkoordinasi dengan Stasiun Geofisika Kelas 3 Balikpapan untuk melakukan mikrozonasi. Dari hasil proses mikrozonasi tersebut disimpulkan bahwa wilayah IKN yang akan menjadi ibu kota negara Indonesia aman dari bencana gempa bumi. Langsa dan 4 pulau digoyang megatras hari ini. BMKG Kominfo pasang alarm real-time tsunami. Gempa megatras mengguncang 5 wilayah di Indonesia sejak Senin, tanggal 2 September tahun 2024 pagi. BMKG merilis, gempa pertama terjadi di barat daya kota Langsa Aceh pukul 5.16 waktu Indonesia Barat, yakni di 17 km barat daya kota Langsa, kedalaman 10 km berkekuatan magnitudo 4.1. Lalu, gempa kedua terjadi di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pukul 1.48/52 WIB dengan kekuatan magnitudo 2,7 di kedalaman 5 km. Gempa ketiga terjadi di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara berkekuatan magnitudo 5,1 pukul 2.59/25 WIB. BMKG memastikan gempa di kedalaman 21 km itu tidak berpotensi tsunami namun warga diminta waspada. Selanjutnya,
Gempa keempat terjadi di Nagan Raya, Aceh dengan kekuatan magnitudo 4,9 pukul 7.39.09 WIB. Gempa ini berpusat di darat kedalaman 10 km yang dirasakan di Aceh Besar, Banda Aceh, Pidi Jaya, Bener Meriah dan Takengon. Terakhir Senin malam, Aceh kembali diguncang gempa bumi berpusat di darat 28 km barat daya Pidi Jaya. Gempa berkekuatan magnitudo 4,7 itu terjadi pada pukul 20.51, 28 WIB, kedalaman 5 km itu dirasakan di Mane, Calang, dan Nagan Raya. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. PPI juga membangun sistem komunikasi bersama BNPB yang diluncurkan September tahun 2024. Menurutnya, sistem ini akan bekerja cepat meneruskan informasi BMKG disebarkan lewat televisi digital dan WhatsApp secara real-time. Dengan adanya sistem ini, diharapkan warga akan lebih waspada. Sehingga orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami, kata Wayan. Diketahui, ada 16 titik cincin api megatras dan tsunami, yakni Megatras Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jabar M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. 3 wilayah diguncang Megatras hari ini. BMKG Kominfo pasang sistem peringatan real-time tsunami. Gempa dari zona Megatras berkekuatan M4,9 mengguncang Melongoane, Sulawesi Utara, Sulut pukul 13.15 waktu Indonesia Barat di kedalaman 130 km. Gempa Mach 4.9, 30 Auk 202413, pukul 15.50 WIB, 248 km barat laut Melongoane Sulut Gede Elemen, 130 km, kata BMKG dikutip dari situs resminya, Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024. BMKG menyatakan, gempa berada di titik koordinat 6,15 lintang utara dan 126,07 bujur timur. Belum diketahui dampak kerusakan dan korban. Sementara itu, sehari sebelumnya terjadi gempa di Pidi Aceh sekitar 4,0 mg, dan gempa di Gunung Kidul, Jawa Barat. Dengan adanya 3 gempa itu BMKG meminta warga waspada terutama zona Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Selain itu, PPI membangun sistem komunikasi untuk pihak terkait seperti BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di mana sistem ini akan diluncurkan September tahun 2024, yang merupakan hibah dari pemerintah Jepang. Menurutnya, sistem ini akan bekerja cepat meneruskan informasi BMKG yang disebarkan lewat televisi digital dan pesan WhatsApp secara real-time. Bentuknya alert di televisi dan HP saat terjadi tempat, ujarnya. Dengan adanya sistem ini, diharapkan warga akan lebih waspada, sehingga orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami, kata Wayan. Diketahui,
Cincin api Megatrust dan tsunami itu terdiri dari 16 titik, yakni Megatrust Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, dan Jawa Tengah Jawa Timur M8,9. Lalu Megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Diintai tsunami 34 meter, Padang, Bengkulu, Lampung waspada, pakar geologi ungkap sumbernya. Kawasan pesisir barat Sumatera dan sekitarnya disebut sebagai sumber gempa Megatrust 8,9 M dan memicu tsunami dahsyat setinggi 34 meter. Hal ini diungkapkan oleh pakar geologi ITS Dr. Amin Widodo, Senin, 19 Agustus 2024. Dikutip dari kajian para peneliti dan pihak BMKG, pesisir barat Sumatera meliputi Padang dan sekitarnya, seperti Nias, Banyak dan Batu. Sementara Bengkulu bisa terjadi tsunami karena dipicu kawasan Enggano. Lalu kawasan Lampung pesisir seperti Krui dan sekitar, dan kawasan Laut Banda Aceh dan sekitarnya. Maka itu, dosen kampus ITS Surabaya itu menyebut guncangan gempa Megatrust dipicu oleh tumbukan lempeng dengan kedalaman antara 0,70 km km. Menurutnya ada 7 wilayah di Indonesia yang diprediksi dapat merasakan getaran tumbukan lempeng. Yakni, Pantai Barat Sumatera, Pantai Selatan Jawa, Pantai Selatan Bali dan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Maluku Utara, Pantai Utara dan Timur Sulawesi dan Pantai Utara Papua. Maka masyarakat Indonesia di 7 wilayah itu harus berhati-hati, dan diharapkan juga dapat menyiapkan ilmu mitigasi bencana alam. Salah satu langkah dalam mitigasi Megatrust dapat dilakukan dengan cara mematuhi standar bangunan di Indonesia ketika mendirikan rumah dan meningkatkan kewaspadaan. Ia meminta warga tidak panik, sebab aktivitas gempa yang bersumber di zona Megatrust tidak selalu berkekuatan besar. Waktunya juga belum menentu. Terjadinya gempa ini juga tidak dapat diprediksi kapan waktunya, sehingga masyarakat tidak perlu panik, terangnya. Diketahui, BMKG memperingatkan gempa Megatrust, tinggal tunggu waktu, mengguncang Indonesia. Gempa berskala besar yang memicu tsunami itu berpotensi terjadi di 2 Megatrust Indonesia. Yakni Megatrust Selat Sunda dengan potensi kekuatan M8,7 dan Megatrust Mentawai Siberut M8,9. Megatrust dan potensi tsunami raksasa di Indonesia, Sandiaga Uno khawatir pariwisata sepi. Ramainya informasi seputar gempa Megatrust menimbulkan kekhawatiran sektor pariwisata sepi. Sebab, wisatawan takut akan ada bencana alam besar terjadi, terutama di area laut dan pantai serta pegunungan. Sadar akan terjadinya potensi buruk itu terjadi, Sandiaga Uno turun tangan. Selain itu, BMKG yang pertama kali mencetuskan informasi seputar Megatrust memastikan belum mengeluarkan peringatan dini. Bagi yang belum tahu, Megatrust adalah daerah pertemuan antar lempeng tektonik bumi. Kondisi tersebut berpotensi memicu gempa kuat dan tsunami dahsyat. Zona ini diprediksi bisa pecah secara berulang dengan jeda hingga ratusan tahun. Daerah yang berpotensi mengalami Megatrust adalah Selat Sunda dan wilayah Mentawai Siberut. Secara rinci, Megatrust di Selat Sunda berpotensi memiliki kekuatan Megarichter 8,7, sementara di Mentawai Siberut hingga Megarichter 8,9. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf RI, Sandiaga Uno, meminta masyarakat rutin memantau perkiraan cuaca melalui aplikasi info BMKG dan mengutamakan keselamatan. Kondisi ini tidak mengharuskan masyarakat takut berkunjung ke tempat wisata, tetapi tetap menikmati alam dengan mengutamakan kewaspadaan. Kita tetap berwisata dengan tentunya memantau informasi terkini mengenai cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi BMKG, imbuhnya. Sementara itu Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati mengatakan Megatrust bukanlah baru pertama kali disampaikan oleh BMKG. Ia menilai, masyarakat harusnya sudah biasa dengar Megatrust karena itu sudah sesuatu yang 2018 sempat heboh. Potensi Megatrust di Indonesia bukanlah peringatan dini. Sebab, gempa berbeda dengan tsunami yang bisa diprediksi oleh BMKG. Kalau peringatan dini itu begini, loh, awas, hati-hati dalam waktu sekian jam akan terjadi, gitu, kata Dwi Korita.
Gempa hari ini, PD Aceh Bengkulu diguncang megatrust, BMKG pasang alarm tsunami. Gempa bumi dari segmen megatrust kembali mengguncang wilayah Indonesia, terutama di Ring of Fire api megatrust. Gempa pagi ini, Rabu tanggal 11 Agustus tahun 2024, terjadi di Blang PD Aceh Barat Daya, berkekuatan magnitudo 3,4 pukul 3:08 waktu Indonesia Barat. Terjadi di 51 km barat daya Blang PD Aceh Barat Daya, tulis BMKG. Lalu, pukul 10.26 waktu Indonesia Barat, Buleleng, Bali diguncang gempa berkekuatan magnitudo 2,5. Epicentrum gempa terletak di koordinat 8,22 derajat lintang selatan kedalaman 11 km. Sebelumnya gempa terjadi di Bengkulu dan Lampung berkekuatan M5,3 pada Jumat tanggal 6 September tahun 2024 pukul 8:06 waktu Indonesia Barat. Pusat lindu di 42 km arah tenggara Enggano Bengkulu Utara kedalaman 44 km. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami, Daryono mengatakan, dampak Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Kepahyang, pesisir barat dan Liwa, Lampung Barat, Lampung. Begitupun di Bali dan PD Aceh. Namun tidak berpotensi tsunami, kata Daryono. BMKG mengingatkan pernyataan peneliti Indonesia terhadap seismik gap di megatrust Selat Sunda, Mentawai Siberut dan Enggano berpotensi gempa 8,9 m dan menimbulkan tsunami raksasa. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, merujuk peta sumber dan bahaya gempa Indonesia tahun 2017, 6 megatrust mengepung Sumatera, yakni Andaman Sumatera dengan potensi gempa magnitudo 9,2, Nias Simele dengan potensi gempa magnitudo 8,9, megatrust Batu dengan potensi gempa magnitudo 8,2. Kemudian megatrust Mentawai Siberut dengan gempa magnitudo 8,7, Mentawai Pagai dengan potensi gempa magnitudo 8,9, dan Enggano dengan potensi gempa magnitudo 8,9 dan pergeseran 4 cm per tahun. Menanggapi ini, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo, Wayantoni Supriyanto bekerjasama dengan BMKG dan pihak terkait memasang sistem peringatan real-time gempa megaturut dan bisa diakses di ponsel masing-masing. Sumsel diintai tsunami Enggano. Gempa megatrust menggeliat, Bengkulu Lampung bergetar. Segmen megatrust Enggano menggeliat, BMKG pun mengeluarkan peringatan mitigasi. Sebab, gempa yang mengguncang beberapa wilayah Bengkulu dan Lampung berkekuatan M5,3. Gempa yang terjadi Jumat, 6 September 2024, pukul 8.06 WIB menurut BMKG awalnya berkekuatan M5,6, dengan pusat lindu di 42 km, km, arah tenggara Enggano Bengkulu Utara kedalaman 44 km. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan, gempa Enggano ada di zona megatrust. Dirasakan di Enggano 3,4 mmi, Bengkulu Utara, Bengkulu, Kepahyang 3 mmi, dan pesisir barat, Liwa 2 mmi, ditulis Daryono, Jumat. Merupakan jenis gempa bumi dangkal karena aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia ke dalam lempeng Eurasia. Ada sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan naik, thrust fault. BMKG juga mencatat gempa Enggano berdampak dan dirasakan di Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Kepahyang, pesisir barat dan Liwa, Lampung Barat, Lampung. Namun tidak berpotensi tsunami, katanya. Maka itu, BMKG mengingatkan terkait pernyataan para peneliti Indonesia terhadap seismik gap di megatrust Selat Sunda, Mentawai Siberut dan Enggano yang diprediksi mencapai 8,9 dan pergeseran 4 cm per tahun. Bengkulu menjadi bagian dalam zona merah atau waspada. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Bengkulu, Christian Hermansyah, daerah yang rentan bencana gelombang tsunami dihuni 119.669 jiwa. Ada 7 kabupaten rentan bencana termasuk di 43 kecamatan. Tercatat sebanyak 41 kecamatan masuk dalam tsunami kategori tinggi dan 2 kecamatan dalam kategori rendah. Penduduk terpapar tsunami ini mulai kategori rendah, sedang hingga tinggi, jika Tahiristian, Kamis, 5 September 2024. Menurutnya, terdapat ratusan ribu penduduk yang terancam gelombang tsunami dari kategori rendah hingga tinggi paling berada di kota Bengkulu sebanyak 39.731 jiwa yang tersebar di 7 kecamatan. Lantas apakah Sumsel terdampak? Beberapa daerah pesisir di Sumsel ternyata tidak terdampak tsunami ataupun gempa, karena berada di zona aman. Skenario mitigasi disipkan, Selatan Jawa diprediksi megatrust berkekuatan magnitudo 8, potensi tsunami digaungkan.
BMKG memprediksi bakal terjadi megatrust maha dahsyat di bagian selatan Jawa. Saat ini, skenario mitigasi menyelamatkan penduduk sudah disosialisasikan meski kapan terjadinya gempa tersebut masih belum bisa diprediksi. Mengutip tribunjabar.id, megatrust yang bakal terjadi diperkirakan kekuatannya mencapai magnitudo 8 dan berpotensi tsunami. Adapun sumbernya dari zona penunjaman busur Sunda, terutama dari zona megatrust di selatan Jawa. Koordinator Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami PVMBG, Supartoyo, saat dihubungi Sabtu, 7 September 2024, mengatakan menggunakan data tersebut untuk menyusun peta kawasan rawan bencana gempa bumi, KRBG, dan peta kawasan rawan bencana tsunami, KRBT. Menurut catatan data geologi dan beberapa referensi, di selatan Jawa itu hingga kini belum pernah kekuatan gempa buminya mencapai magnitudo 8. Adapun yang terjadi di selatan Jawa Barat dan Selat Sunda sekitar 1903 kalau tidak salah magnitudo 7,9, katanya. Gempa bumi dan tsunami hingga kini belum dapat diramal menyangkut waktu, kekuatan dan lokasinya. Upaya terbaik yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan upaya mitigasi yang dilakukan secara struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural dapat dilakukan melalui pembangunan fisik untuk dapat mengurangi jenis-jenis bahaya gempa bumi dan tsunami. Selain itu, sebaiknya disusun regulasi khusus tentang mitigasi bencana, bisa dalam bentuk perda, pergub atau perbuk. Sebab, kalau tidak ada regulasi, kata dia, akan sulit melakukan upaya mitigasi dan tata ruang secara baik. Regulasi ini harus dipisahkan dari bencana lain, jadi khusus untuk tsunami, ucapnya. Pulau Seram bergetar, ahli ungkap tsunami 20 meter ancam Pulau Jawa Maluku. BMKG dan para mengimbau agar warga tidak panik, meski Indonesia berada di cincin api megatrust dan tsunami usai gempa dengan magnitudo 3,7 mengguncang Seram bagian timur, Maluku, Minggu tanggal 8 September tahun 2024. Diketahui, BMKG mengatakan, gempa di Seram Maluku terjadi di kedalaman gempa 10 km. Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan berubah seiring kelengkapan data, tulis petugas. Pulau Seram merupakan pulau ke-12 yang diguncang gempa sepanjang Agustus-September. Sebelumnya, kawasan Jawa Barat seperti Bandung, Pangandaran, Sukabumi, Cianjur diguncang gempa. Lalu di DIY ada Gunung Kidul. Khusus gempa DIY erat kaitannya dengan segmen megatrust. Begitu juga di kawasan Sulawesi, Aceh, dan baru-baru ini di Gianyar, Bali. Total hingga 12 pulau diguncang gempa. BMKG mengungkapkan, ada beberapa wilayah yang mengalami gempa karena desakan dari megatrust, namun ada pula yang tidak. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahmah Hanif mengatakan megatrust memiliki 3, yakni fase interseismik, koseismik, dan postseismik. Interseismis merupakan fase pengumpulan energi di bagian lempeng, terutama di Selat Sunda. Lalu fase koseismik tahap pelepasan energi, dan postseismik adalah fase pasca pelepasan energi. Fase-fase ini bisa diukur menggunakan GPS. Pergerakan ini per milimeter. Tapi, milimeter ini kalau di Jawa, pergerakan yang terkunci ke bawah kurang lebih 6 cm per tahun, kata Nuraini Sabtu tanggal 7 September tahun 2024. Siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, dan dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Hal inilah yang ditakutkan, dilepas sekaligus maka kekuatan gempanya bisa M8,8 itu dari segmen Selat Sunda saja. Jika seluruh Jawa bisa M9,0 atau mirip dengan gempa Aceh dan Jepang, ada potensi tsunami besar. Kepala Balai Besar MKG Wilayah 3 Denpasar Cahyo Nugroho dalam laporan yang diterima di Jakarta, Sabtu meminta warga waspada. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten,
segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. Tiga tetangga IKN zona merah Megatras, selama Agustus terjadi 153 kali gempa. Tiga wilayah yang menjadi tetangga ibu kota Nusantara masuk zona merah gempa raksasa. Ketiganya adalah Tarakan, Berau, dan Bontang yang berada di kawasan pantai timur Pulau Kalimantan. Tahun 2024, riwayat kegempaan Pulau Kalimantan melonjak 5 kali lipat. Kurun Januari-Agustus telah terjadi 153 kali gempa bumi atau 3 hingga 4 kali gempa bumi dalam sebulan yang dirasakan oleh masyarakat, seperti yang dirasakan masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Berau yang mengalami getaran gempa berulang. Terbaru adalah gempa magnitudo 4,7 dengan kedalaman 10 km di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada tanggal 13 Februari tahun 2024. Ini merupakan getaran terkuat yang terjadi sepanjang tahun 2024 karena berbarengan dengan gempa Bawean dengan kekuatan M5,9 hingga M6,5. Sementara pada periode yang sama tahun 2023 tercatat hanya 30-an kali gempa bumi dengan getaran biasa. Dilansir Kompas.com, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Balikpapan Rasmit menuturkan, terjadinya lonjakan gempa bumi di Pulau Kalimantan mengindikasikan masa-masa pelepasan energi. Dalam kurun 5-10 tahun sekarang ini periode merilis energi. Jadi, gempa bumi terjadi berulang ketika lempengnya bergerak akan memberikan tekanan pada batuan, maka batuan dengan elastisitas berbeda-beda yang ketika ada tekanan akan lepas. Terjadilah gempa, papar Rasmit kepada Kompas.com, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. Jadi, menurut Rasmit saat ini adalah masa melepas tekanan, dan ketika tekanan sudah habis, batuan itu akan mengumpulkan energi kembali, stres dan pelepasan lagi. Proses ini terjadi seterusnya berulang. Bagaimana dengan ibu kota Nusantara, amankah dari ancaman gempa? Rasmit memastikan IKN relatif aman dari gempa, baik gempa skala kecil, sedang, maupun skala raksasa yang populer dipahami sebagai megatras atau gempa bumi lintas lempeng. Sebaliknya, megatras akan berpengaruh pada pantai timur Pulau Kalimantan seperti Tarakan, Berau, dan Bontang. Kalaupun ada 2 sesar yang mengapit IKN, relatif kecil karena bukan terbentuk dari aktivitas bebatuan tektonik melainkan aktivitas fluida atau hidrokarbon yang tidak dieksplorasi. Demikian halnya dengan keberadaan sesar meratus yang memicu gempa di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, tidak sampai menjalar ke atas dan tidak dirasakan di IKN. Hal ini karena gelombang gempa berlalu dengan cepat dan amplitudonya kecil, sementara wilayah IKN dipenuhi bebatuan keras. Rasmit mengungkapkan, sebelum IKN dibangun, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah berkoordinasi dengan Stasiun Geofisika Kelas 3 Balikpapan untuk melakukan mikrozonasi. Dari hasil proses mikrozonasi tersebut disimpulkan bahwa wilayah IKN yang akan menjadi ibu kota negara Indonesia aman dari bencana gempa bumi. Langsa dan 4 pulau digoyang megatras hari ini, BMKG Kominfo pasang alarm real-time tsunami. Gempa megatras mengguncang 5 wilayah di Indonesia sejak Senin, tanggal 2 September tahun 2024 pagi. BMKG merilis, gempa pertama terjadi di barat daya kota Langsa Aceh pukul 5.16 waktu Indonesia Barat.
yakni di 17 km barat daya kota Langsa, kedalaman 10 km berkekuatan magnitudo 4.1. Lalu, gempa kedua terjadi di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pukul 1.48 banding 52 WIB dengan kekuatan magnitudo 2,7 di kedalaman 5 km. Gempa ketiga terjadi di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara berkekuatan magnitudo 5,1 pukul 2.59 banding 25 WIB. BMKG memastikan gempa di kedalaman 21 km itu tidak berpotensi tsunami, namun warga diminta waspada. Selanjutnya, gempa keempat terjadi di Nagan Raya, Aceh dengan kekuatan magnitudo 4,9 pukul 7.39.09 WIB. Gempa ini berpusat di darat kedalaman 10 km yang dirasakan di Aceh Besar, Banda Aceh, Pidi Jaya, Bener Meriah dan Takengon. Terakhir Senin malam, Aceh kembali diguncang gempa bumi berpusat di darat 28 km barat daya Pidi Jaya. Gempa berkekuatan magnitudo 4,7 itu terjadi pada pukul 20.51.28 WIB, kedalaman 5 km itu dirasakan di Mane, Calang, dan Nagan Raya. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. PPI juga membangun sistem komunikasi bersama BNPB yang diluncurkan September tahun 2024. Menurutnya, sistem ini akan bekerja cepat meneruskan informasi BMKG disebarkan lewat televisi digital dan WhatsApp secara real-time. Dengan adanya sistem ini, diharapkan warga akan lebih waspada, sehingga orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami, kata Wayan. Diketahui, ada 16 titik cincin api megatras dan tsunami, yakni Megatras Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jabar M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. 3 wilayah diguncang Megatras hari ini. BMKG Kominfo pasang sistem peringatan real-time tsunami. Gempa dari zona Megatras berkekuatan M4,9 mengguncang Melonguane, Sulawesi Utara, Sulut pukul 13.15 waktu Indonesia Barat di kedalaman 130 km. Gempa Mach 4.9, 30 Auk 202413 pukul 15.50 WIB, 248 km barat laut Melonguane Sulut Gede Elemen, 130 km, kata BMKG dikutip dari situs resminya, Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024. BMKG menyatakan, gempa berada di titik koordinat 6,15 lintang utara dan 126,07 bujur timur. Belum diketahui dampak kerusakan dan korban. Sementara itu, sehari sebelumnya terjadi gempa di Pidi Aceh sekitar 4,0 mg dan gempa di Gunung Kidul, Jawa Barat. Dengan adanya 3 gempa itu, BMKG meminta warga waspada terutama zona Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Selain itu,
PPI membangun sistem komunikasi untuk pihak terkait seperti BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di mana sistem ini akan diluncurkan September tahun 2024, yang merupakan hibah dari pemerintah Jepang. Menurutnya, sistem ini akan bekerja cepat meneruskan informasi BMKG yang disebarkan lewat televisi digital dan pesan WhatsApp secara real-time. Bentuknya alert di televisi dan HP saat terjadi tempat, ujarnya. Dengan adanya sistem ini, diharapkan warga akan lebih waspada, sehingga orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami, kata Wayan. Diketahui, cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri dari 16 titik, yakini Megatras Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, dan Jawa Tengah Jawa Timur M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Diintai tsunami 34 meter, Padang, Bengkulu, Lampung waspada, pakar geologi ungkap sumbernya. Kawasan pesisir barat Sumatera dan sekitarnya disebut sebagai sumber gempa Megathrust 8,9 M dan memicu tsunami dahsyat setinggi 34 meter. Hal ini diungkapkan oleh pakar geologi ITS Dr. Amin Widodo, Senin, 19 Agustus 2024. Dikutip dari kajian para peneliti dan pihak BMKG, pesisir barat Sumatera meliputi Padang dan sekitarnya, seperti Nias, Banyak dan Batu. Sementara Bengkulu bisa terjadi tsunami karena dipicu kawasan Enggano. Lalu kawasan Lampung pesisir seperti Krui dan sekitar, dan kawasan Laut Banda Aceh dan sekitarnya. Maka itu, dosen kampus ITS Surabaya itu menyebut guncangan gempa Megathrust dipicu oleh tumbukan lempeng dengan kedalaman antara 0,70 km km. Menurutnya ada 7 wilayah di Indonesia yang diprediksi dapat merasakan getaran tumbukan lempeng, yakni Pantai Barat Sumatera, Pantai Selatan Jawa, Pantai Selatan Bali dan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Maluku Utara, Pantai Utara dan Timur Sulawesi dan Pantai Utara Papua. Maka masyarakat Indonesia di 7 wilayah itu harus berhati-hati, dan diharapkan juga dapat menyiapkan ilmu mitigasi bencana alam. Salah satu langkah dalam mitigasi Megathrust dapat dilakukan dengan cara mematuhi standar bangunan di Indonesia ketika mendirikan rumah dan meningkatkan kewaspadaan. Ia meminta warga tidak panik, sebab aktivitas gempa yang bersumber di zona Megathrust tidak selalu berkekuatan besar. Waktunya juga belum menentu. Terjadinya gempa ini juga tidak dapat diprediksi kapan waktunya, sehingga masyarakat tidak perlu panik, terangnya. Diketahui, BMKG memperingatkan gempa Megathrust, tinggal tunggu waktu, mengguncang Indonesia. Gempa berskala besar yang memicu tsunami itu berpotensi terjadi di 2 Megathrust Indonesia, yakni Megathrust Selat Sunda dengan potensi kekuatan M8,7 dan Megathrust Mentawai Siberut M8,9. Megathrust dan potensi tsunami raksasa di Indonesia, Sandiaga Uno khawatir pariwisata sepi. Ramainya informasi seputar gempa Megathrust menimbulkan kekhawatiran sektor pariwisata sepi. Sebab, wisatawan takut akan ada bencana alam besar terjadi, terutama di area laut dan pantai serta pegunungan. Sadar akan terjadinya potensi buruk itu terjadi, Sandiaga Uno turun tangan. Selain itu, BMKG yang pertama kali mencetuskan informasi seputar Megathrust memastikan belum mengeluarkan peringatan dini. Bagi yang belum tahu, Megathrust adalah daerah pertemuan antar lempeng tektonik bumi. Kondisi tersebut berpotensi memicu gempa kuat dan tsunami dahsyat. Zona ini diprediksi bisa pecah secara berulang dengan jeda hingga ratusan tahun. Daerah yang berpotensi mengalami Megathrust adalah Selat Sunda dan wilayah Mentawai Siberut. Secara rinci, Megathrust di Selat Sunda berpotensi memiliki kekuatan Megarichter 8,7, sementara di Mentawai Siberut hingga Megarichter 8,9. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf RI, Sandiaga Uno, meminta masyarakat rutin memantau perkiraan cuaca melalui aplikasi info BMKG dan mengutamakan keselamatan.
Kondisi ini tidak mengharuskan masyarakat takut berkunjung ke tempat wisata, tetapi tetap menikmati alam dengan mengutamakan kewaspadaan. Kita tetap berwisata dengan tentunya memantau informasi terkini mengenai cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi BMKG, imbuhnya. Sementara itu, Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati mengatakan Megatrust bukanlah baru pertama kali disampaikan oleh BMKG. Ia menilai, masyarakat harusnya sudah biasa dengar Megatrust karena itu sudah sesuatu yang 2018 sempat heboh. Potensi Megatrust di Indonesia bukanlah peringatan dini. Sebab, gempa berbeda dengan tsunami yang bisa diprediksi oleh BMKG. Kalau peringatan dini itu begini, loh, awas, hati-hati dalam waktu sekian jam akan terjadi, gitu, kata Dwi Korita. Gempa hari ini, PD Aceh Bengkulu diguncang Megatrust, BMKG pasang alarm tsunami. Gempa bumi dari segmen Megatrust kembali mengguncang wilayah Indonesia, terutama di Ring of Fire api Megatrust. Gempa pagi ini, Rabu tanggal 11 Agustus tahun 2024, terjadi di Blang PD Aceh Barat Daya, berkekuatan magnitudo 3,4 pukul 3:08 waktu Indonesia Barat. Terjadi di 51 km barat daya Blang PD Aceh Barat Daya, tulis BMKG. Lalu, pukul 10.26 waktu Indonesia Barat, Buleleng, Bali diguncang gempa berkekuatan magnitudo 2,5. Epicentrum gempa terletak di koordinat 8,22 derajat lintang selatan kedalaman 11 km. Sebelumnya gempa terjadi di Bengkulu dan Lampung berkekuatan M5,3 pada Jumat tanggal 6 September tahun 2024 pukul 8:06 waktu Indonesia Barat. Pusat lindu di 42 km arah tenggara Enggano Bengkulu Utara kedalaman 44 km. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami, Daryono mengatakan, dampak Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Kepahyang, pesisir barat dan Liwa, Lampung Barat, Lampung. Begitupun di Bali dan PD Aceh. Namun tidak berpotensi tsunami, kata Daryono. BMKG mengingatkan pernyataan peneliti Indonesia terhadap seismik gap di Megatrust Selat Sunda, Mentawai Siberut dan Enggano berpotensi gempa 8,9 m dan menimbulkan tsunami raksasa. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, merujuk peta sumber dan bahaya gempa Indonesia tahun 2017, 6 Megatrust mengepung Sumatera, yakni Andaman Sumatera dengan potensi gempa magnitudo 9,2, Nias Simele dengan potensi gempa magnitudo 8,9, Megatrust Batu dengan potensi gempa magnitudo 8,2. Kemudian Megatrust Mentawai Siberut dengan gempa magnitudo 8,7, Mentawai Pagai dengan potensi gempa magnitudo 8,9, dan Enggano dengan potensi gempa magnitudo 8,9 dan pergeseran 4 cm per tahun. Menanggapi ini, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo, Wayantoni Supriyanto bekerjasama dengan BMKG dan pihak terkait memasang sistem peringatan real-time gempa Megatrust dan bisa diakses di ponsel masing-masing. Sumsel diintai tsunami Enggano. Gempa Megatrust menggeliat, Bengkulu Lampung bergetar. Segmen Megatrust Enggano menggeliat, BMKG pun mengeluarkan peringatan mitigasi. Sebab, gempa yang mengguncang beberapa wilayah Bengkulu dan Lampung berkekuatan M5,3. Gempa yang terjadi Jumat, 6 September 2024, pukul 8.06 WIB menurut BMKG awalnya berkekuatan M5,6, dengan pusat lindu di 42 km, km, arah tenggara Enggano Bengkulu Utara kedalaman 44 km. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan, gempa Enggano ada di zona Megatrust. Dirasakan di Enggano 3,4 mmi, Bengkulu Utara, Bengkulu, Kepahyang 3 mmi, dan pesisir barat, Liwa 2 mmi, ditulis Daryono, Jumat. Merupakan jenis gempa bumi dangkal karena aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia ke dalam lempeng Eurasia. Ada sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan naik, thrust fault. BMKG juga mencatat gempa Enggano berdampak dan dirasakan di Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Kepahyang, pesisir barat dan Liwa, Lampung Barat, Lampung. Namun tidak berpotensi tsunami, katanya. Maka itu, BMKG mengingatkan terkait pernyataan para peneliti Indonesia terhadap seismik gap di Megatrust Selat Sunda, Mentawai Siberut dan Enggano yang diprediksi mencapai 8,9 dan pergeseran 4 cm per tahun. Bengkulu menjadi bagian dalam zona merah atau waspada. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Bengkulu, Christian Hermansyah,
Daerah yang rentan bencana gelombang tsunami dihuni 119.669 jiwa. Ada 7 kabupaten rentan bencana termasuk di 43 kecamatan. Tercatat sebanyak 41 kecamatan masuk dalam tsunami kategori tinggi dan 2 kecamatan dalam kategori rendah. Penduduk terpapar tsunami ini mulai kategori rendah, sedang hingga tinggi, jika Tahiristian, Kamis, 5 September 2024. Menurutnya, terdapat ratusan ribu penduduk yang terancam gelombang tsunami dari kategori rendah hingga tinggi paling berada di Kota Bengkulu sebanyak 39.731 jiwa yang tersebar di 7 kecamatan. Lantas apakah Sumsel terdampak? Beberapa daerah pesisir di Sumsel ternyata tidak terdampak tsunami ataupun gempa, karena berada di zona aman. Skenario mitigasi disipkan, Selatan Jawa diprediksi megatrust berkekuatan magnitudo 8, potensi tsunami digaungkan. BMKG memprediksi bakal terjadi megatrust maha dahsyat di bagian selatan Jawa. Saat ini, skenario mitigasi menyelamatkan penduduk sudah disosialisasikan meski kapan terjadinya gempa tersebut masih belum bisa diprediksi. Mengutip tribunjabar.id, megatrust yang bakal terjadi diperkirakan kekuatannya mencapai magnitudo 8 dan berpotensi tsunami. Adapun sumbernya dari zona penunjaman busur Sunda, terutama dari zona megatrust di selatan Jawa. Koordinator Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami PVMBG, Supartoyo, saat dihubungi Sabtu, 7 September 2024, mengatakan menggunakan data tersebut untuk menyusun peta kawasan rawan bencana gempa bumi, KRBG, dan peta kawasan rawan bencana tsunami, KRBT. Menurut catatan data geologi dan beberapa referensi, di selatan Jawa itu hingga kini belum pernah kekuatan gempa buminya mencapai magnitudo 8. Adapun yang terjadi di selatan Jawa Barat dan Selat Sunda sekitar 1903 kalau tidak salah magnitudo 7,9, katanya. Gempa bumi dan tsunami hingga kini belum dapat diramal menyangkut waktu, kekuatan dan lokasinya. Upaya terbaik yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan upaya mitigasi yang dilakukan secara struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural dapat dilakukan melalui pembangunan fisik untuk dapat mengurangi jenis-jenis bahaya gempa bumi dan tsunami. Selain itu, sebaiknya disusun regulasi khusus tentang mitigasi bencana, bisa dalam bentuk perda, pergub atau perbuk. Sebab, kalau tidak ada regulasi, kata dia, akan sulit melakukan upaya mitigasi dan tata ruang secara baik. Regulasi ini harus dipisahkan dari bencana lain, jadi khusus untuk tsunami, ucapnya. Pulau Seram bergetar. Ahli ungkap tsunami 20 meter ancam Pulau Jawa Maluku. BMKG dan para mengimbau agar warga tidak panik, meski Indonesia berada di cincin api megatrust dan tsunami usai gempa dengan magnitudo 3,7 mengguncang Seram bagian timur, Maluku, Minggu tanggal 8 September tahun 2024. Diketahui, BMKG mengatakan, gempa di Seram Maluku terjadi di kedalaman gempa 10 km. Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan berubah seiring kelengkapan data, tulis petugas. Pulau Seram merupakan pulau ke-12 yang diguncang gempa sepanjang Agustus-September. Sebelumnya, kawasan Jawa Barat seperti Bandung, Pangandaran, Sukabumi, Cianjur diguncang gempa. Lalu di DIY ada Gunung Kidul. Khusus gempa DIY erat kaitannya dengan segmen megatrust. Begitu juga di kawasan Sulawesi, Aceh, dan baru-baru ini di Gianyar, Bali. Total hingga 12 pulau diguncang gempa. BMKG mengungkapkan, ada beberapa wilayah yang mengalami gempa karena desakan dari megatrust, namun ada pula yang tidak. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahmah Hanif mengatakan megatrust memiliki 3, yakni fase interseismik, koseismik, dan postseismik. Interseismis merupakan fase pengumpulan energi di bagian lempeng, terutama di Selat Sunda. Lalu fase koseismik tahap pelepasan energi, dan postseismik adalah fase pasca pelepasan energi. Fase-fase ini bisa diukur menggunakan GPS. Pergerakan ini per milimeter. Tapi, milimeter ini kalau di Jawa, pergerakan yang terkunci ke bawah kurang lebih 6 cm per tahun, kata Nuraini Sabtu tanggal 7 September tahun 2024. Siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun,
dan dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Hal inilah yang ditakutkan, dilepas sekaligus maka kekuatan gempanya bisa M8,8 itu dari segmen Selat Sunda saja. Jika seluruh Jawa bisa M9,0 atau mirip dengan gempa Aceh dan Jepang, ada potensi tsunami besar. Kepala Balai Besar MKG Wilayah 3 Denpasar Cahyo Nugroho dalam laporan yang diterima di Jakarta, Sabtu meminta warga waspada. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. Tiga tetangga IKN zona merah Megatras, selama Agustus terjadi 153 kali gempa. 3 wilayah yang menjadi tetangga ibu kota Nusantara masuk zona merah gempa raksasa. Ketiganya adalah Tarakan, Berau, dan Bontang yang berada di kawasan pantai timur Pulau Kalimantan. Tahun 2024, riwayat kegempaan Pulau Kalimantan melonjak 5 kali lipat. Kurun Januari-Agustus telah terjadi 153 kali gempa bumi atau 3 hingga 4 kali gempa bumi dalam sebulan yang dirasakan oleh masyarakat, seperti yang dirasakan masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Berau yang mengalami getaran gempa berulang. Terbaru adalah gempa magnitudo 4,7 dengan kedalaman 10 km di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada tanggal 13 Februari tahun 2024. Ini merupakan getaran terkuat yang terjadi sepanjang tahun 2024 karena berbarengan dengan gempa Bawean dengan kekuatan M5,9 hingga M6,5. Sementara pada periode yang sama tahun 2023 tercatat hanya 30-an kali gempa bumi dengan getaran biasa. Dilansir Kompas.com, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Balikpapan Rasmit menuturkan, terjadinya lonjakan gempa bumi di Pulau Kalimantan mengindikasikan masa-masa pelepasan energi. Dalam kurun 5-10 tahun sekarang ini periode merilis energi. Jadi, gempa bumi terjadi berulang ketika lempengnya bergerak akan memberikan tekanan pada batuan, maka batuan dengan elastisitas berbeda-beda yang ketika ada tekanan akan lepas. Terjadilah gempa, papar Rasmit kepada Kompas.com, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. Jadi, menurut Rasmit saat ini adalah masa melepas tekanan, dan ketika tekanan sudah habis, batuan itu akan mengumpulkan energi kembali, stres dan pelepasan lagi. Proses ini terjadi seterusnya berulang. Bagaimana dengan ibu kota Nusantara, amankah dari ancaman gempa? Rasmit memastikan IKN relatif aman dari gempa, baik gempa skala kecil, sedang, maupun skala raksasa yang populer dipahami sebagai megatras atau gempa bumi lintas lempeng. Sebaliknya, megatras akan berpengaruh pada pantai timur Pulau Kalimantan seperti Tarakan, Berau, dan Bontang. Kalaupun ada 2 sesar yang mengapit IKN, relatif kecil karena bukan terbentuk dari aktivitas bebatuan tektonik melainkan aktivitas
aktivitas fluida atau hidrokarbon yang tidak dieksplorasi. Demikian halnya dengan keberadaan sesar meratus yang memicu gempa di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, tidak sampai menjalar ke atas dan tidak dirasakan di IKN. Hal ini karena gelombang gempa berlalu dengan cepat dan amplitudenya kecil, sementara wilayah IKN dipenuhi bebatuan keras. Rasmit mengungkapkan, sebelum IKN dibangun, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah berkoordinasi dengan Stasiun Geofisika Kelas 3 Balikpapan untuk melakukan mikrozonasi. Dari hasil proses mikrozonasi tersebut disimpulkan bahwa wilayah IKN yang akan menjadi ibu kota negara Indonesia aman dari bencana gempa bumi. Langsa dan 4 pulau digoyang megatrust hari ini. BMKG Kominfo pasang alarm real-time tsunami. Gempa megatrust mengguncang 5 wilayah di Indonesia sejak Senin, tanggal 2 September tahun 2024 pagi. BMKG merilis, gempa pertama terjadi di barat daya kota Langsa Aceh pukul 5.16 waktu Indonesia Barat, yakni di 17 km barat daya kota Langsa, kedalaman 10 km berkekuatan magnitudo 4.1. Lalu, gempa kedua terjadi di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pukul 1.48 banding 52 WIB dengan kekuatan magnitudo 2,7 di kedalaman 5 km. Gempa ketiga terjadi di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara berkekuatan magnitudo 5,1 pukul 2.59 banding 25 WIB. BMKG memastikan gempa di kedalaman 21 km itu tidak berpotensi tsunami, namun warga diminta waspada. Selanjutnya, gempa keempat terjadi di Nagan Raya, Aceh dengan kekuatan magnitudo 4,9 pukul 7.39.09 WIB. Gempa ini berpusat di darat kedalaman 10 km yang dirasakan di Aceh Besar, Banda Aceh, Pidijaya, Bener Meriah dan Takengon. Terakhir Senin malam, Aceh kembali diguncang gempa bumi berpusat di darat 28 km barat daya Pidijaya. Gempa berkekuatan magnitudo 4,7 itu terjadi pada pukul 20.51, 28 WIB, kedalaman 5 km itu dirasakan di Mane, Calang, dan Nagan Raya. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. PPI juga membangun sistem komunikasi bersama BNPB yang diluncurkan September tahun 2024. Menurutnya, sistem ini akan bekerja cepat meneruskan informasi BMKG disebarkan lewat televisi digital dan WhatsApp secara real-time. Dengan adanya sistem ini, diharapkan warga akan lebih waspada, sehingga orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami, kata Wayan. Diketahui, ada 16 titik cincin api megatrust dan tsunami, yakni Megatrust Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jabar M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. 3 wilayah diguncang Megatrust hari ini. BMKG Kominfo pasang sistem peringatan real-time tsunami. Gempa dari zona Megatrust berkekuatan M4,9 mengguncang Melonguane, Sulawesi Utara, Sulut pukul 13.15 waktu Indonesia Barat di kedalaman 130 km. Gempa Mach 4.9, 30 Auk 202413 pukul 15.50 WIB, 248 km barat laut Melonguane Sulut Gede Elemen, 130 km,
kata BMKG dikutip dari situs resminya, Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024. BMKG menyatakan, gempa berada di titik koordinat 6,15 Lintang Utara dan 126,07 Bujur Timur. Belum diketahui dampak kerusakan dan korban. Sementara itu, sehari sebelumnya terjadi gempa di Pidi Aceh sekitar 4,0 mg dan gempa di Gunung Kidul, Jawa Barat. Dengan adanya 3 gempa itu, BMKG meminta warga waspada terutama zona Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Selain itu, PPI membangun sistem komunikasi untuk pihak terkait seperti BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di mana sistem ini akan diluncurkan September tahun 2024, yang merupakan hibah dari pemerintah Jepang. Menurutnya, sistem ini akan bekerja cepat meneruskan informasi BMKG yang disebarkan lewat televisi digital dan pesan WhatsApp secara real-time. Bentuknya alert di televisi dan HP saat terjadi tempat, ujarnya. Dengan adanya sistem ini, diharapkan warga akan lebih waspada, sehingga orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami, kata Wayan. Diketahui, cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri dari 16 titik, yakni Megatras Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, dan Jawa Tengah Jawa Timur M8,9, lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Diintai tsunami 34 meter, Padang, Bengkulu, Lampung waspada, pakar geologi ungkap sumbernya. Kawasan pesisir barat Sumatera dan sekitarnya disebut sebagai sumber gempa Megathrust 8,9 M dan memicu tsunami dahsyat setinggi 34 meter. Hal ini diungkapkan oleh pakar geologi ITS Dr. Amin Widodo, Senin, 19 Agustus 2024. Dikutip dari kajian para peneliti dan pihak BMKG, pesisir barat Sumatera meliputi Padang dan sekitarnya, seperti Nias, Banyak dan Batu. Sementara Bengkulu bisa terjadi tsunami karena dipicu kawasan Enggano. Lalu kawasan Lampung pesisir seperti Krui dan sekitar, dan kawasan Laut Banda Aceh dan sekitarnya. Maka itu, dosen kampus ITS Surabaya itu menyebut guncangan gempa Megathrust dipicu oleh tumbukan lempeng dengan kedalaman antara 0,70 km, km. Menurutnya ada 7 wilayah di Indonesia yang diprediksi dapat merasakan getaran tumbukan lempeng, yakni Pantai Barat Sumatera, Pantai Selatan Jawa, Pantai Selatan Bali dan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Maluku Utara, Pantai Utara dan Timur Sulawesi dan Pantai Utara Papua. Maka masyarakat Indonesia di 7 wilayah itu harus berhati-hati, dan diharapkan juga dapat menyiapkan ilmu mitigasi bencana alam. Salah satu langkah dalam mitigasi Megathrust dapat dilakukan dengan cara mematuhi standar bangunan di Indonesia ketika mendirikan rumah dan meningkatkan kewaspadaan. Ia meminta warga tidak panik, sebab aktivitas gempa yang bersumber di zona Megathrust tidak selalu berkekuatan besar. Waktunya juga belum menentu. Terjadinya gempa ini juga tidak dapat diprediksi kapan waktunya, sehingga masyarakat tidak perlu panik, terangnya. Diketahui, BMKG memperingatkan gempa Megathrust, tinggal tunggu waktu, mengguncang Indonesia. Gempa berskala besar yang memicu tsunami itu berpotensi terjadi di 2 Megathrust Indonesia, yakni Megathrust Selat Sunda dengan potensi kekuatan M8,7 dan Megathrust Mentawai Siberut M8,9.
Megatrust dan potensi tsunami raksasa di Indonesia, Sandiaga Uno khawatir pariwisata sepi. Ramainya informasi seputar gempa Megatrust menimbulkan kekhawatiran sektor pariwisata sepi. Sebab, wisatawan takut akan ada bencana alam besar terjadi, terutama di area laut dan pantai serta pegunungan. Sadar akan terjadinya potensi buruk itu terjadi, Sandiaga Uno turun tangan. Selain itu, BMKG yang pertama kali mencetuskan informasi seputar Megatrust memastikan belum mengeluarkan peringatan dini. Bagi yang belum tahu, Megatrust adalah daerah pertemuan antar lempeng tektonik bumi. Kondisi tersebut berpotensi memicu gempa kuat dan tsunami dahsyat. Zona ini diprediksi bisa pecah secara berulang dengan jeda hingga ratusan tahun. Daerah yang berpotensi mengalami Megatrust adalah Selat Sunda dan wilayah Mentawai Siberut. Secara rinci, Megatrust di Selat Sunda berpotensi memiliki kekuatan Megarichter 8,7, sementara di Mentawai Siberut hingga Megarichter 8,9. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf RI, Sandiaga Uno, meminta masyarakat rutin memantau perkiraan cuaca melalui aplikasi info BMKG dan mengutamakan keselamatan. Kondisi ini tidak mengharuskan masyarakat takut berkunjung ke tempat wisata, tetapi tetap menikmati alam dengan mengutamakan kewaspadaan. Kita tetap berwisata dengan tentunya memantau informasi terkini mengenai cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi BMKG, imbuhnya. Sementara itu, Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati mengatakan Megatrust bukanlah baru pertama kali disampaikan oleh BMKG. Ia menilai, masyarakat harusnya sudah biasa dengar Megatrust karena itu sudah sesuatu yang 2018 sempat heboh. Potensi Megatrust di Indonesia bukanlah peringatan dini. Sebab, gempa berbeda dengan tsunami yang bisa diprediksi oleh BMKG. Kalau peringatan dini itu begini, loh, awas, hati-hati dalam waktu sekian jam akan terjadi, gitu, kata Dwi Korita. Gempa hari ini, PD Aceh Bengkulu diguncang Megatrust, BMKG pasang alarm tsunami. Gempa bumi dari segmen Megatrust kembali mengguncang wilayah Indonesia, terutama di Ring of Fire api Megatrust. Gempa pagi ini, Rabu tanggal 11 Agustus tahun 2024, terjadi di Blang PD Aceh Barat Daya, berkekuatan magnitudo 3,4 pukul 3:08 waktu Indonesia Barat. Terjadi di 51 km barat daya Blang PD Aceh Barat Daya, tulis BMKG. Lalu, pukul 10.26 waktu Indonesia Barat, Buleleng, Bali diguncang gempa berkekuatan magnitudo 2,5. Epicentrum gempa terletak di koordinat 8,22 derajat lintang selatan kedalaman 11 km. Sebelumnya gempa terjadi di Bengkulu dan Lampung berkekuatan M5,3 pada Jumat tanggal 6 September tahun 2024 pukul 8:06 waktu Indonesia Barat. Pusat lindu di 42 km arah tenggara Enggano Bengkulu Utara kedalaman 44 km. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami, Daryono mengatakan, dampak Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Kepahyang, pesisir barat dan Liwa, Lampung Barat, Lampung. Begitupun di Bali dan PD Aceh. Namun tidak berpotensi tsunami, kata Daryono. BMKG mengingatkan pernyataan peneliti Indonesia terhadap seismik gap di Megatrust Selat Sunda, Mentawai Siberut dan Enggano berpotensi gempa 8,9 m dan menimbulkan tsunami raksasa. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, merujuk peta sumber dan bahaya gempa Indonesia tahun 2017, 6 Megatrust mengepung Sumatera, yakni Andaman Sumatera dengan potensi gempa magnitudo 9,2, Nias Simele dengan potensi gempa magnitudo 8,9, Megatrust Batu dengan potensi gempa magnitudo 8,2. Kemudian Megatrust Mentawai Siberut dengan gempa magnitudo 8,7, Mentawai Pagai dengan potensi gempa magnitudo 8,9, dan Enggano dengan potensi gempa magnitudo 8,9 dan pergeseran 4 cm per tahun. Menanggapi ini, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo, Wayantoni Supriyanto bekerjasama dengan BMKG dan pihak terkait memasang sistem peringatan real-time gempa Megatrust dan bisa diakses di ponsel masing-masing. Sumsel diintai tsunami Enggano. Gempa Megatrust menggeliat, Bengkulu Lampung bergetar. Segmen Megatrust Enggano menggeliat, BMKG pun mengeluarkan peringatan mitigasi. Sebab, gempa yang mengguncang beberapa wilayah Bengkulu dan Lampung berkekuatan M5,3. Gempa yang terjadi Jumat, 6 September 2024, pukul 8.06 WIB menurut BMKG awalnya berkekuatan M5,6, dengan pusat lindu di 42 km, km, arah tenggara Enggano Bengkulu Utara kedalaman 44 km.
Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan, gempa Enggano ada di zona megatrust. Dirasakan di Enggano 34 mmi, Bengkulu Utara, Bengkulu, Kepahyang 3 mmi, dan pesisir barat, Liwa 2 mmi, ditulis Daryono, Jumat. Merupakan jenis gempa bumi dangkal karena aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia ke dalam lempeng Eurasia. Ada sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan naik, thrust fault. BMKG juga mencatat gempa Enggano berdampak dan dirasakan di Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Kepahyang, pesisir barat dan Liwa, Lampung Barat, Lampung. Namun tidak berpotensi tsunami, katanya. Maka itu, BMKG mengingatkan terkait pernyataan para peneliti Indonesia terhadap seismic gap di megatrust Selat Sunda, Mentawai Siberut dan Enggano yang diprediksi mencapai 8,9 dan pergeseran 4 cm per tahun. Bengkulu menjadi bagian dalam zona merah atau waspada. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Bengkulu, Christian Hermansyah, daerah yang rentan bencana gelombang tsunami dihuni 119.669 jiwa. Ada 7 kabupaten rentan bencana termasuk di 43 kecamatan. Tercatat sebanyak 41 kecamatan masuk dalam tsunami kategori tinggi dan 2 kecamatan dalam kategori rendah. Penduduk terpapar tsunami ini mulai kategori rendah, sedang hingga tinggi, kata Christian, Kamis, 5 September 2024. Menurutnya, terdapat ratusan ribu penduduk yang terancam gelombang tsunami dari kategori rendah hingga tinggi paling berada di kota Bengkulu sebanyak 39.731 jiwa yang tersebar di 7 kecamatan. Lantas apakah Sumsel terdampak? Beberapa daerah pesisir di Sumsel ternyata tidak terdampak tsunami ataupun gempa, karena berada di zona aman. Skenario mitigasi disipkan, Selatan Jawa diprediksi megatrust berkekuatan magnitudo 8, potensi tsunami digaungkan. BMKG memprediksi bakal terjadi megatrust maha dahsyat di bagian selatan Jawa. Saat ini, skenario mitigasi menyelamatkan penduduk sudah disosialisasikan meski kapan terjadinya gempa tersebut masih belum bisa diprediksi. Mengutip tribunjabar.id, megatrust yang bakal terjadi diperkirakan kekuatannya mencapai magnitudo 8 dan berpotensi tsunami. Adapun sumbernya dari zona penunjaman busur Sunda, terutama dari zona megatrust di selatan Jawa. Koordinator Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami PVMBG, Supartoyo, saat dihubungi Sabtu, 7 September 2024, mengatakan menggunakan data tersebut untuk menyusun peta kawasan rawan bencana gempa bumi, KRBG, dan peta kawasan rawan bencana tsunami, KRBT. Menurut catatan data geologi dan beberapa referensi, di selatan Jawa itu hingga kini belum pernah kekuatan gempa buminya mencapai magnitudo 8. Adapun yang terjadi di selatan Jawa Barat dan Selat Sunda sekitar 1903 kalau tidak salah magnitudo 7,9, katanya. Gempa bumi dan tsunami hingga kini belum dapat diramal menyangkut waktu, kekuatan dan lokasinya. Upaya terbaik yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan upaya mitigasi yang dilakukan secara struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural dapat dilakukan melalui pembangunan fisik untuk dapat mengurangi jenis-jenis bahaya gempa bumi dan tsunami. Selain itu, sebaiknya disusun regulasi khusus tentang mitigasi bencana, bisa dalam bentuk perda, pergub atau perbuk. Sebab, kalau tidak ada regulasi, kata dia, akan sulit melakukan upaya mitigasi dan tata ruang secara baik. Regulasi ini harus dipisahkan dari bencana lain, jadi khusus untuk tsunami, ucapnya. Pulau Seram bergetar, ahli ungkap tsunami 20 meter ancam Pulau Jawa Maluku. BMKG dan para mengimbau agar warga tidak panik, meski Indonesia berada di cincin api megatrust dan tsunami usai gempa dengan magnitudo 3,7 mengguncang Seram bagian timur, Maluku, Minggu tanggal 8 September tahun 2024. Diketahui, BMKG mengatakan, gempa di Seram Maluku terjadi di kedalaman gempa 10 km. Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan berubah seiring kelengkapan data, tulis petugas. Pulau Seram merupakan pulau ke-12 yang diguncang gempa sepanjang Agustus-September. Sebelumnya, kawasan Jawa Barat seperti Bandung, Pangandaran, Sukabumi, Cianjur diguncang gempa. Lalu di DIY ada Gunung Kidul. Khusus gempa DIY erat kaitannya dengan segmen megatrust. Begitu juga di kawasan Sulawesi, Aceh, dan baru-baru ini di Gianyar, Bali.
Total hingga 12 pulau diguncang gempa. BMKG mengungkapkan, ada beberapa wilayah yang mengalami gempa karena desakan dari megatrust, namun ada pula yang tidak. Peneliti ahli Media Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif mengatakan megatrust memiliki 3, yakni fase interseismik, koseismik, dan postseismik. Interseismis merupakan fase pengumpulan energi di bagian lempeng, terutama di Selat Sunda. Lalu fase koseismik tahap pelepasan energi, dan postseismik adalah fase pasca pelepasan energi. Fase-fase ini bisa diukur menggunakan GPS. Pergerakan ini per milimeter. Tapi, milimeter ini kalau di Jawa, pergerakan yang terkunci ke bawah kurang lebih 6 cm per tahun, kata Nuraini Sabtu tanggal 7 September tahun 2024. Siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, dan dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Hal inilah yang ditakutkan, dilepas sekaligus maka kekuatan gempanya bisa M8,8 itu dari segmen Selat Sunda saja. Jika seluruh Jawa bisa M9,0 atau mirip dengan gempa Aceh dan Jepang, ada potensi tsunami besar. Kepala Balai Besar MKG Wilayah 3 Denpasar Cahyo Nugroho dalam laporan yang diterima di Jakarta, Sabtu meminta warga waspada. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Media Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. Tiga tetangga IKN zona merah megatrust. Selama Agustus terjadi 153 kali gempa. 3 wilayah yang menjadi tetangga ibu kota Nusantara masuk zona merah gempa raksasa. Ketiganya adalah Tarakan, Berau, dan Bontang yang berada di kawasan pantai timur Pulau Kalimantan. Tahun 2024, riwayat kegempaan Pulau Kalimantan melonjak 5 kali lipat. Kurun Januari-Agustus telah terjadi 153 kali gempa bumi atau 3 hingga 4 kali gempa bumi dalam sebulan yang dirasakan oleh masyarakat, seperti yang dirasakan masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Berau yang mengalami getaran gempa berulang. Terbaru adalah gempa magnitudo 4,7 dengan kedalaman 10 km di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada tanggal 13 Februari tahun 2024. Ini merupakan getaran terkuat yang terjadi sepanjang tahun 2024 karena berbarengan dengan gempa Bawean dengan kekuatan M5,9 hingga M6,5. Sementara pada periode yang sama tahun 2023 tercatat hanya 30-an kali gempa bumi dengan getaran biasa. Dilansir Kompas.com, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Balikpapan Rasmit menuturkan, terjadinya lonjakan gempa bumi di Pulau Kalimantan mengindikasikan masa-masa pelepasan energi. Dalam kurun 5-10 tahun sekarang ini periode merilis energi. Jadi, gempa bumi terjadi berulang
ketika lempengnya bergerak akan memberikan tekanan pada batuan, maka batuan dengan elastisitas berbeda-beda yang ketika ada tekanan akan lepas. Terjadilah gempa, papar Rasmit kepada Kompas.com, Kamis, tanggal 5 September tahun 2024. Jadi, menurut Rasmit saat ini adalah masa melepas tekanan, dan ketika tekanan sudah habis, batuan itu akan mengumpulkan energi kembali, stres dan pelepasan lagi. Proses ini terjadi seterusnya berulang. Bagaimana dengan ibu kota Nusantara? Amankah dari ancaman gempa? Rasmit memastikan IKN relatif aman dari gempa. Baik gempa skala kecil, sedang, maupun skala raksasa yang populer dipahami sebagai megatras atau gempa bumi lintas lempeng. Sebaliknya, megatras akan berpengaruh pada pantai timur Pulau Kalimantan seperti Tarakan, Berau, dan Bontang. Kalaupun ada 2 sesar yang mengapit IKN, relatif kecil karena bukan terbentuk dari aktivitas bebatuan tektonik melainkan aktivitas fluida atau hidrokarbon yang tidak dieksplorasi. Demikian halnya dengan keberadaan sesar meratus yang memicu gempa di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, tidak sampai menjalar ke atas dan tidak dirasakan di IKN. Hal ini karena gelombang gempa berlalu dengan cepat dan amplitudonya kecil, sementara wilayah IKN dipenuhi bebatuan keras. Rasmit mengungkapkan, sebelum IKN dibangun, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah berkoordinasi dengan Stasiun Geofisika Kelas 3 Balikpapan untuk melakukan mikrozonasi. Dari hasil proses mikrozonasi tersebut disimpulkan bahwa wilayah IKN yang akan menjadi ibu kota negara Indonesia aman dari bencana gempa bumi. Langsa dan 4 pulau digoyang megatras hari ini. BMKG Kominfo pasang alarm real-time tsunami. Gempa megatras mengguncang 5 wilayah di Indonesia sejak Senin, tanggal 2 September tahun 2024 pagi. BMKG merilis, gempa pertama terjadi di barat daya kota Langsa Aceh pukul 5.16 waktu Indonesia Barat, yakni di 17 km barat daya kota Langsa, kedalaman 10 km berkekuatan magnitudo 4.1. Lalu, gempa kedua terjadi di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pukul 1.48 banding 52 WIB dengan kekuatan magnitudo 2,7 di kedalaman 5 km. Gempa ketiga terjadi di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara berkekuatan magnitudo 5,1 pukul 2.59 banding 25 WIB. BMKG memastikan gempa di kedalaman 21 km itu tidak berpotensi tsunami namun warga diminta waspada. Selanjutnya, gempa keempat terjadi di Nagan Raya, Aceh dengan kekuatan magnitudo 4,9 pukul 7.39.09 WIB. Gempa ini berpusat di darat kedalaman 10 km yang dirasakan di Aceh Besar, Banda Aceh, Pidijaya, Bener Meriah dan Takengon. Terakhir Senin malam, Aceh kembali diguncang gempa bumi berpusat di darat 28 km barat daya Pidijaya. Gempa berkekuatan magnitudo 4,7 itu terjadi pada pukul 20.51, 28 WIB, kedalaman 5 km itu dirasakan di Mane, Calang, dan Nagan Raya. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. PPI juga membangun sistem komunikasi bersama BNPB yang diluncurkan September tahun 2024. Menurutnya, sistem ini akan bekerja cepat meneruskan informasi BMKG disebarkan lewat televisi digital dan WhatsApp secara real-time. Dengan adanya sistem ini, diharapkan warga akan lebih waspada, sehingga orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami, kata Wayan. Diketahui, ada 16 titik cincin api megatras dan tsunami, yakni
Megatras Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jabar M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. 3 wilayah diguncang Megatras hari ini. BMKG Kominfo pasang sistem peringatan real-time tsunami. Gempa dari zona Megatras berkekuatan M4,9 mengguncang Melongoane, Sulawesi Utara, Sulut pukul 13.15 waktu Indonesia Barat di kedalaman 130 km. Gempa Mach 4.9, 30 Auk 202413, pukul 15.50 WIB, 248 km barat laut Melongoane Sulut Gede Elemen, 130 km, kata BMKG dikutip dari situs resminya, Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024. BMKG menyatakan, gempa berada di titik koordinat 6,15 lintang utara dan 126,07 bujur timur. Belum diketahui dampak kerusakan dan korban. Sementara itu, sehari sebelumnya terjadi gempa di Pidi Aceh sekitar 4,0 mg, dan gempa di Gunung Kidul, Jawa Barat. Dengan adanya 3 gempa itu BMKG meminta warga waspada terutama zona Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Selain itu, PPI membangun sistem komunikasi untuk pihak terkait seperti BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di mana sistem ini akan diluncurkan September tahun 2024, yang merupakan hibah dari pemerintah Jepang. Menurutnya, sistem ini akan bekerja cepat meneruskan informasi BMKG yang disebarkan lewat televisi digital dan pesan WhatsApp secara real-time. Bentuknya alert di televisi dan HP saat terjadi tempat, ujarnya. Dengan adanya sistem ini, diharapkan warga akan lebih waspada, sehingga orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami, kata Wayan. Diketahui, cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri dari 16 titik, yakni Megatras Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, dan Jawa Tengah Jawa Timur M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Diintai tsunami 34 meter, Padang, Bengkulu, Lampung waspada, pakar geologi ungkap sumbernya. Kawasan pesisir barat Sumatera dan sekitarnya disebut sebagai sumber gempa Megathrust 8,9 M dan memicu tsunami dahsyat setinggi 34 meter. Hal ini diungkapkan oleh pakar geologi ITS Dr. Amin Widodo, Senin, 19 Agustus 2024. Dikutip dari kajian para peneliti dan pihak BMKG, pesisir barat Sumatera meliputi Padang dan sekitarnya, seperti Nias, Banyak dan Batu. Sementara Bengkulu bisa terjadi tsunami karena dipicu kawasan Enggano. Lalu kawasan Lampung pesisir seperti Krui dan sekitar, dan kawasan Laut Banda Aceh dan sekitarnya. Maka itu, dosen kampus ITS Surabaya itu menyebut guncangan gempa Megathrust dipicu oleh tumbukan lempeng dengan kedalaman antara 0,70 km, km. Menurutnya ada 7 wilayah di Indonesia yang diprediksi dapat merasakan getaran tumbukan lempeng.
yakni pantai barat Sumatera, pantai selatan Jawa, pantai selatan Bali dan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Maluku Utara, pantai utara dan timur Sulawesi dan pantai utara Papua. Maka masyarakat Indonesia di 7 wilayah itu harus berhati-hati dan diharapkan juga dapat menyiapkan ilmu mitigasi bencana alam. Salah satu langkah dalam mitigasi megatrust dapat dilakukan dengan cara mematuhi standar bangunan di Indonesia ketika mendirikan rumah dan meningkatkan kewaspadaan. Ia meminta warga tidak panik, sebab aktivitas gempa yang bersumber di zona megatrust tidak selalu berkekuatan besar. Waktunya juga belum menentu. Terjadinya gempa ini juga tidak dapat diprediksi kapan waktunya, sehingga masyarakat tidak perlu panik, terangnya. Diketahui, BMKG memperingatkan gempa megatrust, tinggal tunggu waktu, mengguncang Indonesia. Gempa berskala besar yang memicu tsunami itu berpotensi terjadi di 2 megatrust Indonesia, yakni megatrust Selat Sunda dengan potensi kekuatan M8,7 dan megatrust Mentawai Siberut M8,9. Megatrust dan potensi tsunami raksasa di Indonesia, Sandiaga Uno khawatir pariwisata sepi. Ramainya informasi seputar gempa megatrust menimbulkan kekhawatiran sektor pariwisata sepi. Sebab, wisatawan takut akan ada bencana alam besar terjadi, terutama di area laut dan pantai serta pegunungan. Sadar akan terjadinya potensi buruk itu terjadi, Sandiaga Uno turun tangan. Selain itu, BMKG yang pertama kali mencetuskan informasi seputar megatrust memastikan belum mengeluarkan peringatan dini. Bagi yang belum tahu, megatrust adalah daerah pertemuan antar lempeng tektonik bumi. Kondisi tersebut berpotensi memicu gempa kuat dan tsunami dahsyat. Zona ini diprediksi bisa pecah secara berulang dengan jeda hingga ratusan tahun. Daerah yang berpotensi mengalami megatrust adalah Selat Sunda dan wilayah Mentawai Siberut. Secara rinci, megatrust di Selat Sunda berpotensi memiliki kekuatan megarichter 8,7, sementara di Mentawai Siberut hingga megarichter 8,9. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf RI, Sandiaga Uno, meminta masyarakat rutin memantau perkiraan cuaca melalui aplikasi info BMKG dan mengutamakan keselamatan. Kondisi ini tidak mengharuskan masyarakat takut berkunjung ke tempat wisata, tetapi tetap menikmati alam dengan mengutamakan kewaspadaan. Kita tetap berwisata dengan tentunya memantau informasi terkini mengenai cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi BMKG, imbuhnya. Sementara itu, Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati mengatakan megatrust bukanlah baru pertama kali disampaikan oleh BMKG. Ia menilai, masyarakat harusnya sudah biasa dengar megatrust karena itu sudah sesuatu yang 2018 sempat heboh. Potensi megatrust di Indonesia bukanlah peringatan dini. Sebab, gempa berbeda dengan tsunami yang bisa diprediksi oleh BMKG. Kalau peringatan dini itu begini, loh, awas, hati-hati dalam waktu sekian jam akan terjadi, gitu, kata Dwi Korita. Gempa hari ini, PD Aceh Bengkulu diguncang megatrust, BMKG pasang alarm tsunami. Gempa bumi dari segmen megatrust kembali mengguncang wilayah Indonesia, terutama di Ring of Fire api megatrust. Gempa pagi ini, Rabu tanggal 11 Agustus tahun 2024, terjadi di Blang PD Aceh Barat Daya, berkekuatan magnitudo 3,4 pukul 3:08 waktu Indonesia Barat. Terjadi di 51 km barat daya Blang PD Aceh Barat Daya, tulis BMKG. Lalu, pukul 10.26 waktu Indonesia Barat, Buleleng, Bali diguncang gempa berkekuatan magnitudo 2,5. Epicentrum gempa terletak di koordinat 8,22 derajat lintang selatan kedalaman 11 km. Sebelumnya gempa terjadi di Bengkulu dan Lampung berkekuatan M5,3 pada Jumat tanggal 6 September tahun 2024 pukul 8:06 waktu Indonesia Barat. Pusat lindu di 42 km arah tenggara Enggano Bengkulu Utara kedalaman 44 km. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami, Daryono mengatakan, dampak Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Kepahyang, pesisir barat dan Liwa, Lampung Barat, Lampung. Begitupun di Bali dan PD Aceh.
namun tidak berpotensi tsunami, kata Daryono. BMKG mengingatkan pernyataan peneliti Indonesia terhadap seismik gap di Megatras Selat Sunda, Mentawai Siberut dan Enggano berpotensi gempa 8,9 m dan menimbulkan tsunami raksasa. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, merujuk peta sumber dan bahaya gempa Indonesia tahun 2017, 6 Megatras mengepung Sumatera, yakni Andaman Sumatera dengan potensi gempa magnitudo 9,2, Nias Simele dengan potensi gempa magnitudo 8,9, Megatras Batu dengan potensi gempa magnitudo 8,2. Kemudian Megatras Mentawai Siberut dengan gempa magnitudo 8,7, Mentawai Pagai dengan potensi gempa magnitudo 8,9, dan Enggano dengan potensi gempa magnitudo 8,9 dan pergeseran 4 cm per tahun. Menanggapi ini, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo, Wayantoni Supriyanto bekerjasama dengan BMKG dan pihak terkait memasang sistem peringatan real-time gempa megaturut dan bisa diakses di ponsel masing-masing. Sumsel diintai tsunami Enggano. Gempa Megatrust menggeliat, Bengkulu Lampung bergetar. Segmen Megatrust Enggano menggeliat, BMKG pun mengeluarkan peringatan mitigasi. Sebab, gempa yang mengguncang beberapa wilayah Bengkulu dan Lampung berkekuatan M53. Gempa yang terjadi Jumat, 6 September 2024, pukul 8.06 WIB menurut BMKG awalnya berkekuatan M56, dengan pusat lindu di 42 km, km, arah Tenggara Enggano Bengkulu Utara kedalaman 44 km. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan, gempa Enggano ada di zona Megatrust. Dirasakan di Enggano 34 mmi, Bengkulu Utara, Bengkulu, Kepahyang 3 mmi, dan pesisir barat, Liwa 2 mmi, ditulis Daryono, Jumat. Merupakan jenis gempa bumi dangkal karena aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia ke dalam lempeng Eurasia. Ada sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan naik, thrust fault. BMKG juga mencatat gempa Enggano berdampak dan dirasakan di Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Kepahyang, pesisir barat dan Liwa, Lampung Barat, Lampung. Namun tidak berpotensi tsunami, katanya. Maka itu, BMKG mengingatkan terkait pernyataan para peneliti Indonesia terhadap seismik gap di Megatrust Selat Sunda, Mentawai Siberut dan Enggano yang diprediksi mencapai 8,9 dan pergeseran 4 cm per tahun. Bengkulu menjadi bagian dalam zona merah atau waspada. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Bengkulu, Christian Hermansyah, daerah yang rentan bencana gelombang tsunami dihuni 119.669 jiwa. Ada 7 kabupaten rentan bencana termasuk di 43 kecamatan. Tercatat sebanyak 41 kecamatan masuk dalam tsunami kategori tinggi dan 2 kecamatan dalam kategori rendah. Penduduk terpapar tsunami ini mulai kategori rendah, sedang hingga tinggi, jika Tahiristian, Kamis, 5 September 2024. Menurutnya, terdapat ratusan ribu penduduk yang terancam gelombang tsunami dari kategori rendah hingga tinggi paling berada di Kota Bengkulu sebanyak 39.731 jiwa yang tersebar di 7 kecamatan. Lantas apakah Sumsel terdampak? Beberapa daerah pesisir di Sumsel ternyata tidak terdampak tsunami ataupun gempa, karena berada di zona aman. Skenario mitigasi disipkan, Selatan Jawa diprediksi Megatrust berkekuatan magnitudo 8, potensi tsunami digaungkan. BMKG memprediksi bakal terjadi Megatrust maha dahsyat di bagian selatan Jawa. Saat ini, skenario mitigasi menyelamatkan penduduk sudah disosialisasikan meski kapan terjadinya gempa tersebut masih belum bisa diprediksi. Mengutip tribunjabar.id, Megatrust yang bakal terjadi diperkirakan kekuatannya mencapai magnitudo 8 dan berpotensi tsunami. Adapun sumbernya dari zona penunjaman busur Sunda, terutama dari zona Megatrust di selatan Jawa. Koordinator Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami PVMBG, Supartoyo, saat dihubungi Sabtu, 7 September 2024, mengatakan menggunakan data tersebut untuk menyusun peta kawasan rawan bencana gempa bumi, KRBG, dan peta kawasan rawan bencana tsunami, KRBT. Menurut catatan data geologi dan beberapa referensi, di selatan Jawa itu hingga kini belum pernah kekuatan gempa buminya mencapai magnitudo 8. Adapun yang terjadi di selatan Jawa Barat dan Selat Sunda sekitar 1903 kalau tidak salah magnitudo 7,9, katanya. Gempa bumi dan tsunami hingga kini belum dapat diramal menyangkut waktu, kekuatan dan lokasinya. Upaya terbaik yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan upaya mitigasi yang dilakukan secara struktural dan non-struktural.
Mitigasi struktural dapat dilakukan melalui pembangunan fisik untuk dapat mengurangi jenis-jenis bahaya gempa bumi dan tsunami. Selain itu, sebaiknya disusun regulasi khusus tentang mitigasi bencana, bisa dalam bentuk perda, pergub atau perbub. Sebab, kalau tidak ada regulasi, kata dia, akan sulit melakukan upaya mitigasi dan tata ruang secara baik. Regulasi ini harus dipisahkan dari bencana lain, jadi khusus untuk tsunami, ucapnya. Pulau Seram bergetar, ahli ungkap tsunami 20 meter ancam Pulau Jawa Maluku. BMKG dan para mengimbau agar warga tidak panik, meski Indonesia berada di cincin api megatrust dan tsunami usai gempa dengan magnitudo M3,7 mengguncang Seram bagian timur, Maluku, Minggu tanggal 8 September tahun 2024. Diketahui, BMKG mengatakan, gempa di Seram Maluku terjadi di kedalaman gempa 10 km. Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan berubah seiring kelengkapan data, tulis petugas. Pulau Seram merupakan pulau ke-12 yang diguncang gempa sepanjang Agustus-September. Sebelumnya, kawasan Jawa Barat seperti Bandung, Pangandaran, Sukabumi, Cianjur diguncang gempa. Lalu di DIY ada Gunung Kidul. Khusus gempa DIY erat kaitannya dengan segmen megatrust. Begitu juga di kawasan Sulawesi, Aceh, dan baru-baru ini di Gianyar, Bali. Total hingga 12 pulau diguncang gempa. BMKG mengungkapkan, ada beberapa wilayah yang mengalami gempa karena desakan dari megatrust, namun ada pula yang tidak. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif mengatakan megatrust memiliki 3, yakni fase interseismik, koseismik, dan postseismik. Interseismis merupakan fase pengumpulan energi di bagian lempeng, terutama di Selat Sunda. Lalu fase koseismik tahap pelepasan energi, dan postseismik adalah fase pasca pelepasan energi. Fase-fase ini bisa diukur menggunakan GPS. Pergerakan ini per milimeter. Tapi, milimeter ini kalau di Jawa, pergerakan yang terkunci ke bawah kurang lebih 6 cm per tahun, kata Nuraini Sabtu tanggal 7 September tahun 2024. Siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, dan dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Hal inilah yang ditakutkan, dilepas sekaligus maka kekuatan gempanya bisa M8,8 itu dari segmen Selat Sunda saja. Jika seluruh Jawa bisa M9,0 atau mirip dengan gempa Aceh dan Jepang, ada potensi tsunami besar. Kepala Balai Besar MKG Wilayah 3 Denpasar Cahyo Nugroho dalam laporan yang diterima di Jakarta, Sabtu meminta warga waspada. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust.
Tiga tetangga IKN zona merah Megatras. Selama Agustus terjadi 153 kali gempa. Tiga wilayah yang menjadi tetangga ibu kota Nusantara masuk zona merah gempa raksasa. Ketiganya adalah Tarakan, Berau, dan Bontang yang berada di kawasan pantai timur Pulau Kalimantan. Tahun 2024, riwayat kegempaan Pulau Kalimantan melonjak 5 kali lipat. Kurun Januari-Agustus telah terjadi 153 kali gempa bumi atau 3 hingga 4 kali gempa bumi dalam sebulan yang dirasakan oleh masyarakat, seperti yang dirasakan masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Berau yang mengalami getaran gempa berulang. Terbaru adalah gempa magnitudo 4,7 dengan kedalaman 10 km di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada tanggal 13 Februari tahun 2024. Ini merupakan getaran terkuat yang terjadi sepanjang tahun 2024 karena berbarengan dengan gempa Bawean dengan kekuatan M5,9 hingga M6,5. Sementara pada periode yang sama tahun 2023 tercatat hanya 30-an kali gempa bumi dengan getaran biasa. Dilansir Kompas.com, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Balikpapan Rasmit menuturkan, terjadinya lonjakan gempa bumi di Pulau Kalimantan mengindikasikan masa-masa pelepasan energi. Dalam kurun 5-10 tahun sekarang ini periode merilis energi. Jadi, gempa bumi terjadi berulang ketika lempengnya bergerak akan memberikan tekanan pada batuan, maka batuan dengan elastisitas berbeda-beda yang ketika ada tekanan akan lepas. Terjadilah gempa, papar Rasmit kepada Kompas.com, Kamis, tanggal 5 September tahun 2024. Jadi, menurut Rasmit saat ini adalah masa melepas tekanan, dan ketika tekanan sudah habis, batuan itu akan mengumpulkan energi kembali, stres dan pelepasan lagi. Proses ini terjadi seterusnya berulang. Bagaimana dengan ibu kota Nusantara, amankah dari ancaman gempa? Rasmit memastikan IKN relatif aman dari gempa, baik gempa skala kecil, sedang, maupun skala raksasa yang populer dipahami sebagai megatras atau gempa bumi lintas lempeng. Sebaliknya, megatras akan berpengaruh pada pantai timur Pulau Kalimantan seperti Tarakan, Berau, dan Bontang. Kalaupun ada 2 sesar yang mengapit IKN, relatif kecil karena bukan terbentuk dari aktivitas bebatuan tektonik melainkan aktivitas fluida atau hidrokarbon yang tidak dieksplorasi. Demikian halnya dengan keberadaan sesar meratus yang memicu gempa di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, tidak sampai menjalar ke atas dan tidak dirasakan di IKN. Hal ini karena gelombang gempa berlalu dengan cepat dan amplitudonya kecil, sementara wilayah IKN dipenuhi bebatuan keras. Rasmit mengungkapkan, sebelum IKN dibangun, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah berkoordinasi dengan Stasiun Geofisika Kelas 3 Balikpapan untuk melakukan mikrozonasi. Dari hasil proses mikrozonasi tersebut disimpulkan bahwa wilayah IKN yang akan menjadi ibu kota negara Indonesia aman dari bencana gempa bumi. Langsa dan 4 pulau digoyang megatras hari ini. BMKG Kominfo pasang alarm real-time tsunami. Gempa megatras mengguncang 5 wilayah di Indonesia sejak Senin, tanggal 2 September tahun 2024 pagi. BMKG merilis, gempa pertama terjadi di barat daya kota Langsa Aceh pukul 5.16 waktu Indonesia Barat, yakni di 17 km barat daya kota Langsa, kedalaman 10 km berkekuatan magnitudo 4.1. Lalu, gempa kedua terjadi di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pukul 1.48 banding 52 WIB dengan kekuatan magnitudo 2,7 di kedalaman 5 km. Gempa ketiga terjadi di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara berkekuatan magnitudo 5,1 pukul 2.59 banding 25 WIB. BMKG memastikan gempa di kedalaman 21 km itu tidak berpotensi tsunami namun warga diminta waspada. Selanjutnya, gempa keempat terjadi di Nagan Raya, Aceh dengan kekuatan magnitudo 4,9 pukul 7.39.09 WIB. Gempa ini berpusat di darat kedalaman 10 km yang dirasakan di Aceh Besar, Banda Aceh, Pidijaya, Bener Meriah dan Takengon. Terakhir Senin malam, Aceh kembali diguncang gempa bumi berpusat di darat 28 km barat daya Pidijaya. Gempa berkekuatan magnitudo 4,7 itu terjadi pada pukul 20.51, 28 WIB,
kedalaman 5 km itu dirasakan di Mane, Calang, dan Nagan Raya. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. PPI juga membangun sistem komunikasi bersama BNPB yang diluncurkan September tahun 2024. Menurutnya, sistem ini akan bekerja cepat meneruskan informasi BMKG disebarkan lewat televisi digital dan WhatsApp secara real-time. Dengan adanya sistem ini, diharapkan warga akan lebih waspada, sehingga orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami, kata Wayan. Diketahui, ada 16 titik cincin api megatrust dan tsunami, yakni Megatrust Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jabar M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. 3 wilayah diguncang Megatrust hari ini. BMKG Kominfo pasang sistem peringatan real-time tsunami. Gempa dari zona Megatrust berkekuatan M4,9 mengguncang Melongoane, Sulawesi Utara, Sulut pukul 13.15 waktu Indonesia Barat di kedalaman 130 km. Gempa Mach 4.9, 30 Auk 202413, pukul 15.50 WIB, 248 km barat laut Melongoane Sulut Kedelemen, 130 km, kata BMKG dikutip dari situs resminya, Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024. BMKG menyatakan, gempa berada di titik koordinat 6,15 lintang utara dan 126,07 bujur timur. Belum diketahui dampak kerusakan dan korban. Sementara itu, sehari sebelumnya terjadi gempa di Pidi Aceh sekitar 4,0 mg, dan gempa di Gunung Kidul, Jawa Barat. Dengan adanya 3 gempa itu BMKG meminta warga waspada terutama zona Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Selain itu, PPI membangun sistem komunikasi untuk pihak terkait seperti BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di mana sistem ini akan diluncurkan September tahun 2024, yang merupakan hibah dari pemerintah Jepang. Menurutnya, sistem ini akan bekerja cepat meneruskan informasi BMKG yang disebarkan lewat televisi digital dan pesan WhatsApp secara real-time. Bentuknya alert di televisi dan HP saat terjadi tempat, ujarnya. Dengan adanya sistem ini, diharapkan warga akan lebih waspada, sehingga orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami, kata Wayan. Diketahui, cincin api Megatrust dan tsunami itu terdiri dari 16 titik, yakni Megatrust Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, dan
Jawa Tengah Jawa Timur M8,9, lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Diintai tsunami 34 meter, Padang, Bengkulu, Lampung waspada, pakar geologi ungkap sumbernya. Kawasan pesisir barat Sumatera dan sekitarnya disebut sebagai sumber gempa megatrust 8,9 M dan memicu tsunami dahsyat setinggi 34 meter. Hal ini diungkapkan oleh pakar geologi ITS Dr. Amin Widodo, Senin, 19 Agustus 2024. Dikutip dari kajian para peneliti dan pihak BMKG, pesisir barat Sumatera meliputi Padang dan sekitarnya, seperti Nias, Banyak dan Batu. Sementara Bengkulu bisa terjadi tsunami karena dipicu kawasan Enggano. Lalu kawasan Lampung pesisir seperti Krui dan sekitar, dan kawasan Laut Banda Aceh dan sekitarnya. Maka itu, dosen kampus ITS Surabaya itu menyebut guncangan gempa megatrust dipicu oleh tumbukan lempeng dengan kedalaman antara 0,70 km, km. Menurutnya ada 7 wilayah di Indonesia yang diprediksi dapat merasakan getaran tumbukan lempeng. Yakni, Pantai Barat Sumatera, Pantai Selatan Jawa, Pantai Selatan Bali dan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Maluku Utara, Pantai Utara dan Timur Sulawesi dan Pantai Utara Papua. Maka masyarakat Indonesia di 7 wilayah itu harus berhati-hati, dan diharapkan juga dapat menyiapkan ilmu mitigasi bencana alam. Salah satu langkah dalam mitigasi megatrust dapat dilakukan dengan cara mematuhi standar bangunan di Indonesia ketika mendirikan rumah dan meningkatkan kewaspadaan. Ia meminta warga tidak panik, sebab aktivitas gempa yang bersumber di zona megatrust tidak selalu berkekuatan besar. Waktunya juga belum menentu. Terjadinya gempa ini juga tidak dapat diprediksi kapan waktunya, sehingga masyarakat tidak perlu panik, terangnya. Diketahui, BMKG memperingatkan gempa megatrust, tinggal tunggu waktu, mengguncang Indonesia. Gempa berskala besar yang memicu tsunami itu berpotensi terjadi di 2 megatrust Indonesia. Yakni megatrust Selat Sunda dengan potensi kekuatan M8,7 dan megatrust Mentawai Siberut M8,9. Megatrust dan potensi tsunami raksasa di Indonesia, Sandiaga Uno khawatir pariwisata sepi. Ramainya informasi seputar gempa megatrust menimbulkan kekhawatiran sektor pariwisata sepi. Sebab, wisatawan takut akan ada bencana alam besar terjadi, terutama di area laut dan pantai serta pegunungan. Sadar akan terjadinya potensi buruk itu terjadi, Sandiaga Uno turun tangan. Selain itu, BMKG yang pertama kali mencetuskan informasi seputar megatrust memastikan belum mengeluarkan peringatan dini. Bagi yang belum tahu, megatrust adalah daerah pertemuan antar lempeng tektonik bumi. Kondisi tersebut berpotensi memicu gempa kuat dan tsunami dahsyat. Zona ini diprediksi bisa pecah secara berulang dengan jeda hingga ratusan tahun. Daerah yang berpotensi mengalami megatrust adalah Selat Sunda dan wilayah Mentawai Siberut. Secara rinci, megatrust di Selat Sunda berpotensi memiliki kekuatan megarichter 8,7, sementara di Mentawai Siberut hingga megarichter 8,9. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf RI, Sandiaga Uno, meminta masyarakat rutin memantau perkiraan cuaca melalui aplikasi info BMKG dan mengutamakan keselamatan. Kondisi ini tidak mengharuskan masyarakat takut berkunjung ke tempat wisata, tetapi tetap menikmati alam dengan mengutamakan kewaspadaan. Kita tetap berwisata dengan tentunya memantau informasi terkini mengenai cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi BMKG, imbuhnya. Sementara itu Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati mengatakan megatrust bukanlah baru pertama kali disampaikan oleh BMKG. Ia menilai, masyarakat harusnya sudah biasa dengar megatrust karena itu sudah sesuatu yang 2018 sempat heboh. Potensi megatrust di Indonesia bukanlah peringatan dini. Sebab, gempa berbeda dengan tsunami yang bisa diprediksi oleh BMKG. Kalau peringatan dini itu begini, loh, awas, hati-hati dalam waktu sekian jam akan terjadi, gitu, kata Dwi Korita.
Gempa hari ini, PD Aceh Bengkulu diguncang Megatras, BMKG pasang alarm tsunami. Gempa bumi dari segmen Megatras kembali mengguncang wilayah Indonesia, terutama di Ring of Fire api Megatras. Gempa pagi ini, Rabu tanggal 11 Agustus tahun 2024, terjadi di Blang PD Aceh Barat Daya, berkekuatan magnitudo 3,4 pukul 3:08 waktu Indonesia Barat. Terjadi di 51 km barat daya Blang PD Aceh Barat Daya, tulis BMKG. Lalu, pukul 10.26 waktu Indonesia Barat, Buleleng, Bali diguncang gempa berkekuatan magnitudo 2,5. Epicentrum gempa terletak di koordinat 8,22 derajat lintang selatan kedalaman 11 km. Sebelumnya gempa terjadi di Bengkulu dan Lampung berkekuatan M5,3 pada Jumat tanggal 6 September tahun 2024 pukul 8:06 waktu Indonesia Barat. Pusat lindu di 42 km arah tenggara Enggano Bengkulu Utara kedalaman 44 km. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami, Daryono mengatakan, dampak Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Kepahyang, pesisir barat dan Liwa, Lampung Barat, Lampung. Begitupun di Bali dan PD Aceh. Namun tidak berpotensi tsunami, kata Daryono. BMKG mengingatkan pernyataan peneliti Indonesia terhadap seismik gap di Megatras Selat Sunda, Mentawai Siberut dan Enggano berpotensi gempa 8,9 m dan menimbulkan tsunami raksasa. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, merujuk peta sumber dan bahaya gempa Indonesia tahun 2017, 6 Megatras mengepung Sumatera, yakni Andaman Sumatera dengan potensi gempa magnitudo 9,2, Nias Simele dengan potensi gempa magnitudo 8,9, Megatras Batu dengan potensi gempa magnitudo 8,2. Kemudian Megatras Mentawai Siberut dengan gempa magnitudo 8,7, Mentawai Pagai dengan potensi gempa magnitudo 8,9, dan Enggano dengan potensi gempa magnitudo 8,9 dan pergeseran 4 cm per tahun. Menanggapi ini, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo, Wayantoni Supriyanto bekerjasama dengan BMKG dan pihak terkait memasang sistem peringatan real-time gempa megaturut dan bisa diakses di ponsel masing. Sumsel diintai tsunami Enggano. Gempa Megatrust menggeliat, Bengkulu Lampung bergetar. Segmen Megatrust Enggano menggeliat, BMKG pun mengeluarkan peringatan mitigasi. Sebab, gempa yang mengguncang beberapa wilayah Bengkulu dan Lampung berkekuatan M5,3. Gempa yang terjadi Jumat, 6 September 2024, pukul 8.06 WIB menurut BMKG awalnya berkekuatan M5,6, dengan pusat lindu di 42 km, km, arah tenggara Enggano Bengkulu Utara kedalaman 44 km. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan, gempa Enggano ada di zona Megatrust. Dirasakan di Enggano 3,4 mmi, Bengkulu Utara, Bengkulu, Kepahyang 3 mmi, dan pesisir barat, Liwa 2 mmi, ditulis Daryono, Jumat. Merupakan jenis gempa bumi dangkal karena aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia ke dalam lempeng Eurasia. Ada sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan naik, thrust fault. BMKG juga mencatat gempa Enggano berdampak dan dirasakan di Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Kepahyang, pesisir barat dan Liwa, Lampung Barat, Lampung. Namun tidak berpotensi tsunami, katanya. Maka itu, BMKG mengingatkan terkait pernyataan para peneliti Indonesia terhadap seismik gap di Megatrust Selat Sunda, Mentawai Siberut dan Enggano yang diprediksi mencapai 8,9 dan pergeseran 4 cm per tahun. Bengkulu menjadi bagian dalam zona merah atau waspada. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Bengkulu, Christian Hermansyah, daerah yang rentan bencana gelombang tsunami dihuni 119.669 jiwa. Ada 7 kabupaten rentan bencana termasuk di 43 kecamatan. Tercatat sebanyak 41 kecamatan masuk dalam tsunami kategori tinggi dan 2 kecamatan dalam kategori rendah. Penduduk terpapar tsunami ini mulai kategori rendah, sedang hingga tinggi, kata Christian, Kamis, 5 September 2024. Menurutnya, terdapat ratusan ribu penduduk yang terancam gelombang tsunami dari kategori rendah hingga tinggi paling berada di kota Bengkulu sebanyak 39.731 jiwa yang tersebar di 7 kecamatan. Lantas apakah Sumsel terdampak? Beberapa daerah pesisir di Sumsel ternyata tidak terdampak tsunami ataupun gempa, karena berada di zona aman. Skenario mitigasi disipkan, Selatan Jawa diprediksi Megatrust berkekuatan magnitudo 8, potensi tsunami digaungkan.
BMKG memprediksi bakal terjadi megatrust maha dahsyat di bagian selatan Jawa. Saat ini, skenario mitigasi menyelamatkan penduduk sudah disosialisasikan meski kapan terjadinya gempa tersebut masih belum bisa diprediksi. Mengutip tribunjabar.id, megatrust yang bakal terjadi diperkirakan kekuatannya mencapai magnitudo 8 dan berpotensi tsunami. Adapun sumbernya dari zona penunjaman busur Sunda, terutama dari zona megatrust di selatan Jawa. Koordinator Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami PVMBG, Supartoyo, saat dihubungi Sabtu, 7 September 2024, mengatakan menggunakan data tersebut untuk menyusun peta kawasan rawan bencana gempa bumi, KRBG, dan peta kawasan rawan bencana tsunami, KRBT. Menurut catatan data geologi dan beberapa referensi, di selatan Jawa itu hingga kini belum pernah kekuatan gempa buminya mencapai magnitudo 8. Adapun yang terjadi di selatan Jawa Barat dan Selat Sunda sekitar 1903 kalau tidak salah magnitudo 7,9, katanya. Gempa bumi dan tsunami hingga kini belum dapat diramal menyangkut waktu, kekuatan dan lokasinya. Upaya terbaik yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan upaya mitigasi yang dilakukan secara struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural dapat dilakukan melalui pembangunan fisik untuk dapat mengurangi jenis-jenis bahaya gempa bumi dan tsunami. Selain itu, sebaiknya disusun regulasi khusus tentang mitigasi bencana, bisa dalam bentuk perda, pergub atau perbuk. Sebab, kalau tidak ada regulasi, kata dia, akan sulit melakukan upaya mitigasi dan tata ruang secara baik. Regulasi ini harus dipisahkan dari bencana lain, jadi khusus untuk tsunami, ucapnya. Pulau Seram bergetar. Ahli ungkap tsunami 20 meter ancam Pulau Jawa Maluku. BMKG dan para mengimbau agar warga tidak panik, meski Indonesia berada di cincin api megatrust dan tsunami usai gempa dengan magnitudo 3,7 mengguncang Seram bagian timur, Maluku, Minggu tanggal 8 September tahun 2024. Diketahui, BMKG mengatakan, gempa di Seram Maluku terjadi di kedalaman gempa 10 km. Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan berubah seiring kelengkapan data, tulis petugas. Pulau Seram merupakan pulau ke-12 yang diguncang gempa sepanjang Agustus-September. Sebelumnya, kawasan Jawa Barat seperti Bandung, Pangandaran, Sukabumi, Cianjur diguncang gempa. Lalu di DIY ada Gunung Kidul. Khusus gempa DIY erat kaitannya dengan segmen megatrust. Begitu juga di kawasan Sulawesi, Aceh, dan baru-baru ini di Gianyar, Bali. Total hingga 12 pulau diguncang gempa. BMKG mengungkapkan, ada beberapa wilayah yang mengalami gempa karena desakan dari megatrust, namun ada pula yang tidak. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahmah Hanif mengatakan megatrust memiliki 3, yakni fase interseismik, koseismik, dan postseismik. Interseismis merupakan fase pengumpulan energi di bagian lempeng, terutama di Selat Sunda. Lalu fase koseismik tahap pelepasan energi, dan postseismik adalah fase pasca pelepasan energi. Fase-fase ini bisa diukur menggunakan GPS. Pergerakan ini per milimeter. Tapi, milimeter ini kalau di Jawa, pergerakan yang terkunci ke bawah kurang lebih 6 cm per tahun, kata Nuraini Sabtu tanggal 7 September tahun 2024. Siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, dan dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Hal inilah yang ditakutkan, dilepas sekaligus maka kekuatan gempanya bisa M8,8 itu dari segmen Selat Sunda saja. Jika seluruh Jawa bisa M9,0 atau mirip dengan gempa Aceh dan Jepang, ada potensi tsunami besar. Kepala Balai Besar MKG Wilayah 3 Denpasar Cahyo Nugroho dalam laporan yang diterima di Jakarta, Sabtu meminta warga waspada. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten,
segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Duraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. Tiga tetangga IKN zona merah Megatras, selama Agustus terjadi 153 kali gempa. Tiga wilayah yang menjadi tetangga ibu kota Nusantara masuk zona merah gempa raksasa. Ketiganya adalah Tarakan, Berau, dan Bontang yang berada di kawasan pantai timur Pulau Kalimantan. Tahun 2024, riwayat kegempaan Pulau Kalimantan melonjak 5 kali lipat. Kurun Januari-Agustus, telah terjadi 153 kali gempa bumi atau 3 hingga 4 kali gempa bumi dalam sebulan yang dirasakan oleh masyarakat, seperti yang dirasakan masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Berau yang mengalami getaran gempa berulang. Terbaru adalah gempa magnitudo 4,7 dengan kedalaman 10 km di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada tanggal 13 Februari tahun 2024. Ini merupakan getaran terkuat yang terjadi sepanjang tahun 2024 karena berbarengan dengan gempa Bawean dengan kekuatan M5,9 hingga M6,5. Sementara pada periode yang sama tahun 2023 tercatat hanya 30-an kali gempa bumi dengan getaran biasa. Dilansir Kompas.com, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Balikpapan Rasmit menuturkan terjadinya lonjakan gempa bumi di Pulau Kalimantan mengindikasikan masa-masa pelepasan energi. Dalam kurun 5-10 tahun sekarang ini periode merilis energi. Jadi, gempa bumi terjadi berulang ketika lempengnya bergerak akan memberikan tekanan pada batuan, maka batuan dengan elastisitas berbeda-beda yang ketika ada tekanan akan lepas. Terjadilah gempa, papar Rasmit kepada Kompas.com, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. Jadi, menurut Rasmit saat ini adalah masa melepas tekanan, dan ketika tekanan sudah habis, batuan itu akan mengumpulkan energi kembali, stres dan pelepasan lagi. Proses ini terjadi seterusnya berulang. Bagaimana dengan ibu kota Nusantara, amankah dari ancaman gempa? Rasmit memastikan IKN relatif aman dari gempa, baik gempa skala kecil, sedang, maupun skala raksasa yang populer dipahami sebagai megatras atau gempa bumi lintas lempeng. Sebaliknya, megatras akan berpengaruh pada pantai timur Pulau Kalimantan seperti Tarakan, Berau, dan Bontang. Kalaupun ada 2 sesar yang mengapit IKN, relatif kecil karena bukan terbentuk dari aktivitas bebatuan tektonik melainkan aktivitas fluida atau hidrokarbon yang tidak dieksplorasi. Demikian halnya dengan keberadaan sesar meratus yang memicu gempa di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, tidak sampai menjalar ke atas dan tidak dirasakan di IKN. Hal ini karena gelombang gempa berlalu dengan cepat dan amplitudonya kecil, sementara wilayah IKN dipenuhi bebatuan keras. Rasmit mengungkapkan, sebelum IKN dibangun, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah berkoordinasi dengan Stasiun Geofisika Kelas 3 Balikpapan untuk melakukan mikrozonasi. Dari hasil proses mikrozonasi tersebut disimpulkan bahwa wilayah IKN yang akan menjadi ibu kota negara Indonesia aman dari bencana gempa bumi. Langsa dan 4 pulau digoyang megatras hari ini, BMKG Kominfo pasang alarm real-time tsunami. Gempa megatras mengguncang 5 wilayah di Indonesia sejak Senin, tanggal 2 September tahun 2024 pagi. BMKG merilis, gempa pertama terjadi di barat daya kota Langsa Aceh pukul 5.16 waktu Indonesia Barat,
yakni di 17 km barat daya kota Langsa, kedalaman 10 km berkekuatan magnitudo 4.1. Lalu, gempa kedua terjadi di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pukul 1.48/52 WIB dengan kekuatan magnitudo 2,7 di kedalaman 5 km. Gempa ketiga terjadi di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara berkekuatan magnitudo 5,1 pukul 2.59/25 WIB. BMKG memastikan gempa di kedalaman 21 km itu tidak berpotensi tsunami, namun warga diminta waspada. Selanjutnya, gempa keempat terjadi di Nagan Raya, Aceh dengan kekuatan magnitudo 4,9 pukul 7.39.09 WIB. Gempa ini berpusat di darat kedalaman 10 km yang dirasakan di Aceh Besar, Banda Aceh, Pidi Jaya, Bener Meriah dan Takengon. Terakhir Senin malam, Aceh kembali diguncang gempa bumi berpusat di darat 28 km barat daya Pidi Jaya. Gempa berkekuatan magnitudo 4,7 itu terjadi pada pukul 20.51.28 WIB, kedalaman 5 km itu dirasakan di Mane, Calang, dan Nagan Raya. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. PPI juga membangun sistem komunikasi bersama BNPB yang diluncurkan September tahun 2024. Menurutnya, sistem ini akan bekerja cepat meneruskan informasi BMKG disebarkan lewat televisi digital dan WhatsApp secara real-time. Dengan adanya sistem ini, diharapkan warga akan lebih waspada, sehingga orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami, kata Wayan. Diketahui, ada 16 titik cincin api megatras dan tsunami, yakni Megatras Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jabar M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. 3 wilayah diguncang Megatras hari ini. BMKG Kominfo pasang sistem peringatan real-time tsunami. Gempa dari zona Megatras berkekuatan M4,9 mengguncang Melonguane, Sulawesi Utara, Sulut pukul 13.15 waktu Indonesia Barat di kedalaman 130 km. Gempa Mach 4.9, 30 Auk 202413, pukul 15.50 WIB, 248 km barat laut Melonguane Sulut Gede Elemen, 130 km, kata BMKG dikutip dari situs resminya, Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024. BMKG menyatakan, gempa berada di titik koordinat 6,15 lintang utara dan 126,07 bujur timur. Belum diketahui dampak kerusakan dan korban. Sementara itu, sehari sebelumnya terjadi gempa di Pidi Aceh sekitar 4,0 mg, dan gempa di Gunung Kidul, Jawa Barat. Dengan adanya 3 gempa itu BMKG meminta warga waspada terutama zona Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Selain itu,
PPI membangun sistem komunikasi untuk pihak terkait seperti BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di mana sistem ini akan diluncurkan September tahun 2024, yang merupakan hibah dari pemerintah Jepang. Menurutnya, sistem ini akan bekerja cepat meneruskan informasi BMKG yang disebarkan lewat televisi digital dan pesan WhatsApp secara real-time. Bentuknya alert di televisi dan HP saat terjadi tempat, ujarnya. Dengan adanya sistem ini, diharapkan warga akan lebih waspada, sehingga orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami, kata Wayan. Diketahui, cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri dari 16 titik, yakni Megatras Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, dan Jawa Tengah Jawa Timur M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Diintai tsunami 34 meter, Padang, Bengkulu, Lampung waspada, pakar geologi ungkap sumbernya. Kawasan pesisir barat Sumatera dan sekitarnya disebut sebagai sumber gempa Megathrust 8,9 M dan memicu tsunami dahsyat setinggi 34 meter. Hal ini diungkapkan oleh pakar geologi ITS Dr. Amin Widodo, Senin, 19 Agustus 2024. Dikutip dari kajian para peneliti dan pihak BMKG, pesisir barat Sumatera meliputi Padang dan sekitarnya, seperti Nias, Banyak dan Batu. Sementara Bengkulu bisa terjadi tsunami karena dipicu kawasan Enggano. Lalu kawasan Lampung pesisir seperti Krui dan sekitar, dan kawasan Laut Banda Aceh dan sekitarnya. Maka itu, dosen kampus ITS Surabaya itu menyebut guncangan gempa Megathrust dipicu oleh tumbukan lempeng dengan kedalaman antara 0,70 km km. Menurutnya ada 7 wilayah di Indonesia yang diprediksi dapat merasakan getaran tumbukan lempeng, yakni Pantai Barat Sumatera, Pantai Selatan Jawa, Pantai Selatan Bali dan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Maluku Utara, Pantai Utara dan Timur Sulawesi dan Pantai Utara Papua. Maka masyarakat Indonesia di 7 wilayah itu harus berhati-hati, dan diharapkan juga dapat menyiapkan ilmu mitigasi bencana alam. Salah satu langkah dalam mitigasi Megathrust dapat dilakukan dengan cara mematuhi standar bangunan di Indonesia ketika mendirikan rumah dan meningkatkan kewaspadaan. Ia meminta warga tidak panik, sebab aktivitas gempa yang bersumber di zona Megathrust tidak selalu berkekuatan besar. Waktunya juga belum menentu. Terjadinya gempa ini juga tidak dapat diprediksi kapan waktunya, sehingga masyarakat tidak perlu panik, terangnya. Diketahui, BMKG memperingatkan gempa Megathrust, tinggal tunggu waktu, mengguncang Indonesia. Gempa berskala besar yang memicu tsunami itu berpotensi terjadi di 2 Megathrust Indonesia, yakni Megathrust Selat Sunda dengan potensi kekuatan M8,7 dan Megathrust Mentawai Siberut M8,9. Megathrust dan potensi tsunami raksasa di Indonesia, Sandiaga Uno khawatir pariwisata sepi. Ramainya informasi seputar gempa Megathrust menimbulkan kekhawatiran sektor pariwisata sepi. Sebab, wisatawan takut akan ada bencana alam besar terjadi, terutama di area laut dan pantai serta pegunungan. Sadar akan terjadinya potensi buruk itu terjadi, Sandiaga Uno turun tangan. Selain itu, BMKG yang pertama kali mencetuskan informasi seputar Megathrust memastikan belum mengeluarkan peringatan dini. Bagi yang belum tahu, Megathrust adalah daerah pertemuan antar lempeng tektonik bumi. Kondisi tersebut berpotensi memicu gempa kuat dan tsunami dahsyat. Zona ini diprediksi bisa pecah secara berulang dengan jeda hingga ratusan tahun. Daerah yang berpotensi mengalami Megathrust adalah Selat Sunda dan wilayah Mentawai Siberut. Secara rinci, Megathrust di Selat Sunda berpotensi memiliki kekuatan Megarichter 8,7, sementara di Mentawai Siberut hingga Megarichter 8,9. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf RI, Sandiaga Uno, meminta masyarakat rutin memantau perkiraan cuaca melalui aplikasi info BMKG dan mengutamakan keselamatan.
Kondisi ini tidak mengharuskan masyarakat takut berkunjung ke tempat wisata, tetapi tetap menikmati alam dengan mengutamakan kewaspadaan. Kita tetap berwisata dengan tentunya memantau informasi terkini mengenai cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi BMKG, imbuhnya. Sementara itu, Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati mengatakan Megatrust bukanlah baru pertama kali disampaikan oleh BMKG. Ia menilai, masyarakat harusnya sudah biasa dengar Megatrust karena itu sudah sesuatu yang 2018 sempat heboh. Potensi Megatrust di Indonesia bukanlah peringatan dini. Sebab, gempa berbeda dengan tsunami yang bisa diprediksi oleh BMKG. Kalau peringatan dini itu begini, loh, awas, hati-hati dalam waktu sekian jam akan terjadi, gitu, kata Dwi Korita. Gempa hari ini, PD Aceh Bengkulu diguncang Megatrust, BMKG pasang alarm tsunami. Gempa bumi dari segmen Megatrust kembali mengguncang wilayah Indonesia, terutama di Ring of Fire api Megatrust. Gempa pagi ini, Rabu tanggal 11 Agustus tahun 2024, terjadi di Blang PD Aceh Barat Daya, berkekuatan magnitudo 3,4 pukul 3:08 waktu Indonesia Barat. Terjadi di 51 km barat daya Blang PD Aceh Barat Daya, tulis BMKG. Lalu, pukul 10.26 waktu Indonesia Barat, Buleleng, Bali diguncang gempa berkekuatan magnitudo 2,5. Epicentrum gempa terletak di koordinat 8,22 derajat lintang selatan kedalaman 11 km. Sebelumnya gempa terjadi di Bengkulu dan Lampung berkekuatan M5,3 pada Jumat tanggal 6 September tahun 2024 pukul 8:06 waktu Indonesia Barat. Pusat lindu di 42 km arah tenggara Enggano Bengkulu Utara kedalaman 44 km. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami, Daryono mengatakan, dampak Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Kepahyang, pesisir barat dan Liwa, Lampung Barat, Lampung. Begitupun di Bali dan PD Aceh. Namun tidak berpotensi tsunami, kata Daryono. BMKG mengingatkan pernyataan peneliti Indonesia terhadap seismik gap di Megatrust Selat Sunda, Mentawai Siberut dan Enggano berpotensi gempa 8,9 m dan menimbulkan tsunami raksasa. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, merujuk peta sumber dan bahaya gempa Indonesia tahun 2017, 6 Megatrust mengepung Sumatera, yakni Andaman Sumatera dengan potensi gempa magnitudo 9,2, Nias Simele dengan potensi gempa magnitudo 8,9, Megatrust Batu dengan potensi gempa magnitudo 8,2. Kemudian Megatrust Mentawai Siberut dengan gempa magnitudo 8,7, Mentawai Pagai dengan potensi gempa magnitudo 8,9, dan Enggano dengan potensi gempa magnitudo 8,9 dan pergeseran 4 cm per tahun. Menanggapi ini, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo, Wayantoni Supriyanto bekerjasama dengan BMKG dan pihak terkait memasang sistem peringatan real-time gempa Megatrust dan bisa diakses di ponsel masing-masing. Sumsel diintai tsunami Enggano. Gempa Megatrust menggeliat, Bengkulu Lampung bergetar. Segmen Megatrust Enggano menggeliat, BMKG pun mengeluarkan peringatan mitigasi. Sebab, gempa yang mengguncang beberapa wilayah Bengkulu dan Lampung berkekuatan M5,3. Gempa yang terjadi Jumat, 6 September 2024, pukul 8.06 WIB menurut BMKG awalnya berkekuatan M5,6, dengan pusat lindu di 42 km, km, arah tenggara Enggano Bengkulu Utara kedalaman 44 km. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan, gempa Enggano ada di zona Megatrust. Dirasakan di Enggano 3,4 mmi, Bengkulu Utara, Bengkulu, Kepahyang 3 mmi, dan pesisir barat, Liwa 2 mmi, ditulis Daryono, Jumat. Merupakan jenis gempa bumi dangkal karena aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia ke dalam lempeng Eurasia. Ada sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan naik, thrust fault. BMKG juga mencatat gempa Enggano berdampak dan dirasakan di Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Kepahyang, pesisir barat dan Liwa, Lampung Barat, Lampung. Namun tidak berpotensi tsunami, katanya. Maka itu, BMKG mengingatkan terkait pernyataan para peneliti Indonesia terhadap seismik gap di Megatrust Selat Sunda, Mentawai Siberut dan Enggano yang diprediksi mencapai 8,9 dan pergeseran 4 cm per tahun. Bengkulu menjadi bagian dalam zona merah atau waspada. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Bengkulu, Christian Hermansyah,
Daerah yang rentan bencana gelombang tsunami dihuni 119.669 jiwa. Ada 7 kabupaten rentan bencana termasuk di 43 kecamatan. Tercatat sebanyak 41 kecamatan masuk dalam tsunami kategori tinggi dan 2 kecamatan dalam kategori rendah. Penduduk terpapar tsunami ini mulai kategori rendah, sedang hingga tinggi, jika Tahiristian, Kamis, 5 September 2024. Menurutnya, terdapat ratusan ribu penduduk yang terancam gelombang tsunami dari kategori rendah hingga tinggi paling berada di kota Bengkulu sebanyak 39.731 jiwa yang tersebar di 7 kecamatan. Lantas apakah Sumsel terdampak? Beberapa daerah pesisir di Sumsel ternyata tidak terdampak tsunami ataupun gempa, karena berada di zona aman. Skenario mitigasi disipkan, Selatan Jawa diprediksi megatrust berkekuatan magnitudo 8, potensi tsunami digaungkan. BMKG memprediksi bakal terjadi megatrust maha dahsyat di bagian selatan Jawa. Saat ini, skenario mitigasi menyelamatkan penduduk sudah disosialisasikan meski kapan terjadinya gempa tersebut masih belum bisa diprediksi. Mengutip tribunjabar.id, megatrust yang bakal terjadi diperkirakan kekuatannya mencapai magnitudo 8 dan berpotensi tsunami. Adapun sumbernya dari zona penunjaman busur Sunda, terutama dari zona megatrust di selatan Jawa. Koordinator Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami PVMBG, Supartoyo, saat dihubungi Sabtu, 7 September 2024, mengatakan menggunakan data tersebut untuk menyusun peta kawasan rawan bencana gempa bumi, KRBG, dan peta kawasan rawan bencana tsunami, KRBT. Menurut catatan data geologi dan beberapa referensi, di selatan Jawa itu hingga kini belum pernah kekuatan gempa buminya mencapai magnitudo 8. Adapun yang terjadi di selatan Jawa Barat dan Selat Sunda sekitar 1903 kalau tidak salah magnitudo 7,9, katanya. Gempa bumi dan tsunami hingga kini belum dapat diramal menyangkut waktu, kekuatan dan lokasinya. Upaya terbaik yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan upaya mitigasi yang dilakukan secara struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural dapat dilakukan melalui pembangunan fisik untuk dapat mengurangi jenis-jenis bahaya gempa bumi dan tsunami. Selain itu, sebaiknya disusun regulasi khusus tentang mitigasi bencana, bisa dalam bentuk perda, pergub atau perbuk. Sebab, kalau tidak ada regulasi, kata dia, akan sulit melakukan upaya mitigasi dan tata ruang secara baik. Regulasi ini harus dipisahkan dari bencana lain, jadi khusus untuk tsunami, ucapnya. Pulau Seram bergetar, ahli ungkap tsunami 20 meter ancam Pulau Jawa Maluku. BMKG dan para mengimbau agar warga tidak panik, meski Indonesia berada di cincin api megatrust dan tsunami usai gempa dengan magnitudo 3,7 mengguncang Seram bagian timur, Maluku, Minggu tanggal 8 September tahun 2024. Diketahui, BMKG mengatakan, gempa di Seram Maluku terjadi di kedalaman gempa 10 km. Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan berubah seiring kelengkapan data, tulis petugas. Pulau Seram merupakan pulau ke-12 yang diguncang gempa sepanjang Agustus-September. Sebelumnya, kawasan Jawa Barat seperti Bandung, Pangandaran, Sukabumi, Cianjur diguncang gempa. Lalu di DIY ada Gunung Kidul. Khusus gempa DIY erat kaitannya dengan segmen megatrust. Begitu juga di kawasan Sulawesi, Aceh, dan baru-baru ini di Gianyar, Bali. Total hingga 12 pulau diguncang gempa. BMKG mengungkapkan, ada beberapa wilayah yang mengalami gempa karena desakan dari megatrust, namun ada pula yang tidak. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif mengatakan megatrust memiliki 3, yakni fase interseismik, koseismik, dan postseismik. Interseismis merupakan fase pengumpulan energi di bagian lempeng, terutama di Selat Sunda. Lalu fase koseismik tahap pelepasan energi, dan postseismik adalah fase pasca pelepasan energi. Fase-fase ini bisa diukur menggunakan GPS. Pergerakan ini per milimeter. Tapi, milimeter ini kalau di Jawa, pergerakan yang terkunci ke bawah kurang lebih 6 cm per tahun, kata Nuraini Sabtu tanggal 7 September tahun 2024. Siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun,
dan dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Hal inilah yang ditakutkan, dilepas sekaligus maka kekuatan gempanya bisa M8,8 itu dari segmen Selat Sunda saja. Jika seluruh Jawa bisa M9,0 atau mirip dengan gempa Aceh dan Jepang, ada potensi tsunami besar. Kepala Balai Besar MKG Wilayah 3 Denpasar Cahyo Nugroho dalam laporan yang diterima di Jakarta, Sabtu meminta warga waspada. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. Tiga tetangga IKN zona merah Megatras, selama Agustus terjadi 153 kali gempa. 3 wilayah yang menjadi tetangga ibu kota Nusantara masuk zona merah gempa raksasa. Ketiganya adalah Tarakan, Berau, dan Bontang yang berada di kawasan pantai timur Pulau Kalimantan. Tahun 2024, riwayat kegempaan Pulau Kalimantan melonjak 5 kali lipat. Kurun Januari-Agustus telah terjadi 153 kali gempa bumi atau 3 hingga 4 kali gempa bumi dalam sebulan yang dirasakan oleh masyarakat, seperti yang dirasakan masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Berau yang mengalami getaran gempa berulang. Terbaru adalah gempa magnitudo 4,7 dengan kedalaman 10 km di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada tanggal 13 Februari tahun 2024. Ini merupakan getaran terkuat yang terjadi sepanjang tahun 2024 karena berbarengan dengan gempa Bawean dengan kekuatan M5,9 hingga M6,5. Sementara pada periode yang sama tahun 2023 tercatat hanya 30-an kali gempa bumi dengan getaran biasa. Dilansir Kompas.com, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Balikpapan Rasmit menuturkan, terjadinya lonjakan gempa bumi di Pulau Kalimantan mengindikasikan masa-masa pelepasan energi. Dalam kurun 5-10 tahun sekarang ini periode merilis energi. Jadi, gempa bumi terjadi berulang ketika lempengnya bergerak akan memberikan tekanan pada batuan, maka batuan dengan elastisitas berbeda-beda yang ketika ada tekanan akan lepas. Terjadilah gempa, papar Rasmit kepada Kompas.com, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. Jadi, menurut Rasmit saat ini adalah masa melepas tekanan, dan ketika tekanan sudah habis, batuan itu akan mengumpulkan energi kembali, stres dan pelepasan lagi. Proses ini terjadi seterusnya berulang. Bagaimana dengan ibu kota Nusantara, amankah dari ancaman gempa? Rasmit memastikan IKN relatif aman dari gempa, baik gempa skala kecil, sedang, maupun skala raksasa yang populer dipahami sebagai megatras atau gempa bumi lintas lempeng. Sebaliknya, megatras akan berpengaruh pada pantai timur Pulau Kalimantan seperti Tarakan, Berau, dan Bontang. Kalaupun ada 2 sesar yang mengapit IKN, relatif kecil karena bukan terbentuk dari aktivitas bebatuan tektonik melainkan aktivitas
aktivitas fluida atau hidrokarbon yang tidak dieksplorasi. Demikian halnya dengan keberadaan sesar meratus yang memicu gempa di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, tidak sampai menjalar ke atas dan tidak dirasakan di IKN. Hal ini karena gelombang gempa berlalu dengan cepat dan amplitudonya kecil, sementara wilayah IKN dipenuhi bebatuan keras. Rasmit mengungkapkan, sebelum IKN dibangun, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah berkoordinasi dengan Stasiun Geofisika Kelas 3 Balikpapan untuk melakukan mikrozonasi. Dari hasil proses mikrozonasi tersebut disimpulkan bahwa wilayah IKN yang akan menjadi ibu kota negara Indonesia aman dari bencana gempa bumi. Langsa dan 4 pulau digoyang megatrust hari ini. BMKG Kominfo pasang alarm real-time tsunami. Gempa megatrust mengguncang 5 wilayah di Indonesia sejak Senin, tanggal 2 September tahun 2024 pagi. BMKG merilis, gempa pertama terjadi di barat daya kota Langsa Aceh pukul 5.16 waktu Indonesia Barat, yakni di 17 km barat daya kota Langsa, kedalaman 10 km berkekuatan magnitudo 4.1. Lalu, gempa kedua terjadi di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pukul 1.48/52 WIB dengan kekuatan magnitudo 2,7 di kedalaman 5 km. Gempa ketiga terjadi di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara berkekuatan magnitudo 5,1 pukul 2.59/25 WIB. BMKG memastikan gempa di kedalaman 21 km itu tidak berpotensi tsunami namun warga diminta waspada. Selanjutnya, gempa keempat terjadi di Nagan Raya, Aceh dengan kekuatan magnitudo 4,9 pukul 7.39.09 WIB. Gempa ini berpusat di darat kedalaman 10 km yang dirasakan di Aceh Besar, Banda Aceh, Pidi Jaya, Bener Meriah dan Takengon. Terakhir Senin malam, Aceh kembali diguncang gempa bumi berpusat di darat 28 km barat daya Pidi Jaya. Gempa berkekuatan magnitudo 4,7 itu terjadi pada pukul 20.51.28 WIB, kedalaman 5 km itu dirasakan di Mane, Calang, dan Nagan Raya. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. PPI juga membangun sistem komunikasi bersama BNPB yang diluncurkan September tahun 2024. Menurutnya, sistem ini akan bekerja cepat meneruskan informasi BMKG disebarkan lewat televisi digital dan WhatsApp secara real-time. Dengan adanya sistem ini, diharapkan warga akan lebih waspada, sehingga orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami, kata Wayan. Diketahui, ada 16 titik cincin api megatrust dan tsunami, yakni Megatrust Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jabar M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. 3 wilayah diguncang Megatrust hari ini. BMKG Kominfo pasang sistem peringatan real-time tsunami. Gempa dari zona Megatrust berkekuatan M4,9 mengguncang Melongoane, Sulawesi Utara, Sulut pukul 13.15 waktu Indonesia Barat di kedalaman 130 km. Gempa Mach 4.9, 30 Auk 202413, pukul 15.50 WIB, 248 km barat laut Melongoane Sulut Gede Elemen, 130 km,
kata BMKG dikutip dari situs resminya, Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024. BMKG menyatakan, gempa berada di titik koordinat 6,15 lintang utara dan 126,07 bujur timur. Belum diketahui dampak kerusakan dan korban. Sementara itu, sehari sebelumnya terjadi gempa di Pidi Aceh sekitar 4,0 mg dan gempa di Gunung Kidul, Jawa Barat. Dengan adanya 3 gempa itu, BMKG meminta warga waspada terutama zona Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Selain itu, PPI membangun sistem komunikasi untuk pihak terkait seperti BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di mana sistem ini akan diluncurkan September tahun 2024, yang merupakan hibah dari pemerintah Jepang. Menurutnya, sistem ini akan bekerja cepat meneruskan informasi BMKG yang disebarkan lewat televisi digital dan pesan WhatsApp secara real-time. Bentuknya alert di televisi dan HP saat terjadi tempat, ujarnya. Dengan adanya sistem ini, diharapkan warga akan lebih waspada, sehingga orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami, kata Wayan. Diketahui, cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri dari 16 titik, yakni Megatras Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, dan Jawa Tengah Jawa Timur M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Diintai tsunami 34 meter, Padang, Bengkulu, Lampung waspada, pakar geologi ungkap sumbernya. Kawasan pesisir barat Sumatera dan sekitarnya disebut sebagai sumber gempa megatrust 8,9 M dan memicu tsunami dahsyat setinggi 34 meter. Hal ini diungkapkan oleh pakar geologi ITS Dr. Amin Widodo, Senin, 19 Agustus 2024. Dikutip dari kajian para peneliti dan pihak BMKG, pesisir barat Sumatera meliputi Padang dan sekitarnya, seperti Nias, Banyak dan Batu. Sementara Bengkulu bisa terjadi tsunami karena dipicu kawasan Enggano. Lalu kawasan Lampung pesisir seperti Krui dan sekitar, dan kawasan Laut Banda Aceh dan sekitarnya. Maka itu, dosen kampus ITS Surabaya itu menyebut guncangan gempa megatrust dipicu oleh tumbukan lempeng dengan kedalaman antara 0,70 km km. Menurutnya ada 7 wilayah di Indonesia yang diprediksi dapat merasakan getaran tumbukan lempeng, yakni Pantai Barat Sumatera, Pantai Selatan Jawa, Pantai Selatan Bali dan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Maluku Utara, Pantai Utara dan Timur Sulawesi dan Pantai Utara Papua. Maka masyarakat Indonesia di 7 wilayah itu harus berhati-hati, dan diharapkan juga dapat menyiapkan ilmu mitigasi bencana alam. Salah satu langkah dalam mitigasi megatrust dapat dilakukan dengan cara mematuhi standar bangunan di Indonesia ketika mendirikan rumah dan meningkatkan kewaspadaan. Ia meminta warga tidak panik, sebab aktivitas gempa yang bersumber di zona megatrust tidak selalu berkekuatan besar. Waktunya juga belum menentu. Terjadinya gempa ini juga tidak dapat diprediksi kapan waktunya, sehingga masyarakat tidak perlu panik, terangnya. Diketahui, BMKG memperingatkan gempa megatrust, tinggal tunggu waktu, mengguncang Indonesia. Gempa berskala besar yang memicu tsunami itu berpotensi terjadi di 2 megatrust Indonesia, yakni megatrust Selat Sunda dengan potensi kekuatan M8,7 dan megatrust Mentawai Siberut M8,9.
Megatrust dan potensi tsunami raksasa di Indonesia, Sandiaga Uno khawatir pariwisata sepi. Ramainya informasi seputar gempa megatrust menimbulkan kekhawatiran sektor pariwisata sepi. Sebab, wisatawan takut akan ada bencana alam besar terjadi, terutama di area laut dan pantai serta pegunungan. Sadar akan terjadinya potensi buruk itu terjadi, Sandiaga Uno turun tangan. Selain itu, BMKG yang pertama kali mencetuskan informasi seputar megatrust memastikan belum mengeluarkan peringatan dini. Bagi yang belum tahu, megatrust adalah daerah pertemuan antar lempeng tektonik bumi. Kondisi tersebut berpotensi memicu gempa kuat dan tsunami dahsyat. Zona ini diprediksi bisa pecah secara berulang dengan jeda hingga ratusan tahun. Daerah yang berpotensi mengalami megatrust adalah Selat Sunda dan wilayah Mentawai Siberut. Secara rinci, megatrust di Selat Sunda berpotensi memiliki kekuatan megarichter 8,7, sementara di Mentawai Siberut hingga megarichter 8,9. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf RI, Sandiaga Uno, meminta masyarakat rutin memantau perkiraan cuaca melalui aplikasi info BMKG dan mengutamakan keselamatan. Kondisi ini tidak mengharuskan masyarakat takut berkunjung ke tempat wisata, tetapi tetap menikmati alam dengan mengutamakan kewaspadaan. Kita tetap berwisata dengan tentunya memantau informasi terkini mengenai cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi BMKG, imbuhnya. Sementara itu, Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati mengatakan megatrust bukanlah baru pertama kali disampaikan oleh BMKG. Ia menilai, masyarakat harusnya sudah biasa dengar megatrust karena itu sudah sesuatu yang 2018 sempat heboh. Potensi megatrust di Indonesia bukanlah peringatan dini. Sebab, gempa berbeda dengan tsunami yang bisa diprediksi oleh BMKG. Kalau peringatan dini itu begini, loh, awas, hati-hati dalam waktu sekian jam akan terjadi, gitu, kata Dwi Korita. Gempa hari ini, PD Aceh Bengkulu diguncang megatrust, BMKG pasang alarm tsunami. Gempa bumi dari segmen megatrust kembali mengguncang wilayah Indonesia, terutama di Ring of Fire api megatrust. Gempa pagi ini, Rabu tanggal 11 Agustus tahun 2024, terjadi di Blang PD Aceh Barat Daya, berkekuatan magnitudo 3,4 pukul 3:08 waktu Indonesia Barat. Terjadi di 51 km barat daya Blang PD Aceh Barat Daya, tulis BMKG. Lalu, pukul 10.26 waktu Indonesia Barat, Buleleng, Bali diguncang gempa berkekuatan magnitudo 2,5. Epicentrum gempa terletak di koordinat 8,22 derajat lintang selatan kedalaman 11 km. Sebelumnya gempa terjadi di Bengkulu dan Lampung berkekuatan M5,3 pada Jumat tanggal 6 September tahun 2024 pukul 8:06 waktu Indonesia Barat. Pusat lindu di 42 km arah tenggara Enggano Bengkulu Utara kedalaman 44 km. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami, Daryono mengatakan, dampak Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Kepahyang, pesisir barat dan Liwa, Lampung Barat, Lampung. Begitupun di Bali dan PD Aceh. Namun tidak berpotensi tsunami, kata Daryono. BMKG mengingatkan pernyataan peneliti Indonesia terhadap seismik gap di megatrust Selat Sunda, Mentawai Siberut dan Enggano berpotensi gempa 8,9 m dan menimbulkan tsunami raksasa. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, merujuk peta sumber dan bahaya gempa Indonesia tahun 2017, 6 megatrust mengepung Sumatera, yakni Andaman Sumatera dengan potensi gempa magnitudo 9,2, Nias Simele dengan potensi gempa magnitudo 8,9, megatrust Batu dengan potensi gempa magnitudo 8,2. Kemudian megatrust Mentawai Siberut dengan gempa magnitudo 8,7, Mentawai Pagai dengan potensi gempa magnitudo 8,9, dan Enggano dengan potensi gempa magnitudo 8,9 dan pergeseran 4 cm per tahun. Menanggapi ini, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo, Wayantoni Supriyanto bekerjasama dengan BMKG dan pihak terkait memasang sistem peringatan real-time gempa megatrust dan bisa diakses di ponsel masing-masing. Sumsel diintai tsunami Enggano. Gempa megatrust menggeliat, Bengkulu Lampung bergetar. Segmen megatrust Enggano menggeliat, BMKG pun mengeluarkan peringatan mitigasi. Sebab, gempa yang mengguncang beberapa wilayah Bengkulu dan Lampung berkekuatan M5,3. Gempa yang terjadi Jumat, 6 September 2024, pukul 8.06 WIB menurut BMKG awalnya berkekuatan M5,6, dengan pusat lindu di 42 km, km, arah tenggara Enggano Bengkulu Utara kedalaman 44 km.
Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan, gempa Enggano ada di zona megatrust. Dirasakan di Enggano 34 mmi, Bengkulu Utara, Bengkulu, Kepahyang 3 mmi, dan pesisir barat, Liwa 2 mmi, ditulis Daryono, Jumat. Merupakan jenis gempa bumi dangkal karena aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia ke dalam lempeng Eurasia. Ada sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan naik, thrust fault. BMKG juga mencatat gempa Enggano berdampak dan dirasakan di Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Kepahyang, pesisir barat dan Liwa, Lampung Barat, Lampung. Namun tidak berpotensi tsunami, katanya. Maka itu, BMKG mengingatkan terkait pernyataan para peneliti Indonesia terhadap seismic gap di megatrust Selat Sunda, Mentawai Siberut dan Enggano yang diprediksi mencapai 8,9 dan pergeseran 4 cm per tahun. Bengkulu menjadi bagian dalam zona merah atau waspada. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Bengkulu, Christian Hermansyah, daerah yang rentan bencana gelombang tsunami dihuni 119.669 jiwa. Ada 7 kabupaten rentan bencana termasuk di 43 kecamatan. Tercatat sebanyak 41 kecamatan masuk dalam tsunami kategori tinggi dan 2 kecamatan dalam kategori rendah. Penduduk terpapar tsunami ini mulai kategori rendah, sedang hingga tinggi, jika Tahiristian, Kamis, 5 September 2024. Menurutnya, terdapat ratusan ribu penduduk yang terancam gelombang tsunami dari kategori rendah hingga tinggi paling berada di kota Bengkulu sebanyak 39.731 jiwa yang tersebar di 7 kecamatan. Lantas apakah Sumsel terdampak? Beberapa daerah pesisir di Sumsel ternyata tidak terdampak tsunami ataupun gempa, karena berada di zona aman. Skenario mitigasi disipkan, Selatan Jawa diprediksi megatrust berkekuatan magnitudo 8, potensi tsunami digaungkan. BMKG memprediksi bakal terjadi megatrust maha dahsyat di bagian selatan Jawa. Saat ini, skenario mitigasi menyelamatkan penduduk sudah disosialisasikan meski kapan terjadinya gempa tersebut masih belum bisa diprediksi. Mengutip tribunjabar.id, megatrust yang bakal terjadi diperkirakan kekuatannya mencapai magnitudo 8 dan berpotensi tsunami. Adapun sumbernya dari zona penunjaman busur Sunda, terutama dari zona megatrust di selatan Jawa. Koordinator Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami PVMBG, Supartoyo, saat dihubungi Sabtu, 7 September 2024, mengatakan menggunakan data tersebut untuk menyusun peta kawasan rawan bencana gempa bumi, KRBG, dan peta kawasan rawan bencana tsunami, KRBT. Menurut catatan data geologi dan beberapa referensi, di selatan Jawa itu hingga kini belum pernah kekuatan gempa buminya mencapai magnitudo 8. Adapun yang terjadi di selatan Jawa Barat dan Selat Sunda sekitar 1903 kalau tidak salah magnitudo 7,9, katanya. Gempa bumi dan tsunami hingga kini belum dapat diramal menyangkut waktu, kekuatan dan lokasinya. Upaya terbaik yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan upaya mitigasi yang dilakukan secara struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural dapat dilakukan melalui pembangunan fisik untuk dapat mengurangi jenis-jenis bahaya gempa bumi dan tsunami. Selain itu, sebaiknya disusun regulasi khusus tentang mitigasi bencana, bisa dalam bentuk perda, pergub atau perbuk. Sebab, kalau tidak ada regulasi, kata dia, akan sulit melakukan upaya mitigasi dan tata ruang secara baik. Regulasi ini harus dipisahkan dari bencana lain, jadi khusus untuk tsunami, ucapnya. Pulau Seram bergetar. Ahli ungkap tsunami 20 meter ancam Pulau Jawa Maluku. BMKG dan para mengimbau agar warga tidak panik, meski Indonesia berada di cincin api megatrust dan tsunami usai gempa dengan magnitudo 3,7 mengguncang Seram bagian timur, Maluku, Minggu tanggal 8 September tahun 2024. Diketahui, BMKG mengatakan, gempa di Seram Maluku terjadi di kedalaman gempa 10 km. Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan berubah seiring kelengkapan data, tulis petugas. Pulau Seram merupakan pulau ke-12 yang diguncang gempa sepanjang Agustus-September. Sebelumnya, kawasan Jawa Barat seperti Bandung, Pangandaran, Sukabumi, Cianjur diguncang gempa. Lalu di DIY ada Gunung Kidul. Khusus gempa DIY erat kaitannya dengan segmen megatrust. Begitu juga di kawasan Sulawesi, Aceh, dan baru-baru ini di Gianyar, Bali.
Total hingga 12 pulau diguncang gempa. BMKG mengungkapkan, ada beberapa wilayah yang mengalami gempa karena desakan dari megatrust, namun ada pula yang tidak. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif mengatakan megatrust memiliki 3, yakni fase interseismik, koseismik, dan postseismik. Interseismis merupakan fase pengumpulan energi di bagian lempeng, terutama di Selat Sunda. Lalu fase koseismik tahap pelepasan energi, dan postseismik adalah fase pasca pelepasan energi. Fase-fase ini bisa diukur menggunakan GPS. Pergerakan ini per milimeter. Tapi, milimeter ini kalau di Jawa, pergerakan yang terkunci ke bawah kurang lebih 6 cm per tahun, kata Nuraini Sabtu tanggal 7 September tahun 2024. Siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, dan dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Hal inilah yang ditakutkan, dilepas sekaligus maka kekuatan gempanya bisa M8,8 itu dari segmen Selat Sunda saja. Jika seluruh Jawa bisa M9,0 atau mirip dengan gempa Aceh dan Jepang, ada potensi tsunami besar. Kepala Balai Besar MKG Wilayah 3 Denpasar Cahyo Nugroho dalam laporan yang diterima di Jakarta, Sabtu meminta warga waspada. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. Tiga tetangga IKN zona merah megatrust, selama Agustus terjadi 153 kali gempa. 3 wilayah yang menjadi tetangga ibu kota Nusantara masuk zona merah gempa raksasa. Ketiganya adalah Tarakan, Berau, dan Bontang yang berada di kawasan pantai timur Pulau Kalimantan. Tahun 2024, riwayat kegempaan Pulau Kalimantan melonjak 5 kali lipat. Kurun Januari-Agustus telah terjadi 153 kali gempa bumi atau 3 hingga 4 kali gempa bumi dalam sebulan yang dirasakan oleh masyarakat, seperti yang dirasakan masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Berau yang mengalami getaran gempa berulang. Terbaru adalah gempa magnitudo 4,7 dengan kedalaman 10 km di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada tanggal 13 Februari tahun 2024. Ini merupakan getaran terkuat yang terjadi sepanjang tahun 2024 karena berbarengan dengan gempa Bawean dengan kekuatan M5,9 hingga M6,5. Sementara pada periode yang sama tahun 2023 tercatat hanya 30-an kali gempa bumi dengan getaran biasa. Dilansir Kompas.com, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Balikpapan Rasmit menuturkan, terjadinya lonjakan gempa bumi di Pulau Kalimantan mengindikasikan masa-masa pelepasan energi. Dalam kurun 5-10 tahun sekarang ini periode merilis energi. Jadi, gempa bumi terjadi berulang ketika
ketika lempengnya bergerak akan memberikan tekanan pada batuan, maka batuan dengan elastisitas berbeda-beda yang ketika ada tekanan akan lepas. Terjadilah gempa, papar Rasmith kepada Kompas.com, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. Jadi, menurut Rasmith saat ini adalah masa melepas tekanan, dan ketika tekanan sudah habis, batuan itu akan mengumpulkan energi kembali, stres dan pelepasan lagi. Proses ini terjadi seterusnya berulang. Bagaimana dengan ibu kota Nusantara? Amankah dari ancaman gempa? Rasmith memastikan IKN relatif aman dari gempa. Baik gempa skala kecil, sedang, maupun skala raksasa yang populer dipahami sebagai megatrust atau gempa bumi lintas lempeng. Sebaliknya, megatrust akan berpengaruh pada pantai timur Pulau Kalimantan seperti Tarakan, Berau, dan Bontang. Kalaupun ada 2 sesar yang mengapit IKN, relatif kecil karena bukan terbentuk dari aktivitas bebatuan tektonik melainkan aktivitas fluida atau hidrokarbon yang tidak dieksplorasi. Demikian halnya dengan keberadaan sesar meratus yang memicu gempa di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, tidak sampai menjalar ke atas dan tidak dirasakan di IKN. Hal ini karena gelombang gempa berlalu dengan cepat dan amplitudenya kecil, sementara wilayah IKN dipenuhi bebatuan keras. Rasmith mengungkapkan, sebelum IKN dibangun, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah berkoordinasi dengan Stasiun Geofisika Kelas 3 Balikpapan untuk melakukan mikrozonasi. Dari hasil proses mikrozonasi tersebut disimpulkan bahwa wilayah IKN yang akan menjadi ibu kota negara Indonesia aman dari bencana gempa bumi. Langsa dan 4 pulau digoyang megatrust hari ini. BMKG Kominfo pasang alarm real-time tsunami. Gempa megatrust mengguncang 5 wilayah di Indonesia sejak Senin, tanggal 2 September tahun 2024 pagi. BMKG merilis, gempa pertama terjadi di barat daya kota Langsa Aceh pukul 5.16 waktu Indonesia Barat, yakni di 17 km barat daya kota Langsa, kedalaman 10 km berkekuatan magnitudo 4.1. Lalu, gempa kedua terjadi di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pukul 1.48/52 WIB dengan kekuatan magnitudo 2,7 di kedalaman 5 km. Gempa ketiga terjadi di Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara berkekuatan magnitudo 5,1 pukul 2.59/25 WIB. BMKG memastikan gempa di kedalaman 21 km itu tidak berpotensi tsunami namun warga diminta waspada. Selanjutnya, gempa keempat terjadi di Nagan Raya, Aceh dengan kekuatan magnitudo 4,9 pukul 7.39.09 WIB. Gempa ini berpusat di darat kedalaman 10 km yang dirasakan di Aceh Besar, Banda Aceh, Pidijaya, Bener Meriah dan Takengon. Terakhir Senin malam, Aceh kembali diguncang gempa bumi berpusat di darat 28 km barat daya Pidijaya. Gempa berkekuatan magnitudo 4,7 itu terjadi pada pukul 20.51.28 WIB, kedalaman 5 km itu dirasakan di Mane, Calang, dan Nagan Raya. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. PPI juga membangun sistem komunikasi bersama BNPB yang diluncurkan September tahun 2024. Menurutnya, sistem ini akan bekerja cepat meneruskan informasi BMKG disebarkan lewat televisi digital dan WhatsApp secara real-time. Dengan adanya sistem ini, diharapkan warga akan lebih waspada, sehingga orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami, kata Wayan. Diketahui, ada 16 titik cincin api megatrust dan tsunami, yakni Megatrust Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jabar M8,8, Jateng dan Jatim M8,9.
Lalu Megatras Bali M9,0 NTB M8,9 NTT M8,7 Laut Banda Selatan M7,4 Laut Banda Utara M7,9 Utara Sulawesi M8,5 dan Lempeng Laut Filipina M8,2. 3 wilayah diguncang Megatras hari ini. BMKG Kominfo pasang sistem peringatan real-time tsunami. Gempa dari zona Megatras berkekuatan M4,9 mengguncang Melongoane, Sulawesi Utara, Sulut pukul 13.15 waktu Indonesia Barat di kedalaman 130 km. Gempa Mach 4.9, 30 Auk 202413 pukul 15.50 WIB, 248 km barat laut Melongoane Sulut Gede Elemen, 130 km, kata BMKG dikutip dari situs resminya, Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024. BMKG menyatakan, gempa berada di titik koordinat 6,15 lintang utara dan 126,07 bujur timur. Belum diketahui dampak kerusakan dan korban. Sementara itu, sehari sebelumnya terjadi gempa di Pidi Aceh sekitar 4,0 mg dan gempa di Gunung Kidul, Jawa Barat. Dengan adanya 3 gempa itu BMKG meminta warga waspada terutama zona Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Selain itu, PPI membangun sistem komunikasi untuk pihak terkait seperti BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di mana sistem ini akan diluncurkan September tahun 2024, yang merupakan hibah dari pemerintah Jepang. Menurutnya, sistem ini akan bekerja cepat meneruskan informasi BMKG yang disebarkan lewat televisi digital dan pesan WhatsApp secara real-time. Bentuknya alert di televisi dan HP saat terjadi tempat, ujarnya. Dengan adanya sistem ini, diharapkan warga akan lebih waspada, sehingga orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami, kata Wayan. Diketahui, cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri dari 16 titik, yakni Megatras Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, dan Jawa Tengah Jawa Timur M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0 NTB M8,9 NTT M8,7 Laut Banda Selatan M7,4 Laut Banda Utara M7,9 Utara Sulawesi M8,5 dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Diintai tsunami 34 meter, Padang, Bengkulu, Lampung waspada, pakar geologi ungkap sumbernya. Kawasan pesisir barat Sumatera dan sekitarnya disebut sebagai sumber gempa megatrust 8,9 m dan memicu tsunami dahsyat setinggi 34 meter. Hal ini diungkapkan oleh pakar geologi ITS Dr. Amin Widodo, Senin, 19 Agustus 2024. Dikutip dari kajian para peneliti dan pihak BMKG, pesisir barat Sumatera meliputi Padang dan sekitarnya, seperti Nias, Banyak dan Batu. Sementara Bengkulu bisa terjadi tsunami karena dipicu kawasan Enggano. Lalu kawasan Lampung pesisir seperti Krui dan sekitar, dan kawasan Laut Banda Aceh dan sekitarnya. Maka itu, dosen kampus ITS Surabaya itu menyebut guncangan gempa megatrust dipicu oleh tumbukan lempeng dengan kedalaman antara 0,70 km, km. Menurutnya ada 7 wilayah di Indonesia yang diprediksi dapat merasakan getaran tumbukan lempeng, yakni Pantai Barat Sumatera, Pantai Selatan Jawa, Pantai Selatan Bali dan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Maluku Utara, Pantai Utara dan Timur Sulawesi dan Pantai Utara Papua. Maka masyarakat Indonesia di 7 wilayah itu harus berhati-hati dan diharapkan juga dapat menyiapkan ilmu mitigasi bencana alam.
Salah satu langkah dalam mitigasi megatrust dapat dilakukan dengan cara mematuhi standar bangunan di Indonesia ketika mendirikan rumah dan meningkatkan kewaspadaan. Ia meminta warga tidak panik, sebab aktivitas gempa yang bersumber di zona megatrust tidak selalu berkekuatan besar. Waktunya juga belum menentu. Terjadinya gempa ini juga tidak dapat diprediksi kapan waktunya, sehingga masyarakat tidak perlu panik, terangnya. Diketahui, BMKG memperingatkan gempa megatrust, tinggal tunggu waktu, mengguncang Indonesia. Gempa berskala besar yang memicu tsunami itu berpotensi terjadi di 2 megatrust Indonesia, yakni megatrust Selat Sunda dengan potensi kekuatan M8,7 dan megatrust Mentawai Siberut M8,9. Megatrust dan potensi tsunami raksasa di Indonesia, Sandiaga Uno khawatir pariwisata sepi. Ramainya informasi seputar gempa megatrust menimbulkan kekhawatiran sektor pariwisata sepi. Sebab, wisatawan takut akan ada bencana alam besar terjadi, terutama di area laut dan pantai serta pegunungan. Sadar akan terjadinya potensi buruk itu terjadi, Sandiaga Uno turun tangan. Selain itu, BMKG yang pertama kali mencetuskan informasi seputar megatrust memastikan belum mengeluarkan peringatan dini. Bagi yang belum tahu, megatrust adalah daerah pertemuan antar lempeng tektonik bumi. Kondisi tersebut berpotensi memicu gempa kuat dan tsunami dahsyat. Zona ini diprediksi bisa pecah secara berulang dengan jeda hingga ratusan tahun. Daerah yang berpotensi mengalami megatrust adalah Selat Sunda dan wilayah Mentawai Siberut. Secara rinci, megatrust di Selat Sunda berpotensi memiliki kekuatan megarichter 8,7, sementara di Mentawai Siberut hingga megarichter 8,9. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf RI, Sandiaga Uno, meminta masyarakat rutin memantau perkiraan cuaca melalui aplikasi info BMKG dan mengutamakan keselamatan. Kondisi ini tidak mengharuskan masyarakat takut berkunjung ke tempat wisata, tetapi tetap menikmati alam dengan mengutamakan kewaspadaan. Kita tetap berwisata dengan tentunya memantau informasi terkini mengenai cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi BMKG, imbuhnya. Sementara itu, Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati mengatakan megatrust bukanlah baru pertama kali disampaikan oleh BMKG. Ia menilai, masyarakat harusnya sudah biasa dengar megatrust karena itu sudah sesuatu yang 2018 sempat heboh. Potensi megatrust di Indonesia bukanlah peringatan dini. Sebab, gempa berbeda dengan tsunami yang bisa diprediksi oleh BMKG. Kalau peringatan dini itu begini, loh, awas, hati-hati dalam waktu sekian jam akan terjadi, gitu, kata Dwi Korita. Gempa hari ini, PD Aceh Bengkulu diguncang megatrust, BMKG pasang alarm tsunami. Gempa bumi dari segmen megatrust kembali mengguncang wilayah Indonesia, terutama di Ring of Fire api megatrust. Gempa pagi ini, Rabu tanggal 11 Agustus tahun 2024, terjadi di Blang PD Aceh Barat Daya, berkekuatan magnitudo 3,4 pukul 3:08 waktu Indonesia Barat. Terjadi di 51 km barat daya Blang PD Aceh Barat Daya, tulis BMKG. Lalu, pukul 10.26 waktu Indonesia Barat, Buleleng, Bali diguncang gempa berkekuatan magnitudo 2,5. Epicentrum gempa terletak di koordinat 8,22 derajat lintang selatan kedalaman 11 km. Sebelumnya gempa terjadi di Bengkulu dan Lampung berkekuatan M5,3 pada Jumat tanggal 6 September tahun 2024 pukul 8:06 waktu Indonesia Barat. Pusat lindu di 42 km arah tenggara Enggano Bengkulu Utara kedalaman 44 km. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami, Daryono mengatakan, dampak Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Kepahyang, pesisir barat dan Liwa, Lampung Barat, Lampung. Begitupun di Bali dan PD Aceh. Namun tidak berpotensi tsunami, kata Daryono. BMKG mengingatkan pernyataan peneliti Indonesia terhadap seismik gap di megatrust Selat Sunda, Mentawai Siberut dan Enggano berpotensi gempa 8,9 M dan menimbulkan tsunami raksasa. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, merujuk peta sumber dan bahaya gempa Indonesia tahun 2017, 6 megatrust mengepung Sumatera, yakni Andaman Sumatera dengan potensi gempa magnitudo 9,2, Nias Simele dengan potensi gempa magnitudo 8,9, megatrust Batu dengan potensi gempa magnitudo 8,2. Kemudian megatrust Mentawai Siberut dengan gempa magnitudo 8,7
7, Mentawai Pagai dengan potensi gempa magnitudo 8,9 dan Enggano dengan potensi gempa magnitudo 8,9 dan pergeseran 4 cm per tahun. Menanggapi ini, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo, Wayantoni Supriyanto bekerjasama dengan BMKG dan pihak terkait memasang sistem peringatan real-time gempa megaturut dan bisa diakses di ponsel masing-masing. Sumsel diintai tsunami Enggano. Gempa megatrust menggeliat, Bengkulu Lampung bergetar. Segmen megatrust Enggano menggeliat, BMKG pun mengeluarkan peringatan mitigasi. Sebab, gempa yang mengguncang beberapa wilayah Bengkulu dan Lampung berkekuatan M53. Gempa yang terjadi Jumat, 6 September 2024, pukul 8.06 WIB menurut BMKG awalnya berkekuatan M56, dengan pusat lindu di 42 km, km, arah Tenggara Enggano Bengkulu Utara kedalaman 44 km. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan, gempa Enggano ada di zona megatrust. Dirasakan di Enggano 34 mmi, Bengkulu Utara, Bengkulu, Kepahyang 3 mmi, dan pesisir barat, Liwa 2 mmi, ditulis Daryono, Jumat. Merupakan jenis gempa bumi dangkal karena aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia ke dalam lempeng Eurasia. Ada sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan naik, thrust fault. BMKG juga mencatat gempa Enggano berdampak dan dirasakan di Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Kepahyang, pesisir barat dan Liwa, Lampung Barat, Lampung. Namun tidak berpotensi tsunami, katanya. Maka itu, BMKG mengingatkan terkait pernyataan para peneliti Indonesia terhadap seismic gap di megatrust Selat Sunda, Mentawai Siberut dan Enggano yang diprediksi mencapai 8,9 dan pergeseran 4 cm per tahun. Bengkulu menjadi bagian dalam zona merah atau waspada. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Bengkulu, Christian Hermansyah, daerah yang rentan bencana gelombang tsunami dihuni 119.669 jiwa. Ada 7 kabupaten rentan bencana termasuk di 43 kecamatan. Tercatat sebanyak 41 kecamatan masuk dalam tsunami kategori tinggi dan 2 kecamatan dalam kategori rendah. Penduduk terpapar tsunami ini mulai kategori rendah, sedang hingga tinggi, kata Christian, Kamis, 5 September 2024. Menurutnya, terdapat ratusan ribu penduduk yang terancam gelombang tsunami dari kategori rendah hingga tinggi paling berada di kota Bengkulu sebanyak 39.731 jiwa yang tersebar di 7 kecamatan. Lantas apakah Sumsel terdampak? Beberapa daerah pesisir di Sumsel ternyata tidak terdampak tsunami ataupun gempa, karena berada di zona aman. Skenario mitigasi disipkan, Selatan Jawa diprediksi megatrust berkekuatan magnitudo 8, potensi tsunami digaungkan. BMKG memprediksi bakal terjadi megatrust maha dahsyat di bagian selatan Jawa. Saat ini, skenario mitigasi menyelamatkan penduduk sudah disosialisasikan meski kapan terjadinya gempa tersebut masih belum bisa diprediksi. Mengutip tribunjabar.id, megatrust yang bakal terjadi diperkirakan kekuatannya mencapai magnitudo 8 dan berpotensi tsunami. Adapun sumbernya dari zona penunjaman busur Sunda, terutama dari zona megatrust di selatan Jawa. Koordinator Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami PVMBG, Supartoyo, saat dihubungi Sabtu, 7 September 2024, mengatakan menggunakan data tersebut untuk menyusun peta kawasan rawan bencana gempa bumi, KRBG, dan peta kawasan rawan bencana tsunami, KRBT. Menurut catatan data geologi dan beberapa referensi, di selatan Jawa itu hingga kini belum pernah kekuatan gempa buminya mencapai magnitudo 8. Adapun yang terjadi di selatan Jawa Barat dan Selat Sunda sekitar 1903 kalau tidak salah magnitudo 7,9, katanya. Gempa bumi dan tsunami hingga kini belum dapat diramal menyangkut waktu, kekuatan dan lokasinya. Upaya terbaik yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan upaya mitigasi yang dilakukan secara struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural dapat dilakukan melalui pembangunan fisik untuk dapat mengurangi jenis-jenis bahaya gempa bumi dan tsunami. Selain itu, sebaiknya disusun regulasi khusus tentang mitigasi bencana, bisa dalam bentuk perda, pergub atau perbuk. Sebab, kalau tidak ada regulasi, kata dia, akan sulit melakukan upaya mitigasi dan tata ruang secara baik. Regulasi ini harus dipisahkan dari bencana lain, jadi khusus untuk tsunami, ucapnya. Pulau Seram bergetar, ahli ungkap tsunami 20 meter ancam Pulau Jawa Maluku.
BMKG dan para mengimbau agar warga tidak panik, meski Indonesia berada di cincin api megatrust dan tsunami usai gempa dengan magnitude M3,7 mengguncang Seram bagian timur, Maluku, Minggu tanggal 8 September tahun 2024. Diketahui, BMKG mengatakan, gempa di Seram Maluku terjadi di kedalaman gempa 10 km. Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan berubah seiring kelengkapan data, tulis petugas. Pulau Seram merupakan pulau ke-12 yang diguncang gempa sepanjang Agustus-September. Sebelumnya, kawasan Jawa Barat seperti Bandung, Pangandaran, Sukabumi, Cianjur diguncang gempa. Lalu di DIY ada Gunung Kidul. Khusus gempa DIY erat kaitannya dengan segmen megatrust. Begitu juga di kawasan Sulawesi, Aceh, dan baru-baru ini di Gianyar, Bali. Total hingga 12 pulau diguncang gempa. BMKG mengungkapkan, ada beberapa wilayah yang mengalami gempa karena desakan dari megatrust, namun ada pula yang tidak. Peneliti ahli Media Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif mengatakan megatrust memiliki 3, yakni fase interseismik, koseismik, dan postseismik. Interseismis merupakan fase pengumpulan energi di bagian lempeng, terutama di Selat Sunda. Lalu fase koseismik tahap pelepasan energi, dan postseismik adalah fase pasca pelepasan energi. Fase-fase ini bisa diukur menggunakan GPS. Pergerakan ini per milimeter. Tapi, milimeter ini kalau di Jawa, pergerakan yang terkunci ke bawah kurang lebih 6 cm per tahun, kata Nuraini Sabtu tanggal 7 September tahun 2024. Siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, dan dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Hal inilah yang ditakutkan, dilepas sekaligus maka kekuatan gempanya bisa M8,8 itu dari segmen Selat Sunda saja. Jika seluruh Jawa bisa M9,0 atau mirip dengan gempa Aceh dan Jepang, ada potensi tsunami besar. Kepala Balai Besar MKG Wilayah 3 Denpasar Cahyo Nugroho dalam laporan yang diterima di Jakarta, Sabtu meminta warga waspada. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Media Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. Tiga tetangga IKN zona merah megatrust. Selama Agustus terjadi 153 kali gempa. 3 wilayah yang menjadi tetangga ibu kota Nusantara masuk zona merah gempa raksasa. Ketiganya adalah Tarakan, Berau, dan Bontang yang berada di kawasan pantai timur Pulau Kalimantan. Tahun 2024, riwayat kegempaan Pulau Kalimantan melonjak 5 kali lipat. Kurun Januari-Agustus telah terjadi 153 kali gempa bumi atau 3 hingga 4 kali
gempa bumi dalam sebulan yang dirasakan oleh masyarakat, seperti yang dirasakan masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Berau yang mengalami getaran gempa berulang. Terbaru adalah gempa magnitudo 4,7 dengan kedalaman 10 km di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada tanggal 13 Februari tahun 2024. Ini merupakan getaran terkuat yang terjadi sepanjang tahun 2024 karena berbarengan dengan gempa Bawean dengan kekuatan M5,9 hingga M6,5. Sementara pada periode yang sama tahun 2023 tercatat hanya 30-an kali gempa bumi dengan getaran biasa. Dilansir Kompas.com, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Balikpapan Rasmit menuturkan, terjadinya lonjakan gempa bumi di Pulau Kalimantan mengindikasikan masa-masa pelepasan energi. Dalam kurun 5-10 tahun sekarang ini periode merilis energi. Jadi, gempa bumi terjadi berulang ketika lempengnya bergerak, akan memberikan tekanan pada batuan, maka batuan dengan elastisitas berbeda-beda yang ketika ada tekanan akan lepas. Terjadilah gempa, papar Rasmit kepada Kompas.com, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. Jadi, menurut Rasmit saat ini adalah masa melepas tekanan, dan ketika tekanan sudah habis, batuan itu akan mengumpulkan energi kembali, stres dan pelepasan lagi. Proses ini terjadi seterusnya berulang. Bagaimana dengan ibu kota Nusantara, amankah dari ancaman gempa? Rasmit memastikan IKN relatif aman dari gempa, baik gempa skala kecil, sedang, maupun skala raksasa yang populer dipahami sebagai megatras atau gempa bumi lintas lempeng. Sebaliknya, megatras akan berpengaruh pada pantai timur Pulau Kalimantan seperti Tarakan, Berau, dan Bontang. Kalaupun ada 2 sesar yang mengapit IKN, relatif kecil karena bukan terbentuk dari aktivitas bebatuan tektonik melainkan aktivitas fluida atau hidrokarbon yang tidak dieksplorasi. Demikian halnya dengan keberadaan sesar meratus yang memicu gempa di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, tidak sampai menjalar ke atas dan tidak dirasakan di IKN. Hal ini karena gelombang gempa berlalu dengan cepat dan amplitudonya kecil, sementara wilayah IKN dipenuhi bebatuan keras. Rasmit mengungkapkan, sebelum IKN dibangun, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah berkoordinasi dengan Stasiun Geofisika Kelas 3 Balikpapan untuk melakukan mikrozonasi. Dari hasil proses mikrozonasi tersebut disimpulkan bahwa wilayah IKN yang akan menjadi ibu kota negara Indonesia aman dari bencana gempa bumi. Langsa dan 4 pulau digoyang megatras hari ini, BMKG Kominfo pasang alarm real-time tsunami. Gempa megatras mengguncang 5 wilayah di Indonesia sejak Senin, tanggal 2 September tahun 2024 pagi. BMKG merilis, gempa pertama terjadi di barat daya kota Langsa Aceh pukul 5.16 waktu Indonesia Barat, yakni di 17 km barat daya kota Langsa, kedalaman 10 km berkekuatan magnitudo 4.1. Lalu, gempa kedua terjadi di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pukul 1.48 banding 52 WIB dengan kekuatan magnitudo 2,7 di kedalaman 5 km. Gempa ketiga terjadi di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara berkekuatan magnitudo 5,1 pukul 2.59 banding 25 WIB. BMKG memastikan gempa di kedalaman 21 km itu tidak berpotensi tsunami namun warga diminta waspada. Selanjutnya, gempa keempat terjadi di Nagan Raya, Aceh dengan kekuatan magnitudo 4,9 pukul 7.39.09 WIB. Gempa ini berpusat di darat kedalaman 10 km yang dirasakan di Aceh Besar, Banda Aceh, Pidi Jaya, Bener Meriah dan Takengon. Terakhir Senin malam, Aceh kembali diguncang gempa bumi berpusat di darat 28 km barat daya Pidi Jaya. Gempa berkekuatan magnitudo 4,7 itu terjadi pada pukul 20.51, 28 WIB, kedalaman 5 km itu dirasakan di Mane, Calang, dan Nagan Raya. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami,
TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. PPI juga membangun sistem komunikasi bersama BNPB yang diluncurkan September tahun 2024. Menurutnya, sistem ini akan bekerja cepat meneruskan informasi BMKG disebarkan lewat televisi digital dan WhatsApp secara real-time. Dengan adanya sistem ini, diharapkan warga akan lebih waspada. Sehingga orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami, kata Wayan. Diketahui, ada 16 titik cincin api Megatras dan tsunami, yakni Megatras Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jabar M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. 3 wilayah diguncang Megatras hari ini. BMKG Kominfo pasang sistem peringatan real-time tsunami. Gempa dari zona Megatras berkekuatan M4,9 mengguncang Melongoane, Sulawesi Utara, Sulut pukul 13.15 waktu Indonesia Barat di kedalaman 130 km. Gempa Mach 4.9, 30 Auk 202413, pukul 15.50 WIB, 248 km barat laut Melongoane Sulut Gede Elemen, 130 km, kata BMKG dikutip dari situs resminya, Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024. BMKG menyatakan, gempa berada di titik koordinat 6,15 lintang utara dan 126,07 bujur timur. Belum diketahui dampak kerusakan dan korban. Sementara itu, sehari sebelumnya terjadi gempa di Pidi Aceh sekitar 4,0 mg, dan gempa di Gunung Kidul, Jawa Barat. Dengan adanya 3 gempa itu BMKG meminta warga waspada terutama zona Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayan Tony Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Selain itu, PPI membangun sistem komunikasi untuk pihak terkait seperti BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di mana sistem ini akan diluncurkan September tahun 2024, yang merupakan hibah dari pemerintah Jepang. Menurutnya, sistem ini akan bekerja cepat meneruskan informasi BMKG yang disebarkan lewat televisi digital dan pesan WhatsApp secara real-time. Bentuknya alert di televisi dan HP saat terjadi tempat, ujarnya. Dengan adanya sistem ini, diharapkan warga akan lebih waspada, sehingga orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami, kata Wayan. Diketahui, cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri dari 16 titik, yakni Megatras Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, dan Jawa Tengah Jawa Timur M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Diintai tsunami 34 meter, Padang, Bengkulu, Lampung waspada, pakar geologi ungkap sumbernya. Kawasan pesisir barat Sumatera dan sekitarnya disebut sebagai sumber gempa Megatras 8,9 m dan memicu tsunami dahsyat setinggi 34 meter. Hal ini diungkapkan oleh pakar geologi ITS Dr. Amin Widodo,
Senin, 19 Agustus 2024. Dikutip dari kajian para peneliti dan pihak BMKG, pesisir barat Sumatera meliputi Padang dan sekitarnya, seperti Nias, Banyak dan Batu. Sementara Bengkulu bisa terjadi tsunami karena dipicu kawasan Enggano. Lalu kawasan Lampung pesisir seperti Krui dan sekitar, dan kawasan Laut Banda Aceh dan sekitarnya. Maka itu, dosen kampus IT Surabaya itu menyebut guncangan gempa megatrust dipicu oleh tumbukan lempeng dengan kedalaman antara 0,70 km km. Menurutnya ada 7 wilayah di Indonesia yang diprediksi dapat merasakan getaran tumbukan lempeng. Yakni, Pantai Barat Sumatera, Pantai Selatan Jawa, Pantai Selatan Bali dan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Maluku Utara, Pantai Utara dan Timur Sulawesi dan Pantai Utara Papua. Maka masyarakat Indonesia di 7 wilayah itu harus berhati-hati, dan diharapkan juga dapat menyiapkan ilmu mitigasi bencana alam. Salah satu langkah dalam mitigasi megatrust dapat dilakukan dengan cara mematuhi standar bangunan di Indonesia ketika mendirikan rumah dan meningkatkan kewaspadaan. Ia meminta warga tidak panik, sebab aktivitas gempa yang bersumber di zona megatrust tidak selalu berkekuatan besar. Waktunya juga belum menentu. Terjadinya gempa ini juga tidak dapat diprediksi kapan waktunya, sehingga masyarakat tidak perlu panik, terangnya. Diketahui, BMKG memperingatkan gempa megatrust, tinggal tunggu waktu, mengguncang Indonesia. Gempa berskala besar yang memicu tsunami itu berpotensi terjadi di 2 megatrust Indonesia. Yakni megatrust Selat Sunda dengan potensi kekuatan M8,7 dan megatrust Mentawai Siberut M8,9. Megatrust dan potensi tsunami raksasa di Indonesia, Sandiaga Uno khawatir pariwisata sepi. Ramainya informasi seputar gempa megatrust menimbulkan kekhawatiran sektor pariwisata sepi. Sebab, wisatawan takut akan ada bencana alam besar terjadi, terutama di area laut dan pantai serta pegunungan. Sadar akan terjadinya potensi buruk itu terjadi, Sandiaga Uno turun tangan. Selain itu, BMKG yang pertama kali mencetuskan informasi seputar megatrust memastikan belum mengeluarkan peringatan dini. Bagi yang belum tahu, megatrust adalah daerah pertemuan antar lempeng tektonik bumi. Kondisi tersebut berpotensi memicu gempa kuat dan tsunami dahsyat. Zona ini diprediksi bisa pecah secara berulang dengan jeda hingga ratusan tahun. Daerah yang berpotensi mengalami megatrust adalah Selat Sunda dan wilayah Mentawai Siberut. Secara rinci, megatrust di Selat Sunda berpotensi memiliki kekuatan megarichter 8,7, sementara di Mentawai Siberut hingga megarichter 8,9. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf RI, Sandiaga Uno, meminta masyarakat rutin memantau perkiraan cuaca melalui aplikasi info BMKG dan mengutamakan keselamatan. Kondisi ini tidak mengharuskan masyarakat takut berkunjung ke tempat wisata, tetapi tetap menikmati alam dengan mengutamakan kewaspadaan. Kita tetap berwisata dengan tentunya memantau informasi terkini mengenai cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi BMKG, imbuhnya. Sementara itu Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati mengatakan megatrust bukanlah baru pertama kali disampaikan oleh BMKG. Ia menilai, masyarakat harusnya sudah biasa dengar megatrust karena itu sudah sesuatu yang 2018 sempat heboh. Potensi megatrust di Indonesia bukanlah peringatan dini. Sebab, gempa berbeda dengan tsunami yang bisa diprediksi oleh BMKG. Kalau peringatan dini itu begini, loh, awas, hati-hati dalam waktu sekian jam akan terjadi, gitu, kata Dwi Korita. Gempa hari ini, PD Aceh Bengkulu diguncang megatrust, BMKG pasang alarm tsunami. Gempa bumi dari segmen megatrust kembali mengguncang wilayah Indonesia, terutama di Ring of Fire api megatrust. Gempa pagi ini, Rabu tanggal 11 Agustus tahun 2024, terjadi di Blang PD Aceh Barat Daya, berkekuatan magnitudo 3,4 pukul 3:08 waktu Indonesia Barat. Terjadi di 51 km barat daya Blang PD Aceh Barat Daya, tulis BMKG. Lalu, pukul 10.26 waktu Indonesia Barat, Buleleng, Bali diguncang gempa berkekuatan magnitudo 2,5. Epicentrum gempa terletak di koordinat 8,22 derajat lintang selatan kedalaman 11 km.
Sebelumnya gempa terjadi di Bengkulu dan Lampung berkekuatan M5,3 pada Jumat tanggal 6 September tahun 2024 pukul 8:06 waktu Indonesia Barat. Pusat lindu di 42 km arah tenggara Enggano Bengkulu Utara kedalaman 44 km. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami, Daryono mengatakan, dampak Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Kepahyang, pesisir barat dan Liwa, Lampung Barat, Lampung. Begitupun di Bali dan Pidi Aceh. Namun tidak berpotensi tsunami, kata Daryono. BMKG mengingatkan pernyataan peneliti Indonesia terhadap seismik gap di Megatras Selat Sunda, Mentawai Siberut dan Enggano berpotensi gempa 8,9 M dan menimbulkan tsunami raksasa. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, merujuk peta sumber dan bahaya gempa Indonesia tahun 2017, 6 Megatras mengepung Sumatera, yakni Andaman Sumatera dengan potensi gempa magnitudo 9,2, Nias Simele dengan potensi gempa magnitudo 8,9, Megatras Batu dengan potensi gempa magnitudo 8,2. Kemudian Megatras Mentawai Siberut dengan gempa magnitudo 8,7, Mentawai Pagai dengan potensi gempa magnitudo 8,9, dan Enggano dengan potensi gempa magnitudo 8,9 dan pergeseran 4 cm per tahun. Menanggapi ini, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo, Wayantoni Supriyanto bekerjasama dengan BMKG dan pihak terkait memasang sistem peringatan real-time gempa megaturut dan bisa diakses di ponsel masing-masing. Sumsel diintai tsunami Enggano. Gempa megatrust menggeliat, Bengkulu Lampung bergetar. Segmen megatrust Enggano menggeliat, BMKG pun mengeluarkan peringatan mitigasi. Sebab, gempa yang mengguncang beberapa wilayah Bengkulu dan Lampung berkekuatan M5,3. Gempa yang terjadi Jumat, 6 September 2024, pukul 8.06 WIB menurut BMKG awalnya berkekuatan M5,6, dengan pusat lindu di 42 km, km, arah tenggara Enggano Bengkulu Utara kedalaman 44 km. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan, gempa Enggano ada di zona megatrust. Dirasakan di Enggano 3,4 mmi, Bengkulu Utara, Bengkulu, Kepahyang 3 mmi, dan pesisir barat, Liwa 2 mmi, ditulis Daryono, Jumat. Merupakan jenis gempa bumi dangkal karena aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia ke dalam lempeng Eurasia. Ada sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan naik, thrust fault. BMKG juga mencatat gempa Enggano berdampak dan dirasakan di Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Kepahyang, pesisir barat dan Liwa, Lampung Barat, Lampung. Namun tidak berpotensi tsunami, katanya. Maka itu, BMKG mengingatkan terkait pernyataan para peneliti Indonesia terhadap seismik gap di Megatrust Selat Sunda, Mentawai Siberut dan Enggano yang diprediksi mencapai 8,9 dan pergeseran 4 cm per tahun. Bengkulu menjadi bagian dalam zona merah atau waspada. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Bengkulu, Christian Hermansyah, daerah yang rentan bencana gelombang tsunami dihuni 119.669 jiwa. Ada 7 kabupaten rentan bencana termasuk di 43 kecamatan. Tercatat sebanyak 41 kecamatan masuk dalam tsunami kategori tinggi dan 2 kecamatan dalam kategori rendah. Penduduk terpapar tsunami ini mulai kategori rendah, sedang hingga tinggi, jika Tahiristian, Kamis, 5 September 2024. Menurutnya, terdapat ratusan ribu penduduk yang terancam gelombang tsunami dari kategori rendah hingga tinggi paling berada di kota Bengkulu sebanyak 39.731 jiwa yang tersebar di 7 kecamatan. Lantas apakah Sumsel terdampak? Beberapa daerah pesisir di Sumsel ternyata tidak terdampak tsunami ataupun gempa, karena berada di zona aman. Skenario mitigasi disipkan, Selatan Jawa diprediksi megatrust berkekuatan magnitudo 8, potensi tsunami digaungkan. BMKG memprediksi bakal terjadi megatrust maha dahsyat di bagian selatan Jawa. Saat ini, skenario mitigasi menyelamatkan penduduk sudah disosialisasikan meski kapan terjadinya gempa tersebut masih belum bisa diprediksi. Mengutip tribunjabar.id, megatrust yang bakal terjadi diperkirakan kekuatannya mencapai magnitudo 8 dan berpotensi tsunami. Adapun sumbernya dari zona penunjaman busur Sunda, terutama dari zona megatrust di selatan Jawa. Koordinator Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami PVMBG, Supartoyo, saat dihubungi Sabtu, 7 September 2024, mengatakan menggunakan data tersebut untuk menyusun peta kawasan rawan bencana gempa bumi, KRBG, dan peta kawasan rawan bencana tsunami, KRBT.
Menurut catatan data geologi dan beberapa referensi, di selatan Jawa itu hingga kini belum pernah kekuatan gempa buminya mencapai magnitudo 8. Adapun yang terjadi di selatan Jawa Barat dan Selat Sunda sekitar 1903 kalau tidak salah magnitudo 7,9, katanya. Gempa bumi dan tsunami hingga kini belum dapat diramal menyangkut waktu, kekuatan dan lokasinya. Upaya terbaik yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan upaya mitigasi yang dilakukan secara struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural dapat dilakukan melalui pembangunan fisik untuk dapat mengurangi jenis-jenis bahaya gempa bumi dan tsunami. Selain itu, sebaiknya disusun regulasi khusus tentang mitigasi bencana, bisa dalam bentuk perda, pergub atau perbuk. Sebab, kalau tidak ada regulasi, kata dia, akan sulit melakukan upaya mitigasi dan tata ruang secara baik. Regulasi ini harus dipisahkan dari bencana lain, jadi khusus untuk tsunami, ucapnya. Pulau Seram bergetar, ahli ungkap tsunami 20 meter ancam Pulau Jawa Maluku. BMKG dan para mengimbau agar warga tidak panik, meski Indonesia berada di cincin api megatrust dan tsunami usai gempa dengan magnitudo 3,7 mengguncang Seram bagian timur, Maluku, Minggu tanggal 8 September tahun 2024. Diketahui, BMKG mengatakan, gempa di Seram Maluku terjadi di kedalaman gempa 10 km. Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan berubah seiring kelengkapan data, tulis petugas. Pulau Seram merupakan pulau ke-12 yang diguncang gempa sepanjang Agustus-September. Sebelumnya, kawasan Jawa Barat seperti Bandung, Pangandaran, Sukabumi, Cianjur diguncang gempa. Lalu di DIY ada Gunung Kidul. Khusus gempa DIY erat kaitannya dengan segmen megatrust. Begitu juga di kawasan Sulawesi, Aceh, dan baru-baru ini di Gianyar, Bali. Total hingga 12 pulau diguncang gempa. BMKG mengungkapkan, ada beberapa wilayah yang mengalami gempa karena desakan dari megatrust, namun ada pula yang tidak. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif mengatakan megatrust memiliki 3, yakni fase interseismik, koseismik, dan postseismik. Interseismis merupakan fase pengumpulan energi di bagian lempeng, terutama di Selat Sunda. Lalu fase koseismik tahap pelepasan energi, dan postseismik adalah fase pasca pelepasan energi. Fase-fase ini bisa diukur menggunakan GPS. Pergerakan ini per milimeter. Tapi, milimeter ini kalau di Jawa, pergerakan yang terkunci ke bawah kurang lebih 6 cm per tahun, kata Nuraini Sabtu tanggal 7 September tahun 2024. Siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, dan dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Hal inilah yang ditakutkan, dilepas sekaligus maka kekuatan gempanya bisa M8,8 itu dari segmen Selat Sunda saja. Jika seluruh Jawa bisa M9,0 atau mirip dengan gempa Aceh dan Jepang, ada potensi tsunami besar. Kepala Balai Besar MKG Wilayah 3 Denpasar Cahyo Nugroho dalam laporan yang diterima di Jakarta, Sabtu meminta warga waspada. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut,
Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. Tiga tetangga IKN zona merah Megatras, selama Agustus terjadi 153 kali gempa. Tiga wilayah yang menjadi tetangga ibu kota Nusantara masuk zona merah gempa raksasa. Ketiganya adalah Tarakan, Berau, dan Bontang yang berada di kawasan pantai timur Pulau Kalimantan. Tahun 2024, riwayat kegempaan Pulau Kalimantan melonjak 5 kali lipat. Kurun Januari-Agustus, telah terjadi 153 kali gempa bumi atau 3 hingga 4 kali gempa bumi dalam sebulan yang dirasakan oleh masyarakat, seperti yang dirasakan masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Berau yang mengalami getaran gempa berulang. Terbaru adalah gempa magnitudo 4,7 dengan kedalaman 10 km di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada tanggal 13 Februari tahun 2024. Ini merupakan getaran terkuat yang terjadi sepanjang tahun 2024 karena berbarengan dengan gempa Bawean dengan kekuatan M5,9 hingga M6,5. Sementara pada periode yang sama tahun 2023 tercatat hanya 30-an kali gempa bumi dengan getaran biasa. Dilansir Kompas.com, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Balikpapan Rasmit menuturkan, terjadinya lonjakan gempa bumi di Pulau Kalimantan mengindikasikan masa-masa pelepasan energi. Dalam kurun 5-10 tahun sekarang ini periode merilis energi. Jadi, gempa bumi terjadi berulang ketika lempengnya bergerak akan memberikan tekanan pada batuan, maka batuan dengan elastisitas berbeda-beda yang ketika ada tekanan akan lepas. Terjadilah gempa, papar Rasmit kepada Kompas.com, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. Jadi, menurut Rasmit saat ini adalah masa melepas tekanan, dan ketika tekanan sudah habis, batuan itu akan mengumpulkan energi kembali, stres dan pelepasan lagi. Proses ini terjadi seterusnya berulang. Bagaimana dengan ibu kota Nusantara, amankah dari ancaman gempa? Rasmit memastikan IKN relatif aman dari gempa, baik gempa skala kecil, sedang, maupun skala raksasa yang populer dipahami sebagai megatras atau gempa bumi lintas lempeng. Sebaliknya, megatras akan berpengaruh pada pantai timur Pulau Kalimantan seperti Tarakan, Berau, dan Bontang. Kalaupun ada 2 sesar yang mengapit IKN, relatif kecil karena bukan terbentuk dari aktivitas bebatuan tektonik melainkan aktivitas fluida atau hidrokarbon yang tidak dieksplorasi. Demikian halnya dengan keberadaan sesar meratus yang memicu gempa di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, tidak sampai menjalar ke atas dan tidak dirasakan di IKN. Hal ini karena gelombang gempa berlalu dengan cepat dan amplitudonya kecil, sementara wilayah IKN dipenuhi bebatuan keras. Rasmit mengungkapkan, sebelum IKN dibangun, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah berkoordinasi dengan Stasiun Geofisika Kelas 3 Balikpapan untuk melakukan mikrozonasi. Dari hasil proses mikrozonasi tersebut disimpulkan bahwa wilayah IKN yang akan menjadi ibu kota negara Indonesia aman dari bencana gempa bumi. Langsa dan 4 pulau digoyang megatras hari ini. BMKG Kominfo pasang alarm real-time tsunami. Gempa megatras mengguncang 5 wilayah di Indonesia sejak Senin, tanggal 2 September tahun 2024 pagi. BMKG merilis, gempa pertama terjadi di barat daya kota Langsa Aceh pukul 5.16 waktu Indonesia Barat, yakni di 17 km barat daya kota Langsa, kedalaman 10 km berkekuatan magnitudo 4.1. Lalu, gempa kedua terjadi di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pukul 1.48 banding 52 WIB dengan kekuatan magnitudo 2,7 di kedalaman 5 km. Gempa ketiga terjadi di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara berkekuatan magnitudo 5,1 pukul 2.59 banding 25 WIB. BMKG memastikan gempa di kedalaman 21 km itu tidak berpotensi tsunami namun warga diminta waspada. Selanjutnya,
gempa keempat terjadi di Nagan Raya, Aceh dengan kekuatan magnitudo 4,9 pukul 7.39.09 WIB. Gempa ini berpusat di darat kedalaman 10 km yang dirasakan di Aceh Besar, Banda Aceh, Pidi Jaya, Bener Meriah dan Takengon. Terakhir Senin malam, Aceh kembali diguncang gempa bumi berpusat di darat 28 km barat daya Pidi Jaya. Gempa berkekuatan magnitudo 4,7 itu terjadi pada pukul 20.51, 28 WIB, kedalaman 5 km itu dirasakan di Mane, Calang, dan Nagan Raya. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayan Tony Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. PPI juga membangun sistem komunikasi bersama BNPB yang diluncurkan September tahun 2024. Menurutnya, sistem ini akan bekerja cepat meneruskan informasi BMKG disebarkan lewat televisi digital dan WhatsApp secara real-time. Dengan adanya sistem ini, diharapkan warga akan lebih waspada, sehingga orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami, kata Wayan. Diketahui, ada 16 titik cincin api megatras dan tsunami, yakni Megatras Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jabar M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. 3 wilayah diguncang Megatras hari ini. BMKG Kominfo pasang sistem peringatan real-time tsunami. Gempa dari zona Megatras berkekuatan M4,9 mengguncang Melongoane, Sulawesi Utara, Sulut pukul 13.15 waktu Indonesia Barat di kedalaman 130 km. Gempa Mach 4.9, 30 Auk 202413, pukul 15.50 WIB, 248 km barat laut Melongoane Sulut Gede Elemen, 130 km, kata BMKG dikutip dari situs resminya, Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024. BMKG menyatakan, gempa berada di titik koordinat 6,15 lintang utara dan 126,07 bujur timur. Belum diketahui dampak kerusakan dan korban. Sementara itu, sehari sebelumnya terjadi gempa di Pidi Aceh sekitar 4,0 mg, dan gempa di Gunung Kidul, Jawa Barat. Dengan adanya 3 gempa itu BMKG meminta warga waspada terutama zona Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayan Tony Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Selain itu, PPI membangun sistem komunikasi untuk pihak terkait seperti BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di mana sistem ini akan diluncurkan September tahun 2024, yang merupakan hibah dari pemerintah Jepang. Menurutnya, sistem ini akan bekerja cepat meneruskan informasi BMKG yang disebarkan lewat televisi digital dan pesan WhatsApp secara real-time. Bentuknya alert di televisi dan HP saat terjadi tempat, ujarnya. Dengan adanya sistem ini, diharapkan warga akan lebih waspada, sehingga orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami, kata Wayan. Diketahui,
Cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri dari 16 titik, yakni Megatras Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, dan Jawa Tengah Jawa Timur M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Diintai tsunami 34 meter, Padang, Bengkulu, Lampung waspada, pakar geologi ungkap sumbernya. Kawasan pesisir barat Sumatera dan sekitarnya disebut sebagai sumber gempa Megathrust 8,9 M dan memicu tsunami dahsyat setinggi 34 meter. Hal ini diungkapkan oleh pakar geologi ITS Dr. Amin Widodo, Senin, 19 Agustus 2024. Dikutip dari kajian para peneliti dan pihak BMKG, pesisir barat Sumatera meliputi Padang dan sekitarnya, seperti Nias, Banyak dan Batu. Sementara Bengkulu bisa terjadi tsunami karena dipicu kawasan Enggano. Lalu kawasan Lampung pesisir seperti Krui dan sekitar, dan kawasan Laut Banda Aceh dan sekitarnya. Maka itu, dosen kampus ITS Surabaya itu menyebut guncangan gempa Megathrust dipicu oleh tumbukan lempeng dengan kedalaman antara 0,70 km, km. Menurutnya ada 7 wilayah di Indonesia yang diprediksi dapat merasakan getaran tumbukan lempeng. Yakni, Pantai Barat Sumatera, Pantai Selatan Jawa, Pantai Selatan Bali dan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Maluku Utara, Pantai Utara dan Timur Sulawesi dan Pantai Utara Papua. Maka masyarakat Indonesia di 7 wilayah itu harus berhati-hati, dan diharapkan juga dapat menyiapkan ilmu mitigasi bencana alam. Salah satu langkah dalam mitigasi Megathrust dapat dilakukan dengan cara mematuhi standar bangunan di Indonesia ketika mendirikan rumah dan meningkatkan kewaspadaan. Ia meminta warga tidak panik, sebab aktivitas gempa yang bersumber di zona Megathrust tidak selalu berkekuatan besar. Waktunya juga belum menentu. Terjadinya gempa ini juga tidak dapat diprediksi kapan waktunya, sehingga masyarakat tidak perlu panik, terangnya. Diketahui, BMKG memperingatkan gempa Megathrust, tinggal tunggu waktu, mengguncang Indonesia. Gempa berskala besar yang memicu tsunami itu berpotensi terjadi di 2 Megathrust Indonesia. Yakni Megathrust Selat Sunda dengan potensi kekuatan M8,7 dan Megathrust Mentawai Siberut M8,9. Megathrust dan potensi tsunami raksasa di Indonesia, Sandiaga Uno khawatir pariwisata sepi. Ramainya informasi seputar gempa Megathrust menimbulkan kekhawatiran sektor pariwisata sepi. Sebab, wisatawan takut akan ada bencana alam besar terjadi, terutama di area laut dan pantai serta pegunungan. Sadar akan terjadinya potensi buruk itu terjadi, Sandiaga Uno turun tangan. Selain itu, BMKG yang pertama kali mencetuskan informasi seputar Megathrust memastikan belum mengeluarkan peringatan dini. Bagi yang belum tahu, Megathrust adalah daerah pertemuan antar lempeng tektonik bumi. Kondisi tersebut berpotensi memicu gempa kuat dan tsunami dahsyat. Zona ini diprediksi bisa pecah secara berulang dengan jeda hingga ratusan tahun. Daerah yang berpotensi mengalami Megathrust adalah Selat Sunda dan wilayah Mentawai Siberut. Secara rinci, Megathrust di Selat Sunda berpotensi memiliki kekuatan Megarichter 8,7, sementara di Mentawai Siberut hingga Megarichter 8,9. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf RI, Sandiaga Uno, meminta masyarakat rutin memantau perkiraan cuaca melalui aplikasi info BMKG dan mengutamakan keselamatan. Kondisi ini tidak mengharuskan masyarakat takut berkunjung ke tempat wisata, tetapi tetap menikmati alam dengan mengutamakan kewaspadaan. Kita tetap berwisata dengan tentunya memantau informasi terkini mengenai cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi BMKG, imbuhnya. Sementara itu, Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati mengatakan Megathrust bukanlah baru pertama kali disampaikan oleh BMKG. Ia menilai, masyarakat harusnya sudah biasa dengar Megathrust karena itu sudah sesuatu yang 2018 sempat heboh. Potensi Megathrust di Indonesia bukanlah peringatan dini. Sebab, gempa berbeda dengan tsunami yang bisa diprediksi oleh BMKG. Kalau peringatan dini itu begini, loh, awas, hati-hati dalam waktu sekian jam akan terjadi, gitu, kata Dwi Korita.
Gempa hari ini, PD Aceh Bengkulu diguncang Megatras, BMKG pasang alarm tsunami. Gempa bumi dari segmen Megatras kembali mengguncang wilayah Indonesia, terutama di Ring of Fire api Megatras. Gempa pagi ini, Rabu tanggal 11 Agustus tahun 2024, terjadi di Blang PD Aceh Barat Daya, berkekuatan magnitudo 3,4 pukul 3:08 waktu Indonesia Barat. Terjadi di 51 km barat daya Blang PD Aceh Barat Daya, tulis BMKG. Lalu, pukul 10.26 waktu Indonesia Barat, Buleleng, Bali diguncang gempa berkekuatan magnitudo 2,5. Epicentrum gempa terletak di koordinat 8,22 derajat lintang selatan kedalaman 11 km. Sebelumnya gempa terjadi di Bengkulu dan Lampung berkekuatan M5,3 pada Jumat tanggal 6 September tahun 2024 pukul 8:06 waktu Indonesia Barat. Pusat lindu di 42 km arah tenggara Enggano Bengkulu Utara kedalaman 44 km. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami, Daryono mengatakan, dampak Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Kepahyang, pesisir barat dan Liwa, Lampung Barat, Lampung. Begitupun di Bali dan PD Aceh. Namun tidak berpotensi tsunami, kata Daryono. BMKG mengingatkan pernyataan peneliti Indonesia terhadap seismik gap di Megatras Selat Sunda, Mentawai Siberut dan Enggano berpotensi gempa 8,9 m dan menimbulkan tsunami raksasa. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, merujuk peta sumber dan bahaya gempa Indonesia tahun 2017, 6 Megatras mengepung Sumatera, yakni Andaman Sumatera dengan potensi gempa magnitudo 9,2, Nias Simele dengan potensi gempa magnitudo 8,9, Megatras Batu dengan potensi gempa magnitudo 8,2. Kemudian Megatras Mentawai Siberut dengan gempa magnitudo 8,7, Mentawai Pagai dengan potensi gempa magnitudo 8,9, dan Enggano dengan potensi gempa magnitudo 8,9 dan pergeseran 4 cm per tahun. Menanggapi ini, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo, Wayantoni Supriyanto bekerjasama dengan BMKG dan pihak terkait memasang sistem peringatan real-time gempa megaturut dan bisa diakses di ponsel masing-masing. Sumsel diintai tsunami Enggano. Gempa Megatrust menggeliat, Bengkulu Lampung bergetar. Segmen Megatrust Enggano menggeliat, BMKG pun mengeluarkan peringatan mitigasi. Sebab, gempa yang mengguncang beberapa wilayah Bengkulu dan Lampung berkekuatan M5,3. Gempa yang terjadi Jumat, 6 September 2024, pukul 8.06 WIB menurut BMKG awalnya berkekuatan M5,6, dengan pusat lindu di 42 km, km, arah tenggara Enggano Bengkulu Utara kedalaman 44 km. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan, gempa Enggano ada di zona Megatrust. Dirasakan di Enggano 3,4 mmi, Bengkulu Utara, Bengkulu, Kepahyang 3 mmi, dan pesisir barat, Liwa 2 mmi, ditulis Daryono, Jumat. Merupakan jenis gempa bumi dangkal karena aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia ke dalam lempeng Eurasia. Ada sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan naik, thrust fault. BMKG juga mencatat gempa Enggano berdampak dan dirasakan di Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Kepahyang, pesisir barat dan Liwa, Lampung Barat, Lampung. Namun tidak berpotensi tsunami, katanya. Maka itu, BMKG mengingatkan terkait pernyataan para peneliti Indonesia terhadap seismik gap di Megatrust Selat Sunda, Mentawai Siberut dan Enggano yang diprediksi mencapai 8,9 dan pergeseran 4 cm per tahun. Bengkulu menjadi bagian dalam zona merah atau waspada. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Bengkulu, Christian Hermansyah, daerah yang rentan bencana gelombang tsunami dihuni 119.669 jiwa. Ada 7 kabupaten rentan bencana termasuk di 43 kecamatan. Tercatat sebanyak 41 kecamatan masuk dalam tsunami kategori tinggi dan 2 kecamatan dalam kategori rendah. Penduduk terpapar tsunami ini mulai kategori rendah, sedang hingga tinggi, kata Christian, Kamis, 5 September 2024. Menurutnya, terdapat ratusan ribu penduduk yang terancam gelombang tsunami dari kategori rendah hingga tinggi paling berada di kota Bengkulu sebanyak 39.731 jiwa yang tersebar di 7 kecamatan. Lantas apakah Sumsel terdampak? Beberapa daerah pesisir di Sumsel ternyata tidak terdampak tsunami ataupun gempa, karena berada di zona aman. Skenario mitigasi disipkan, Selatan Jawa diprediksi Megatrust berkekuatan magnitudo 8, potensi tsunami digaungkan.
BMKG memprediksi bakal terjadi megatrust maha dahsyat di bagian selatan Jawa. Saat ini, skenario mitigasi menyelamatkan penduduk sudah disosialisasikan meski kapan terjadinya gempa tersebut masih belum bisa diprediksi. Mengutip tribunjabar.id, megatrust yang bakal terjadi diperkirakan kekuatannya mencapai magnitudo 8 dan berpotensi tsunami. Adapun sumbernya dari zona penunjaman busur Sunda, terutama dari zona megatrust di selatan Jawa. Koordinator Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami PVMBG, Supartoyo, saat dihubungi Sabtu, 7 September 2024, mengatakan menggunakan data tersebut untuk menyusun peta kawasan rawan bencana gempa bumi, KRBG, dan peta kawasan rawan bencana tsunami, KRBT. Menurut catatan data geologi dan beberapa referensi, di selatan Jawa itu hingga kini belum pernah kekuatan gempa buminya mencapai magnitudo 8. Adapun yang terjadi di selatan Jawa Barat dan Selat Sunda sekitar 1903 kalau tidak salah magnitudo 7,9, katanya. Gempa bumi dan tsunami hingga kini belum dapat diramal menyangkut waktu, kekuatan dan lokasinya. Upaya terbaik yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan upaya mitigasi yang dilakukan secara struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural dapat dilakukan melalui pembangunan fisik untuk dapat mengurangi jenis-jenis bahaya gempa bumi dan tsunami. Selain itu, sebaiknya disusun regulasi khusus tentang mitigasi bencana, bisa dalam bentuk perda, pergub atau perbuk. Sebab, kalau tidak ada regulasi, kata dia, akan sulit melakukan upaya mitigasi dan tata ruang secara baik. Regulasi ini harus dipisahkan dari bencana lain, jadi khusus untuk tsunami, ucapnya. Pulau Seram bergetar, ahli ungkap tsunami 20 meter ancam Pulau Jawa Maluku. BMKG dan para mengimbau agar warga tidak panik, meski Indonesia berada di cincin api megatrust dan tsunami usai gempa dengan magnitudo 3,7 mengguncang Seram bagian timur, Maluku, Minggu tanggal 8 September tahun 2024. Diketahui, BMKG mengatakan, gempa di Seram Maluku terjadi di kedalaman gempa 10 km. Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan berubah seiring kelengkapan data, tulis petugas. Pulau Seram merupakan pulau ke-12 yang diguncang gempa sepanjang Agustus-September. Sebelumnya, kawasan Jawa Barat seperti Bandung, Pangandaran, Sukabumi, Cianjur diguncang gempa. Lalu di DIY ada Gunung Kidul. Khusus gempa DIY erat kaitannya dengan segmen megatrust. Begitu juga di kawasan Sulawesi, Aceh, dan baru-baru ini di Gianyar, Bali. Total hingga 12 pulau diguncang gempa. BMKG mengungkapkan, ada beberapa wilayah yang mengalami gempa karena desakan dari megatrust, namun ada pula yang tidak. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahmah Hanif mengatakan megatrust memiliki 3, yakni fase interseismik, koseismik, dan postseismik. Interseismis merupakan fase pengumpulan energi di bagian lempeng, terutama di Selat Sunda. Lalu fase koseismik tahap pelepasan energi, dan postseismik adalah fase pasca pelepasan energi. Fase-fase ini bisa diukur menggunakan GPS. Pergerakan ini per milimeter. Tapi, milimeter ini kalau di Jawa, pergerakan yang terkunci ke bawah kurang lebih 6 cm per tahun, kata Nuraini Sabtu tanggal 7 September tahun 2024. Siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, dan dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Hal inilah yang ditakutkan, dilepas sekaligus maka kekuatan gempanya bisa M8,8 itu dari segmen Selat Sunda saja. Jika seluruh Jawa bisa M9,0 atau mirip dengan gempa Aceh dan Jepang, ada potensi tsunami besar. Kepala Balai Besar MKG Wilayah 3 Denpasar Cahyo Nugroho dalam laporan yang diterima di Jakarta, Sabtu meminta warga waspada. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten,
segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Duraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. Tiga tetangga IKN zona merah Megatras, selama Agustus terjadi 153 kali gempa. Tiga wilayah yang menjadi tetangga ibu kota Nusantara masuk zona merah gempa raksasa. Ketiganya adalah Tarakan, Berau, dan Bontang yang berada di kawasan pantai timur Pulau Kalimantan. Tahun 2024, riwayat kegempaan Pulau Kalimantan melonjak 5 kali lipat. Kurun Januari-Agustus telah terjadi 153 kali gempa bumi atau 3 hingga 4 kali gempa bumi dalam sebulan yang dirasakan oleh masyarakat, seperti yang dirasakan masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Berau yang mengalami getaran gempa berulang. Terbaru adalah gempa magnitudo 4,7 dengan kedalaman 10 km di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada tanggal 13 Februari tahun 2024. Ini merupakan getaran terkuat yang terjadi sepanjang tahun 2024 karena berbarengan dengan gempa Bawean dengan kekuatan M5,9 hingga M6,5. Sementara pada periode yang sama tahun 2023 tercatat hanya 30-an kali gempa bumi dengan getaran biasa. Dilansir Kompas.com, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Balikpapan Rasmit menuturkan, terjadinya lonjakan gempa bumi di Pulau Kalimantan mengindikasikan masa-masa pelepasan energi. Dalam kurun 5-10 tahun sekarang ini periode merilis energi. Jadi, gempa bumi terjadi berulang ketika lempengnya bergerak akan memberikan tekanan pada batuan, maka batuan dengan elastisitas berbeda-beda yang ketika ada tekanan akan lepas. Terjadilah gempa, papar Rasmit kepada Kompas.com, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. Jadi, menurut Rasmit saat ini adalah masa melepas tekanan, dan ketika tekanan sudah habis, batuan itu akan mengumpulkan energi kembali, stres dan pelepasan lagi. Proses ini terjadi seterusnya berulang. Bagaimana dengan ibu kota Nusantara, amankah dari ancaman gempa? Rasmit memastikan IKN relatif aman dari gempa, baik gempa skala kecil, sedang, maupun skala raksasa yang populer dipahami sebagai megatras atau gempa bumi lintas lempeng. Sebaliknya, megatras akan berpengaruh pada pantai timur Pulau Kalimantan seperti Tarakan, Berau, dan Bontang. Kalaupun ada 2 sesar yang mengapit IKN, relatif kecil karena bukan terbentuk dari aktivitas bebatuan tektonik melainkan aktivitas fluida atau hidrokarbon yang tidak dieksplorasi. Demikian halnya dengan keberadaan sesar meratus yang memicu gempa di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, tidak sampai menjalar ke atas dan tidak dirasakan di IKN. Hal ini karena gelombang gempa berlalu dengan cepat dan amplitudonya kecil, sementara wilayah IKN dipenuhi bebatuan keras. Rasmit mengungkapkan, sebelum IKN dibangun, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah berkoordinasi dengan Stasiun Geofisika Kelas 3 Balikpapan untuk melakukan mikrozonasi. Dari hasil proses mikrozonasi tersebut disimpulkan bahwa wilayah IKN yang akan menjadi ibu kota negara Indonesia aman dari bencana gempa bumi. Langsa dan 4 pulau digoyang megatras hari ini, BMKG Kominfo pasang alarm real-time tsunami. Gempa megatras mengguncang 5 wilayah di Indonesia sejak Senin, tanggal 2 September tahun 2024 pagi. BMKG merilis, gempa pertama terjadi di barat daya kota Langsa Aceh pukul 5.16 waktu Indonesia Barat,
yakni di 17 km barat daya kota Langsa, kedalaman 10 km berkekuatan magnitudo 4.1. Lalu, gempa kedua terjadi di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pukul 1.48/52 WIB dengan kekuatan magnitudo 2,7 di kedalaman 5 km. Gempa ketiga terjadi di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara berkekuatan magnitudo 5,1 pukul 2.59/25 WIB. BMKG memastikan gempa di kedalaman 21 km itu tidak berpotensi tsunami, namun warga diminta waspada. Selanjutnya, gempa keempat terjadi di Nagan Raya, Aceh dengan kekuatan magnitudo 4,9 pukul 7.39.09 WIB. Gempa ini berpusat di darat kedalaman 10 km yang dirasakan di Aceh Besar, Banda Aceh, Pidi Jaya, Bener Meriah dan Takengon. Terakhir Senin malam, Aceh kembali diguncang gempa bumi berpusat di darat 28 km barat daya Pidi Jaya. Gempa berkekuatan magnitudo 4,7 itu terjadi pada pukul 20.51:28 WIB. Kedalaman 5 km itu dirasakan di Mane, Calang, dan Nagan Raya. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. PPI juga membangun sistem komunikasi bersama BNPB yang diluncurkan September tahun 2024. Menurutnya, sistem ini akan bekerja cepat meneruskan informasi BMKG disebarkan lewat televisi digital dan WhatsApp secara real-time. Dengan adanya sistem ini, diharapkan warga akan lebih waspada, sehingga orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami, kata Wayan. Diketahui, ada 16 titik cincin api megatras dan tsunami, yakni Megatras Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jabar M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. 3 wilayah diguncang Megatras hari ini. BMKG Kominfo pasang sistem peringatan real-time tsunami. Gempa dari zona Megatras berkekuatan M4,9 mengguncang Melonguane, Sulawesi Utara, Sulut pukul 13.15 waktu Indonesia Barat di kedalaman 130 km. Gempa Mach 4.9, 30 Auk 202413, pukul 15.50 WIB, 248 km barat laut Melonguane Sulut Gede Elemen, 130 km, kata BMKG dikutip dari situs resminya, Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024. BMKG menyatakan, gempa berada di titik koordinat 6,15 lintang utara dan 126,07 bujur timur. Belum diketahui dampak kerusakan dan korban. Sementara itu, sehari sebelumnya terjadi gempa di Pidi Aceh sekitar 4,0 mg, dan gempa di Gunung Kidul, Jawa Barat. Dengan adanya 3 gempa itu BMKG meminta warga waspada terutama zona Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Selain itu,
PPI membangun sistem komunikasi untuk pihak terkait seperti BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di mana sistem ini akan diluncurkan September tahun 2024, yang merupakan hibah dari pemerintah Jepang. Menurutnya, sistem ini akan bekerja cepat meneruskan informasi BMKG yang disebarkan lewat televisi digital dan pesan WhatsApp secara real-time. Bentuknya alert di televisi dan HP saat terjadi tempat, ujarnya. Dengan adanya sistem ini, diharapkan warga akan lebih waspada, sehingga orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami, kata Wayan. Diketahui, cincin api Megatras dan tsunami itu terdiri dari 16 titik, yakni Megatras Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jawa Barat M8,8, dan Jawa Tengah Jawa Timur M8,9, lalu Megatras Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. Diintai tsunami 34 meter, Padang, Bengkulu, Lampung waspada, pakar geologi ungkap sumbernya. Kawasan pesisir barat Sumatera dan sekitarnya disebut sebagai sumber gempa Megathrust 8,9 M dan memicu tsunami dahsyat setinggi 34 meter. Hal ini diungkapkan oleh pakar geologi ITS Dr. Amin Widodo, Senin, 19 Agustus 2024. Dikutip dari kajian para peneliti dan pihak BMKG, pesisir barat Sumatera meliputi Padang dan sekitarnya, seperti Nias, Banyak dan Batu. Sementara Bengkulu bisa terjadi tsunami karena dipicu kawasan Enggano. Lalu kawasan Lampung pesisir seperti Krui dan sekitar, dan kawasan Laut Banda Aceh dan sekitarnya. Maka itu, dosen kampus ITS Surabaya itu menyebut guncangan gempa Megathrust dipicu oleh tumbukan lempeng dengan kedalaman antara 0,70 km, km. Menurutnya ada 7 wilayah di Indonesia yang diprediksi dapat merasakan getaran tumbukan lempeng, yakni Pantai Barat Sumatera, Pantai Selatan Jawa, Pantai Selatan Bali dan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Maluku Utara, Pantai Utara dan Timur Sulawesi dan Pantai Utara Papua. Maka masyarakat Indonesia di 7 wilayah itu harus berhati-hati, dan diharapkan juga dapat menyiapkan ilmu mitigasi bencana alam. Salah satu langkah dalam mitigasi Megathrust dapat dilakukan dengan cara mematuhi standar bangunan di Indonesia ketika mendirikan rumah dan meningkatkan kewaspadaan. Ia meminta warga tidak panik, sebab aktivitas gempa yang bersumber di zona Megathrust tidak selalu berkekuatan besar. Waktunya juga belum menentu. Terjadinya gempa ini juga tidak dapat diprediksi kapan waktunya, sehingga masyarakat tidak perlu panik, terangnya. Diketahui, BMKG memperingatkan gempa Megathrust, tinggal tunggu waktu, mengguncang Indonesia. Gempa berskala besar yang memicu tsunami itu berpotensi terjadi di 2 Megathrust Indonesia, yakni Megathrust Selat Sunda dengan potensi kekuatan M8,7 dan Megathrust Mentawai Siberut M8,9. Megathrust dan potensi tsunami raksasa di Indonesia, Sandiaga Uno khawatir pariwisata sepi. Ramainya informasi seputar gempa Megathrust menimbulkan kekhawatiran sektor pariwisata sepi. Sebab, wisatawan takut akan ada bencana alam besar terjadi, terutama di area laut dan pantai serta pegunungan. Sadar akan terjadinya potensi buruk itu terjadi, Sandiaga Uno turun tangan. Selain itu, BMKG yang pertama kali mencetuskan informasi seputar Megathrust memastikan belum mengeluarkan peringatan dini. Bagi yang belum tahu, Megathrust adalah daerah pertemuan antar lempeng tektonik bumi. Kondisi tersebut berpotensi memicu gempa kuat dan tsunami dahsyat. Zona ini diprediksi bisa pecah secara berulang dengan jeda hingga ratusan tahun. Daerah yang berpotensi mengalami Megathrust adalah Selat Sunda dan wilayah Mentawai Siberut. Secara rinci, Megathrust di Selat Sunda berpotensi memiliki kekuatan Megarichter 8,7, sementara di Mentawai Siberut hingga Megarichter 8,9. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf RI, Sandiaga Uno, meminta masyarakat rutin memantau perkiraan cuaca melalui aplikasi info BMKG dan mengutamakan keselamatan.
Kondisi ini tidak mengharuskan masyarakat takut berkunjung ke tempat wisata, tetapi tetap menikmati alam dengan mengutamakan kewaspadaan. Kita tetap berwisata dengan tentunya memantau informasi terkini mengenai cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi BMKG, imbuhnya. Sementara itu, Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati mengatakan Megatrust bukanlah baru pertama kali disampaikan oleh BMKG. Ia menilai, masyarakat harusnya sudah biasa dengar Megatrust karena itu sudah sesuatu yang 2018 sempat heboh. Potensi Megatrust di Indonesia bukanlah peringatan dini. Sebab, gempa berbeda dengan tsunami yang bisa diprediksi oleh BMKG. Kalau peringatan dini itu begini, loh, awas, hati-hati dalam waktu sekian jam akan terjadi, gitu, kata Dwi Korita. Gempa hari ini, PD Aceh Bengkulu diguncang Megatrust, BMKG pasang alarm tsunami. Gempa bumi dari segmen Megatrust kembali mengguncang wilayah Indonesia, terutama di Ring of Fire api Megatrust. Gempa pagi ini, Rabu tanggal 11 Agustus tahun 2024, terjadi di Blang PD Aceh Barat Daya, berkekuatan magnitudo 3,4 pukul 3:08 waktu Indonesia Barat. Terjadi di 51 km barat daya Blang PD Aceh Barat Daya, tulis BMKG. Lalu, pukul 10.26 waktu Indonesia Barat, Buleleng, Bali diguncang gempa berkekuatan magnitudo 2,5. Epicentrum gempa terletak di koordinat 8,22 derajat lintang selatan kedalaman 11 km. Sebelumnya gempa terjadi di Bengkulu dan Lampung berkekuatan M5,3 pada Jumat tanggal 6 September tahun 2024 pukul 8:06 waktu Indonesia Barat. Pusat lindu di 42 km arah tenggara Enggano Bengkulu Utara kedalaman 44 km. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami, Daryono mengatakan, dampak Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Kepahyang, pesisir barat dan Liwa, Lampung Barat, Lampung. Begitupun di Bali dan PD Aceh. Namun tidak berpotensi tsunami, kata Daryono. BMKG mengingatkan pernyataan peneliti Indonesia terhadap seismik gap di Megatrust Selat Sunda, Mentawai Siberut dan Enggano berpotensi gempa 8,9 m dan menimbulkan tsunami raksasa. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, merujuk peta sumber dan bahaya gempa Indonesia tahun 2017, 6 Megatrust mengepung Sumatera, yakni Andaman Sumatera dengan potensi gempa magnitudo 9,2, Nias Simele dengan potensi gempa magnitudo 8,9, Megatrust Batu dengan potensi gempa magnitudo 8,2. Kemudian Megatrust Mentawai Siberut dengan gempa magnitudo 8,7, Mentawai Pagai dengan potensi gempa magnitudo 8,9, dan Enggano dengan potensi gempa magnitudo 8,9 dan pergeseran 4 cm per tahun. Menanggapi ini, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo, Wayantoni Supriyanto bekerja sama dengan BMKG dan pihak terkait memasang sistem peringatan real-time gempa megaturut dan bisa diakses di ponsel masing-masing. Sumsel diintai tsunami Enggano. Gempa Megatrust menggeliat, Bengkulu Lampung bergetar. Segmen Megatrust Enggano menggeliat, BMKG pun mengeluarkan peringatan mitigasi. Sebab, gempa yang mengguncang beberapa wilayah Bengkulu dan Lampung berkekuatan M5,3. Gempa yang terjadi Jumat, 6 September 2024, pukul 8.06 WIB menurut BMKG awalnya berkekuatan M5,6, dengan pusat lindu di 42 km, km, arah tenggara Enggano Bengkulu Utara kedalaman 44 km. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan, gempa Enggano ada di zona Megatrust. Dirasakan di Enggano 3,4 mmi, Bengkulu Utara, Bengkulu, Kepahyang 3 mmi, dan pesisir barat, Liwa 2 mmi, ditulis Daryono, Jumat. Merupakan jenis gempa bumi dangkal karena aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia ke dalam lempeng Eurasia. Ada sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan naik, thrust fault. BMKG juga mencatat gempa Enggano berdampak dan dirasakan di Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Kepahyang, pesisir barat dan Liwa, Lampung Barat, Lampung. Namun tidak berpotensi tsunami, katanya. Maka itu, BMKG mengingatkan terkait pernyataan para peneliti Indonesia terhadap seismik gap di Megatrust Selat Sunda, Mentawai Siberut dan Enggano yang diprediksi mencapai 8,9 dan pergeseran 4 cm per tahun. Bengkulu menjadi bagian dalam zona merah atau waspada. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Bengkulu, Christian Hermansyah,
Daerah yang rentan bencana gelombang tsunami dihuni 119.669 jiwa. Ada 7 kabupaten rentan bencana termasuk di 43 kecamatan. Tercatat sebanyak 41 kecamatan masuk dalam tsunami kategori tinggi dan 2 kecamatan dalam kategori rendah. Penduduk terpapar tsunami ini mulai kategori rendah, sedang hingga tinggi, jika Tahiristian, Kamis, 5 September 2024. Menurutnya, terdapat ratusan ribu penduduk yang terancam gelombang tsunami dari kategori rendah hingga tinggi paling berada di Kota Bengkulu sebanyak 39.731 jiwa yang tersebar di 7 kecamatan. Lantas apakah Sumsel terdampak? Beberapa daerah pesisir di Sumsel ternyata tidak terdampak tsunami ataupun gempa, karena berada di zona aman. Skenario mitigasi disipkan, Selatan Jawa diprediksi megatrust berkekuatan magnitudo 8, potensi tsunami digaungkan. BMKG memprediksi bakal terjadi megatrust maha dahsyat di bagian selatan Jawa. Saat ini, skenario mitigasi menyelamatkan penduduk sudah disosialisasikan meski kapan terjadinya gempa tersebut masih belum bisa diprediksi. Mengutip tribunjabar.id, megatrust yang bakal terjadi diperkirakan kekuatannya mencapai magnitudo 8 dan berpotensi tsunami. Adapun sumbernya dari zona penunjaman busur Sunda, terutama dari zona megatrust di selatan Jawa. Koordinator Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami PVMBG, Supartoyo, saat dihubungi Sabtu, 7 September 2024, mengatakan menggunakan data tersebut untuk menyusun peta kawasan rawan bencana gempa bumi, KRBG, dan peta kawasan rawan bencana tsunami, KRBT. Menurut catatan data geologi dan beberapa referensi, di selatan Jawa itu hingga kini belum pernah kekuatan gempa buminya mencapai magnitudo 8. Adapun yang terjadi di selatan Jawa Barat dan Selat Sunda sekitar 1903 kalau tidak salah magnitudo 7,9, katanya. Gempa bumi dan tsunami hingga kini belum dapat diramal menyangkut waktu, kekuatan dan lokasinya. Upaya terbaik yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan upaya mitigasi yang dilakukan secara struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural dapat dilakukan melalui pembangunan fisik untuk dapat mengurangi jenis-jenis bahaya gempa bumi dan tsunami. Selain itu, sebaiknya disusun regulasi khusus tentang mitigasi bencana, bisa dalam bentuk perda, pergub atau perbuk. Sebab, kalau tidak ada regulasi, kata dia, akan sulit melakukan upaya mitigasi dan tata ruang secara baik. Regulasi ini harus dipisahkan dari bencana lain, jadi khusus untuk tsunami, ucapnya. Pulau Seram bergetar. Ahli ungkap tsunami 20 meter ancam Pulau Jawa Maluku. BMKG dan para mengimbau agar warga tidak panik, meski Indonesia berada di cincin api megatrust dan tsunami usai gempa dengan magnitudo 3,7 mengguncang Seram bagian timur, Maluku, Minggu tanggal 8 September tahun 2024. Diketahui, BMKG mengatakan, gempa di Seram Maluku terjadi di kedalaman gempa 10 km. Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan berubah seiring kelengkapan data, tulis petugas. Pulau Seram merupakan pulau ke-12 yang diguncang gempa sepanjang Agustus-September. Sebelumnya, kawasan Jawa Barat seperti Bandung, Pangandaran, Sukabumi, Cianjur diguncang gempa. Lalu di DIY ada Gunung Kidul. Khusus gempa DIY erat kaitannya dengan segmen megatrust. Begitu juga di kawasan Sulawesi, Aceh, dan baru-baru ini di Gianyar, Bali. Total hingga 12 pulau diguncang gempa. BMKG mengungkapkan, ada beberapa wilayah yang mengalami gempa karena desakan dari megatrust, namun ada pula yang tidak. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahmah Hanif mengatakan megatrust memiliki 3, yakni fase interseismik, koseismik, dan postseismik. Interseismis merupakan fase pengumpulan energi di bagian lempeng, terutama di Selat Sunda. Lalu fase koseismik tahap pelepasan energi, dan postseismik adalah fase pasca pelepasan energi. Fase-fase ini bisa diukur menggunakan GPS. Pergerakan ini per milimeter. Tapi, milimeter ini kalau di Jawa, pergerakan yang terkunci ke bawah kurang lebih 6 cm per tahun, kata Nuraini Sabtu tanggal 7 September tahun 2024. Siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun,
dan dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Hal inilah yang ditakutkan, dilepas sekaligus maka kekuatan gempanya bisa M8,8 itu dari segmen Selat Sunda saja. Jika seluruh Jawa bisa M9,0 atau mirip dengan gempa Aceh dan Jepang, ada potensi tsunami besar. Kepala Balai Besar MKG Wilayah 3 Denpasar Cahyo Nugroho dalam laporan yang diterima di Jakarta, Sabtu meminta warga waspada. Potensi tsunami setinggi 20 meter, gempa megatrust hantui 13 zona di Indonesia jika nanti terjadi. BMKG saat ini tengah memantau megatrust Mentawai Subrut dan megatrust Selat Sunda yang sudah tidak terjadi gempa selama ratusan tahun. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Duraini Rahma Hanif, mengatakan siklus gempa megatrust di segmen Selat Sunda terjadi setiap 400 tahun. Dengan penghitungan pergerakan 6 cm per tahun, maka pergerakannya dalam 400 tahun mencapai 24 meter. Kalau energinya dilepas sekaligus, kekuatan gempanya bisa M8,8 kalau satu segmen Selat Sunda saja. Jika dengan skenario di selatan Jawa, ketinggiannya bisa antara 5 hingga 20 meter, ia menambahkan. Lebih lanjut, Nuraini mengatakan saat ini terdeteksi akumulasi energi yang lebih besar di Jawa bagian barat, yakni area Lebak, Banten. Masih kami monitor terus, mungkin di daerah Lebak, Banten bisa sampai 20 meter. Area lainnya kemungkinan 5 meter, ia menuturkan. Berikut ini adalah sebaran wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda gempa megatrust. Tiga tetangga IKN zona merah Megatras, selama Agustus terjadi 153 kali gempa. 3 wilayah yang menjadi tetangga ibu kota Nusantara masuk zona merah gempa raksasa. Ketiganya adalah Tarakan, Berau, dan Bontang yang berada di kawasan pantai timur Pulau Kalimantan. Tahun 2024, riwayat kegempaan Pulau Kalimantan melonjak 5 kali lipat. Kurun Januari-Agustus telah terjadi 153 kali gempa bumi atau 3 hingga 4 kali gempa bumi dalam sebulan yang dirasakan oleh masyarakat, seperti yang dirasakan masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Berau yang mengalami getaran gempa berulang. Terbaru adalah gempa magnitudo 4,7 dengan kedalaman 10 km di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada tanggal 13 Februari tahun 2024. Ini merupakan getaran terkuat yang terjadi sepanjang tahun 2024 karena berbarengan dengan gempa Bawean dengan kekuatan M5,9 hingga M6,5. Sementara pada periode yang sama tahun 2023 tercatat hanya 30-an kali gempa bumi dengan getaran biasa. Dilansir Kompas.com, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Balikpapan Rasmit menuturkan, terjadinya lonjakan gempa bumi di Pulau Kalimantan mengindikasikan masa-masa pelepasan energi. Dalam kurun 5-10 tahun sekarang ini periode merilis energi. Jadi, gempa bumi terjadi berulang ketika lempengnya bergerak akan memberikan tekanan pada batuan, maka batuan dengan elastisitas berbeda-beda yang ketika ada tekanan akan lepas. Terjadilah gempa, papar Rasmit kepada Kompas.com, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. Jadi, menurut Rasmit saat ini adalah masa melepas tekanan, dan ketika tekanan sudah habis, batuan itu akan mengumpulkan energi kembali, stres dan pelepasan lagi. Proses ini terjadi seterusnya berulang. Bagaimana dengan ibu kota Nusantara, amankah dari ancaman gempa? Rasmit memastikan IKN relatif aman dari gempa, baik gempa skala kecil, sedang, maupun skala raksasa yang populer dipahami sebagai megatras atau gempa bumi lintas lempeng. Sebaliknya, megatras akan berpengaruh pada pantai timur Pulau Kalimantan seperti Tarakan, Berau, dan Bontang. Kalaupun ada 2 sesar yang mengapit IKN, relatif kecil karena bukan terbentuk dari aktivitas bebatuan tektonik melainkan aktivitas
aktivitas fluida atau hidrokarbon yang tidak dieksplorasi. Demikian halnya dengan keberadaan sesar meratus yang memicu gempa di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, tidak sampai menjalar ke atas dan tidak dirasakan di IKN. Hal ini karena gelombang gempa berlalu dengan cepat dan amplitudonya kecil, sementara wilayah IKN dipenuhi bebatuan keras. Rasmit mengungkapkan, sebelum IKN dibangun, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah berkoordinasi dengan Stasiun Geofisika Kelas 3 Balikpapan untuk melakukan mikrozonasi. Dari hasil proses mikrozonasi tersebut disimpulkan bahwa wilayah IKN yang akan menjadi ibu kota negara Indonesia aman dari bencana gempa bumi. Langsa dan 4 pulau digoyang megatrust hari ini. BMKG Kominfo pasang alarm real-time tsunami. Gempa megatrust mengguncang 5 wilayah di Indonesia sejak Senin, tanggal 2 September tahun 2024 pagi. BMKG merilis, gempa pertama terjadi di barat daya kota Langsa Aceh pukul 5.16 waktu Indonesia Barat, yakni di 17 km barat daya kota Langsa, kedalaman 10 km berkekuatan magnitudo 4.1. Lalu, gempa kedua terjadi di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pukul 1.48/52 WIB dengan kekuatan magnitudo 2,7 di kedalaman 5 km. Gempa ketiga terjadi di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara berkekuatan magnitudo 5,1 pukul 2.59/25 WIB. BMKG memastikan gempa di kedalaman 21 km itu tidak berpotensi tsunami namun warga diminta waspada. Selanjutnya, gempa keempat terjadi di Nagan Raya, Aceh dengan kekuatan magnitudo 4,9 pukul 7.39.09 WIB. Gempa ini berpusat di darat kedalaman 10 km yang dirasakan di Aceh Besar, Banda Aceh, Pidi Jaya, Bener Meriah dan Takengon. Terakhir Senin malam, Aceh kembali diguncang gempa bumi berpusat di darat 28 km barat daya Pidi Jaya. Gempa berkekuatan magnitudo 4,7 itu terjadi pada pukul 20.51.28 WIB, kedalaman 5 km itu dirasakan di Mane, Calang, dan Nagan Raya. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI, Wayantoni Supriyanto mengatakan, Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api, sehingga pihaknya bersama BMKG menyiapkan sistem peringatan real-time. Sistem ini dalam bentuk aplikasi agar semua sumber informasi dari BMKG bisa disebarkan secara real-time kepada layanan atau penyelenggara yang ada di kami, TV atau internet, ujarnya, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. PPI juga membangun sistem komunikasi bersama BNPB yang diluncurkan September tahun 2024. Menurutnya, sistem ini akan bekerja cepat meneruskan informasi BMKG disebarkan lewat televisi digital dan WhatsApp secara real-time. Dengan adanya sistem ini, diharapkan warga akan lebih waspada, sehingga orang yang tadinya di rumah langsung bisa berlari menjauh apabila ada gempa atau tsunami, kata Wayan. Diketahui, ada 16 titik cincin api megatrust dan tsunami, yakni Megatrust Aceh Andaman M9,2, Nias Simele M8,9, Batu M8,2, Mentawai Siberut M8,7, Mentawai Pagai M8,9, Enggano M8,8, Selat Sunda Banten M8,8, Jabar M8,8, Jateng dan Jatim M8,9. Lalu Megatrust Bali M9,0, NTB M8,9, NTT M8,7, Laut Banda Selatan M7,4, Laut Banda Utara M7,9, Utara Sulawesi M8,5, dan Lempeng Laut Filipina M8,2. 3 wilayah diguncang Megatrust hari ini. BMKG Kominfo pasang sistem peringatan real-time tsunami. Gempa dari zona Megatrust berkekuatan M4,9 mengguncang Melonguane, Sulawesi Utara, Sulut pukul 3.